Halo, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Asyaifah in Indonesia News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is flood in hit a number area in Pangandaran. Heavy rain on Sunday, 11 September 2022 night, which caused river water in the overflow of extents of the houses and hundreds of families in Pangandaran. From data received by tribunjabar.id, the flowing river water causes a flood of water and submerged 5 houses and 4 stalls in the Silebrum in Halmes Silandamuli village sub-district, and 15 houses owned by the resident in the Cipanganggu Halmet, Cikalong village, Sidamuli district. Then one resident house collapsed on the Dusun or Pamontan village area, Kalipucang district, and had in the Bojong village, Perigi district, Pangandaran Digansi were also affected. The head of the Tenganan VK or the Pangandaran Digansi, Nana Suryana, said that is due to flood that occurred on the Sunday 11 September 2022. Dozens of the Tangandara volunteers went to dig at a location. They are helping the secure people property, evacuating, isolating residents and cleaning some of the resident houses from the mud. Heavy rains that have occurred the past few days have been impacted local residents, especially near the river. As in Citalong River, due to heavy rains for the 2 days and 2 nights, the water and Citalong River overflowed and caused to the embankment to Irdor. Finally, on the Sunday night at around 9 p.m. until 5 a.m. the morning, the river water overflowed and hit several houses and stalls. He said that in addition, his party also hid number and trace through a flood due to strong wind. One of the handling of 2003 that occurred Wonoharjo village, Pangandaran district. The next news is robbers at the Alfamart Y chain in Lampung. The perpetrators of the robbery accompanied by the confirmation of the employees of Alfamart Y Ratai Pesawaran Lampung initially pretend to be buyer. The robber and cooperator Alfamart Y Rantai employment Pesawaran Lampung was named Ariski Febriantama or ETP, 21 years old, a resident of the Rawa Tunggal village, Padang Cermin. The perpetrators with initial ETP went to follow toilet changes in Alfamart uniform, the staff room, and took the employees Alfamart Y Rantai Pesawaran Lampung. The Pesawaran Police Staff Adjutant Commissaris Police Pratomo Widodo explained how ETP players carrying out their action during a press conference on Monday. Pratomo explained that at the time of the robbery, the Alfamart Y Ratai Pesawaran, the perpetrators entered the store at the buyer. Then the perpetrator changed clothes into the Alfamart employee uniform in the toilet when Alfamart was about to close. The perpetrators slipped into the room. The money was stored. It was later discovered by the 2 Alfamart employees. The perpetrators managed to reach them. The perpetrators used the securities to retrieve them 2 Alfamart employees and managed to capture them. The 2 employees was reading up using raffia rope and their mouths were tapped.
that two Alfamart employed the Punjabi, 26 years old, and Santi, 18 years old. Feeling the threatening, the two Alfamart employees only surrendered by the when held and gunpoint accompanied by the being tied up in the perpetrators inside in Alfamart store. The perpetrators went to the money worth the 42 million belonging to the PT at Sumber Alvaria TBK was in the safe and to employ a coupon over that. The Alfamart filed to the front door, but his motorbike was left behind. Finally, the perpetrator was arrested in the last 2022 in the thanks information from the owner. The motorbike has burned the bike behind. Witness the perpetrators could not avoid being arrested by the many risks and reached the court after leaving the Honda Vario white and motorbike left by perpetrators in the front of Alfamart. The motorbike was abandoned after carrying out robbery combined by confinement. Then three each witnessed to the rival the motorcycle until the next day, Wednesday, attack on the Padang Cermi Sector Police arrest ATP perpetrators. The perpetrator was hiding in the boarding house in Durian Payung, Bandar Lampung. During the robbery, the perpetrators fled because the Honda Vario white used of the night. And after taking action, the perpetrators ran because the Vario motorbike was driving would not to run on. Until when the perpetrators fled, the police personnel who were a patrol and meet on the street, feeling his movement were suspicious. The perpetrator was close by the patrolling personnel, and from behind, Alfamart employees also the perpetrators' classes. Until finally, the people who saw the casting perpetrators joined the looking for shooting the perpetrators. Then the perpetrators ran to the middle of the garden to hide, and then managed to escape. The next news is Jokowi reminds Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. President Joko Widodo or Jokowi hopes that a totally change in immigration service will make it easier and service because there are so many complaints that come in regarding immigration matters. There was complained by the president during a meeting in his staff and specially discussed vision on arrival or VOA, unlimited stay permanent card and the Merdeka Palace, Jakarta on Friday, 9 September 2022. The president assessed that the Directorate General and Immigration at the Ministry of the Human Rights will still limited to regulating and controlling without having out or the conversation and service. It is so what he saw the comfort that the meet allowed both from investor but allowed tourists both and the people who not the resident provide. Daura, I feel like the immigration is the regulating and controlling. So what? This is so completely changing and should be no aura. It is facilities and service. It must change completely if we want the investment to come. Tourists come, it with me change it, said the president, quotes from the state top. According to the head of state, interest granting phases in the case of the infrastructure, the size of the investment of number of the open jobs and the contribution economy increase in export should be seen. The president gave to explain a number of the tourism facility phases and resident permit for the national who giving that capability and special skills. For this reason, this president wants to restore an immigration service and more living and old stylish. According to the president,
fasciitis for the foreign investor and explained that they believe provide benefit from the Indonesia people. The next news is, the front tire suddenly come off, the silver car suddenly stopped on the road. One unit of the silver car suddenly stopped Sunday night. The car stopped in the middle of the Ahmad Yani route in the Gambut district, Banjarnegara, Sud Kalimantan. Not because it ran out of the fuel and car stopped, because the front tire off while being driven by the owner. As a result, the incident traffic ascended for the route and was hampered because the car was right in the middle of the road. Bani, 23 years old, a resident, and Idasli would come from the direction of the Banjarmasin city, headed toward the Banjarbaru. The car turned around to U-turn in the Ahmad Yani route, but unluckily, not perfect, the car turned around in the front was released. Suddenly, the tire of the came off. Fortunately, and driver and passenger are okay. When confirmed, the owner was reached a comment much regretting the cause of the incident. He assured the Assembly volunteers and scan incident, together with the police, helped regulate traffic flow. The helped moved the car into the shoulder after it was removed. The traffic flow in monitoring again in smoothly. The next news is, every heavy rain, 3 locations in the Pagar Alam always flood. The rain that has been pouring down in the Pagar Alam city for the past few days has flooded several areas in the Pagar Alam city area, such as the area behind the Muhammadiyah complex, coupling in the Bud Ganda. Floods are stolen for local residents because it was heavy rain and Pagar Alam city will be flooded with a few hours. Regarding condition, residents and relevant parties seriously and with flooding. It's because residents cannot cope to the flood even the various few days, and over 35 years old, a resident in Kaplingan said, there is heavy rain pouring in the Pagar Alam city area. His house must be flooded. It rains heavily in the Pagar Alam for more than 2 hours. Our area intimately be flooded. This because the exciting immigrating and river flow in the unable to accommodate the large amount of the water discarded in the rain. Residents hope the Pagar Alam municipal government took the relevant parties and overcome the flood and often occurred in number of this area. The reason is not there is no flooding. It will be always the problem for the local resident. There is really hope there is a solution related to this flood disaster. If there is no effort to overcome this, every time it rains, our house will be flooded, he said like that. Every Pagar Alam Secretary Samsul Bahari Burliansan. In the time ago, it is because flooding in the several area in the Pagar Alam was due to large number of people who biking along the waterhead. In addition, there is location downstream which is naturally a gathering place for the water. Many people having interest in function and the catchment where area has been in the water into bathing.
The next news is Panther attacked a three Sumedang resident while in the garden. Three residents of the Talgamanguk village, Manggung district, Sumedang Regency, West Java, were injured in a battle attack, residents surviving after fighting back. The three residents were attacked by the three Dokusai's partner were Andades, Didin and Adi, thanks to unconscious resistance at three vital types and way even took all the head injuries on the their body. The three residents were attacked by the tiger while the garden about 1 kilometer the boundary and Masjid Kerambu Park. There is a avocado plant is belonging skipper in the Bandung. There is attack by tourists on the Wednesday afternoon. There is a tiger in 20 planning and first attack on the three street farmers. Units from the several hotel were inspired to attack. Units lagi shoot in the Fort Ardoli. There is was separate and first unit's body. Like fear, the tiger attack anything in James a tweet. The tiger attacked Didin, 46-year-old. Didin's left hand looked bigger bitten in the tiger. The tourist for the hole and flayed and hand. Adi tried to keep tiger away from the two friends who has been injured. Unfortunately, Adi's son was so bitten by the tiger. Until the family, tiger was thrown into the river and died. And the last news is, government released electric financial convoy. A convoy of the motorbike left the Riau government official house in the Diponegoro Pekanbaru street on the Sunday morning. This motorbike, which is dominated by the plaque with the light blue lizard, looked the same as motorcycle in general. There is no striking difference from the motorcycles used to the convoy, which is released in directed by the governor of Riau, Syamsuar. But this motorcycle is no ordinary motorcycle. The difference lies in the full true motorcycle does not full oil like motor finance in general. This is electrical energy full. The lines with the Riau government program with the electric motorcycle convoy also took the town of the going the Green Riau. 3 words doesn't finance. There is a permanent electric motor convoy to Riau Green, released by the Gubri and his official resident. The electric final convoy was joined by the 4 Kopominda and the number related in station and in this station among the area the rank of the PLN main unit in the Riau Island region. The Solin electric finals moved the Diponegoro route, Hang Tuah route, the Great Moscow Annur route, then entrance in the Sudirman route. There is a joint improvement precision electric motorbike to the movement toward Rambe in the Sikas Bride and the school route and the toward Sika Bride. This convoy participant there is stopped at the moment of legendary coffee shop Kim Tang on this route, Snapping Pekanbaru. After eating breakfast, the convoy participants continued their journey back to the Riau governance official residence on the Diponegoro Pekanbaru road. Well, I think those all the news for today with me, Kusnul Asheva. Don't forget to follow us in the YouTube Tribun Lampung News video, Tribun Lampung Facebook, Tribun Lampung Instagram, and TikTok for more information. Thank you for watching and have a nice day.
Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 13 September 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Misada Sirait. Inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, polisi akhirnya mengungkap pelaku penganiayaan hingga meninggal dunia santri Pondok Modern Darussalam Gontor atau PMDG berinisial AM yang berusia 17 tahun. Pelaku tersebut tak lain adalah kakak tingkat atau senior AM di Pondok Gontor yaitu MFA dan IH. Keduanya merupakan santri kelas 6 sedangkan AM adalah santri kelas 5. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sofyan. Terima kasih rekan Mei. Selamat siang Tribuners. Ya benar, pihak kepolisian telah menetapkan 2 tersangka atas kasus tindak pidana penganiayaan hingga berujung kematian salah satu santri Pondok Modern Darussalam Gontor yaitu AM. Nah, kedua tersangka ini adalah senior dari korban di Pondok Modern Darussalam Gontor. Yang pertama adalah Muhammad Fatahul Aski, berumur 18 tahun, santri asal Tanah Datar, Sumatera Barat, dan IH yang masih di bawah umur, santri asal Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dan keduanya merupakan senior korban. Ini kedua pelaku adalah kelas 6, sedangkan korban merupakan kelas 5. Untuk kronologi sendiri berawal dari korban yang menjadi panitia dalam perkemahan Kamis malam Jumat dan telah menghilangkan pasak yang merupakan salah satu perlengkapan daripada perkemahan tersebut. Lalu kedua tersangka ini bertindak sebagai koordinator perlengkapan. Sebagai hukuman, korban ini dipukul menggunakan tangan di bagian dada dan menggunakan tongkat di bagian kaki yang dilakukan oleh IH, sedangkan M. Fatahul Aski menendang korban di bagian dada. Setelah penetapan kedua tersangka ini, Polda Jatim masih akan melakukan penyidikan kembali untuk mendalami beberapa kasus Mei, terutama terkait administrasi. Polda Jatim juga akan memelototi rangkaian kasus mulai tanggal 22 Agustus, di mana korban meninggal dunia sampai tanggal 5 September, yang merupakan tanggal di mana Pondok Modern Darussalam Gontor baru melaporkan kejadian tersebut ke Satreskrim Polres Ponorogo. Nah, diketahui santri AM ini meninggal pada 2 Agustus dan baru viral pada 4 September saat ibu korban yaitu Soimah mengadu ke Hotman Paris Hutapea dan baru melaporkan ke Satreskrim Ponorogo pada tanggal 5 September. Kemarin kami juga sempat menghimpun dari wawancara dari Kapolda Jatim, Bapak Irjen Niko Afinta yang akan mendalami selama 2 pekan tersebut, yaitu pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 5 September, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak pondok pesantren, dan yang kedua, apa yang telah dilakukan oleh pengasuhnya. Selain itu, polisi juga akan mendalami surat administrasi apa saja yang telah dikeluarkan oleh pihak pondok pesantren dalam rangkaian tindak pidana penganiayaan hingga berujung kematian tersebut. Hal ini juga untuk menjawab pertanyaan publik terkait surat kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Yasmin Pondok Gontor yang mana disebutkan santri AM meninggal bukan karena penganiayaan melainkan sakit. Dan ini akan menghilangkan barang bukti dan hal tersebut masih akan dilakukan pendalaman yang di backup langsung bukan hanya dari Polres Ponorogo tapi juga Polda Jatim. Nah, kemarin Kapolda Jatim juga menjelaskan pokok utama dari kasus penganiayaan hingga berujung kematian adalah menemukan apa penyebab meninggal dunianya santri AM, dan yang kedua adalah siapa yang melakukan. Pokok dari kasus tersebut sudah diketahui dengan ditetapkannya 2 tersangka tersebut. Dan saat ini tersangka yang masih di bawah umur dititipkan di Dinsos Kabupaten Ponorogo, sedangkan MFA yang sudah cukup umur, belum 18 tahun, sudah ditahan di Polres Ponorogo. Begitu Maya yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Ponorogo. Baik, terima kasih rekan Sofyan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direskrimum Polda Jatim serta Kapolda Jatim. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang pertama, penyidik Polres Ponorogo dengan di-backup oleh Ditkrimum Polda Jatim telah menetapkan 2 tersangka.
yang tadi telah disampaikan oleh Kapolres. Untuk proses penyidikan tentu yang pertama kita akan membuktikan tentang peran tersangka di kasus kekerasan yang mengakibatkan matinya terhadap satu korban anak, termasuk yang dua berkaitan dengan korban kekerasan yang saat ini juga masih dalam proses pembuktian. Untuk pengembangan kasus tentu kita akan sifatnya dinamis dan akan kita kembangkan terus, sejauh mana nanti akan kita sampaikan berikutnya. Saya kira itu. Kira-kira nanti akan ada tersangka baru? Belum bisa jawab sekarang, nanti dalam proses penyidikan. Dan tadi kan ada barang bukti yang disita berupa tongkat itu yang digunakan untuk pelaku ya. Ya. Bagaimana dan apakah dipukul atau ditendang atau seperti apa hingga korban ini meninggal dunia? Yang secara tertulis otopsi yang hari Kamis sekarang masih berproses. Nanti kami dari jajaran Polda Jawa Timur ada di Krimum, kemudian bersama PJU yang hadir hari ini melaksanakan pertemuan dengan Ibu Menteri, kemudian dengan Kapolres, Bupati. Di dalam pertemuan itu kami mendiskusikan dua hal. Yang pertama terkait dengan proses penyidikan. Di dalam proses penyidikan, penyidik telah mengumpulkan alat bukti dan telah menetapkan dua tersangka dengan inisial M dan F. Dalam prosesnya kemarin juga sudah dilakukan otopsi, itu juga menjadi bahan kelengkapan proses penyidikan. Lalu yang kedua, kami membahas bagaimana mekanisme edukasi dan pencegahan supaya hal ini tidak terjadi kembali. Sekelompok orang tak dikenal menyerang dan merusak kantor pengelola apartemen Pantai Mutiara di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin 12 September. Dari penyerangan ini, penghuni dan satpam apartemen dipukuli massa hingga mengalami luka-luka. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Gerald Leonardo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Gerald. Ya, selamat siang Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa pada Senin 12 September 2022 kemarin telah terjadi penyerangan di apartemen Pantai Mutiara di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal. Adapun penyerangan ini dilakukan sekitar 50 sampai 100 orang yang datang sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat mendatangi bagian depan apartemen hingga menyeruak masuk, menerobos penjagaan hingga melakukan perusakan dan penyerangan terhadap penghuni dan juga security ataupun satpam yang ada di apartemen tersebut. Dalam prosesnya, Mei dan juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa memang puluhan orang ini masuk ke dalam lantai basement dan melakukan perusakan terhadap kantor pengelola apartemen, di mana mereka memecahkan kaca dan juga melemparkan sejumlah barang atau benda tumpul ke dalam kantor pengelola apartemen Pantai Mutiara tersebut. Selain itu juga para orang tak dikenal ini, para pelaku ini juga melakukan penganiayaan kepada sedikitnya 5 orang satpam dan juga salah satu penghuni yang memang sampai mengalami luka-luka akibat dianiaya sekelompok orang tak dikenal ini. Penyerangan ini diduga dilakukan lantaran atau imbas dari adanya konflik antara penghuni dan juga pengelola apartemen, di mana berdasarkan keterangan daripada pihak kepolisian, Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Erlin Tangjaya, dan juga berdasarkan pengakuan dari sejumlah penghuni apartemen Pantai Mutiara, memang orang tak dikenal tersebut, puluhan orang tak dikenal tersebut diduga kuat disewa atau merupakan masa bayaran daripada pihak pengelola yang beberapa waktu belakangan memang berkonflik dengan para penghuni apartemen Pantai Mutiara. Memang para orang tak dikenal ini diduga kuat disewa untuk merebut kembali kantor pengelola yang memang beberapa waktu belakangan sudah dilakukan penyegelan oleh para penghuni. Adapun berdasarkan penuturan warga setempat, Mei dan juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa konflik yang terjadi antara penghuni dan juga pengelola apartemen Pantai Mutiara ini diawali atau dipicu adanya kenaikan harga iuran pengelolaan lingkungan, di mana beberapa waktu lalu pihak pengelola secara sepihak menaikkan harga IPL, dan hal tersebut membuat warga geram sehingga warga menolak untuk membayar IPL, dan berujung pihak pengelola ini juga langsung melakukan pemutusan aliran listrik dan juga air dari beberapa unit apartemen Pantai Mutiara. Warga yang kesal akan tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh pihak pengelola apartemen langsung melakukan tindakan
dengan menyegel beberapa pintu kantor pengelola apartemen yang berada di lantai basement daripada apartemen Pantai Mutiara ini. Setelah berhari-hari disegel juga ini akhirnya diduga kuat puluhan masa yang diduga adalah masa bayaran dari pengelola apartemen ini akhirnya mendatangi apartemen Pantai Mutiara dan melakukan perusakan serta penganiayaan terhadap satpam maupun penghuni apartemen. Adapun Medan juga Tribuners dapat saya laporkan juga bahwa penyerangan yang terjadi pada Senin pagi kemarin membuat tak sedikit warga penghuni apartemen batal atau tidak berani untuk keluar unit mereka, bahkan sampai anak-anak sekolah dari para penghuni apartemen ini juga sampai batal berangkat lantaran mereka takut akan keberadaan orang-orang tak dikenal yang mendatangi dan menyerang apartemen mereka. Berdasarkan informasi terakhir, memang aparat kepolisian dan juga unsur terkait lainnya sudah mendatangi apartemen dan polisi sudah juga melakukan mediasi antara pengelola apartemen dan juga penghuni apartemen, namun memang hasil mediasi terkini juga belum dapat disampaikan. Namun situasi terkini di apartemen Pantai Mutiara Pluit sudah cenderung kondusif. Kembali ke Anda, Mi. Terima kasih rekan Gerald atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakapolres Metro Jakarta Utara serta warga penghuni apartemen. Berikut tayangannya untuk Anda. Tadi pagi kita dapat laporan bahwa ada sekelompok dari masyarakat yang masuk ke sini. Mungkin menurut saya kelompok ini diajak oleh pengelola untuk membantu mengambil alih kantor yang ada di apartemen tersebut, yang mana sebelumnya memang sudah dikuasai oleh warga atau penghuni yang ada di sini. Sehingga saya datang ke sini bersama dengan Kasat Reskrim, bersama Wakapolsek dan anggota Polsek Penjaringan dan jajaran melihat situasi saat ini. Ya, memang kita lihat sekarang ini sudah kondusif, tidak ada permasalahan yang memang harus kita antisipasi karena masa yang datang juga udah pada pulang. Sempat ada perusakan, Bang? Ya, kita pastikan bahwa bagian kejadian di pagi, sebetulnya saya lagi tidur. Ada telepon dari Ibu Natali, saya kaget, bangun kira-kira jam 5:30 lebih lah. Saya lihat banyak kali dia dari atas, banyak gerombolan datang. Kurang lebih ya, di atas 50 orang, mungkin 100 orang bisa, 70 orang bisa. Dan mereka, saya dengar, saya juga monitor, saya panggilin grup saya dari luar, mereka datang telat, dan setelah itu mereka katanya memecahkan kaca-kaca di kantor badan pengelola, di BP, dan semuanya banyak sapam dipukulin. Kata saya dengar ada 5 sapam dipukul, dan juga penghuni ada yang dipukul. Mereka sedang melapor ke Polda, dipisum semuanya. Jadi mereka ini berkelompok. Saya tahunya mereka ini bukan dari pihak kita, mereka itu dari SMR. Tujuan mereka adalah mereka ngerampok, dengan merampok, dan juga mereka ingin memeras. Sifatnya warga dinaikin daripada iuran tiap bulannya biasanya 15.000 per meter, sekarang 23.000. Ada 53%. Ya kalau mau naik wajar, kasih pengumuman dulu, naik mungkin 20-30 orang bisa terima, tapi kalau langsung 53% warga tidak terima. Nah ini mereka setelah bentrok begini, warga tidak suka pada mereka, dan mereka tidak mau ada PT SMR jadi pengelola di sini. Warga merasa seperti apa sih, Pak? Warga sangat resah, apalagi yang orang awam yang nggak biasa bergaul dengan anak-anak preman yang begini. Kalau yang awam mereka resah, takut, utama yang anak-anak
Truk bermuatan buis beton atau gorong-gorong beton hilang kendali dan menabrak halaman klinik di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Selain menabrak halaman klinik, truk itu menabrak motor yang terparkir di depan klinik dan juga kios yang berada di lokasi yang sama. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai belasan juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Reynaldi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rey. Ya, baik Mei, selamat siang rekan Tribuners. Jadi insiden kecelakaan tersebut terjadi tepatnya di Jalan Mercedes-Benz di Desa Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada sore kemarin. Kejadian tersebut tepatnya sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi truk bermuatan buis beton atau gorong-gorong beton itu hilang kendali menabrak sebuah klinik yang berada di tepi jalan. Selain menabrak sebuah klinik, truk bermuatan tersebut menabrak juga satu unit sepeda motor yang terparkir di depan klinik dan juga satu buah kios yang berjualan di depan klinik tersebut. Nah, jadi menurut saksi yang juga pemilik sepeda motor tersebut itu, menurutnya saat kejadian memang kondisi lalu lintas sedang padat merayap. Jadi kondisi kendaraan pun yang berada di wilayah tersebut tidak melaju dengan kecepatan yang cukup cepat. Jadi memang saat itu kondisi truk bermuatan tersebut hilang kendali atau remblong, langsung membanting ke arah kiri dan langsung menyeruduk bagian halaman dari klinik yang berada di dekatnya. Nah, jadi saat kejadian memang diakui oleh supir truk dan juga pihak kepolisian langsung datang untuk mengolah TKP, dan di sana memang benar terjadinya remblong pada truk tersebut. Jadi tidak ada korban jiwa pada kejadian ini. Lalu pemilik motor yang juga sekaligus pemilik dari klinik tersebut itu mengungkapkan bahwa untuk kerugian ini mencapai belasan juta rupiah. Jadi untuk asbesnya saja pada klinik tersebut yang terkena imbas dari kecelakaan ini itu mencapai 7 juta, dan untuk sepeda motor itu hingga mencapai belasan juta. Jadi kisaran menurut sang pemilik itu bisa kena belasan juta rupiah. Dan untuk selanjutnya, jadi truk tersebut langsung dievakuasi oleh pemilik perusahaan dan pihak kepolisian pada malam itu. Jadi saat kejadian tersebut memang di dalam klinik sedang ada pasien. Terdapat beberapa orang pasien dan memang kondisinya saat keluar itu trauma, dan untuk supirnya pun sama halnya kondisinya trauma juga, seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rey atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik klinik. Berikut tayangannya untuk Anda. Banget sama ini pagar, wah saya udah khawatir. Kita buka pintu, kejadian udah, waduh, motor saya udah kelindes. Jam berapa sih Pak kejadiannya? Ya mungkin sekitar 1 jam yang lalu lah. Jam berapa sekarang? Pak, kerugian diperkirakan berapa duit ya, Pak? Kurang tahu nih, ini kanopi praktek ini udah habis ini. Banyak berapa kemarin bikin 7 juta habis itu. Motor nggak tahu ini. Ya, Kita belum periksa. Iya, motor paling enggak ya tahun ini bisa diminta diganti, mau nggak nih, atau mau kalau di servis pasti udah nggak enak gitu. Motor nilainya 6 jutaan. Kalau ini tempat klinik punya Bapak atau gimana, Pak? Iya.
Sebanyak 6 ruko di Desa Lawerutung, Kecamatan Lawe Bulan, dan 1 rumah di Desa Kutabatu 1, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, terbakar pada Senin 12 September sore. Dampak kejadian itu 1 ruko permanen rusak berat dan 5 ruko permanen rusak ringan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Asnawi Lui, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Asnawi. Baik, Tribun News dapat kami laporkan bahwa sebanyak 6 ruko di Desa Lawerutung, Kecamatan Lawe Bulan, dan 1 rumah di Desa Kutabatu 1, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Senin kemarin sore sekitar pukul 13.40 terbakar. Dalam musibah kebakaran ini, 1 rumah di Desa Kutabatu 1, Kecamatan Lawe Alas, musnah dilalap di Sijago Merah. Sementara 6 ruko yang terbakar di Desa Lawerutung, Kecamatan Lawe Bulan, 1 diantaranya mengalami rusak berat. Nah, dapat juga kami laporkan bahwa dalam musibah kebakaran ini tidak ada korban jiwa, dan untuk musibah terjadinya kebakaran ini, pihak kepolisian Polres Aceh Tenggara masih melakukan penyelidikan terkait kebakaran yang terjadi ini. Di sini juga dapat kami laporkan bahwa musibah kebakaran yang terjadi di Lawerutung ini, berdasarkan keterangan kepolisian Polres Aceh Tenggara, itu Kapolres Aceh Tenggara, AKBP Bramanti Agusyono, mengatakan bahwa sumber api berasal dari AC dari sebuah rumah milik Amalia, yang diduga ini adalah memicu terjadinya kebakaran yang menyebabkan 5 ruko lainnya berlantai 2 ini terbakar. Demikian. Baik, terima kasih rekan Asnawi Lui atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berniat menikmati senja di atas atap, seorang remaja justru tersengat listrik di lantai 3 rumah tempatnya bekerja. Korban bernama Muhammad Rizky, berusia 16 tahun, merupakan salah seorang pekerja di toko agen sosis yang berada di Jalan Damanhuri, Sungai Pinang, Kota Samarinda. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Galtim, Rita Lavenia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rita. Ya, selamat siang Mei dan Tribuners. Dapat saya sampaikan dari keterangan para saksi, kejadian remaja tersetrum tersebut terjadi pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, Mei dan Tribuners. Nah, dan memang sejak petang korban diketahui sudah naik untuk bersantai dan bermain game online. Dan sehari-harinya memang sering menghabiskan senja di lantai 3 agen sosis tempatnya bekerja tersebut ya. Nah, tidak lama kemudian terdengar suara letupan diikuti suara benda terjatuh dengan kerasnya. Tidak hanya itu, para saksi mata juga melihat cahaya terang yang muncul beberapa detik diikuti padamnya listrik. Dan ketika warga mendatangi sumber suara, mereka mendapati remaja tersebut sudah dalam posisi terlentang dan kejang akibat tersengat listrik. Nah, sejauh ini pihak kepolisian masih mendalami mengapa remaja tersebut bisa tersengat listrik. Namun, Kapolsek Sungai Pinang AKP Nurdianto melalui Kanit Reskrim Ibda Bambang Suheri menerangkan, dari hasil investigasi awal, penyebab musibah tersebut karena kelalaian korban sendiri. Namun dipastikan korban telah tersengat listrik dari kabel 3 phase yang berjarak hanya 50 cm dari atap rumah tersebut. Nah, dan hingga saat ini korban masih menjalani perawatan intensif dari RSUD Al-Syahrani Samarinda dengan kondisi luka bakar cukup parah di bagian perut dan lengan sebelah kanannya, Mei dan Tribuners. Nanti akan kita update lagi perkembangan terkini korban. Demikian, Mei dan Tribuners. Terima kasih rekan Rita Lavenia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Viral di media sosial terjadi penganiayaan terhadap ibu rumah tangga yakni Maya Wulandari, warga kompleks Sasana Patra Blok 2 Pelaju Darat Palembang yang terjadi di Jalan Tegal Binangun Lorong 3 Saudara Kecamatan Pelaju pada Rabu 7 September lalu. Penganiayaan dilatar belakangi masalah menagih hutang dan video penganiayaan itu tersebar di media sosial dengan durasi kurang dari 10 detik. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Andika Wijaya, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Andika. Selamat siang, Mei, rekan Mei. Jadi benar saya laporkan, memang terjadi penganiayaan yang dialami Maya Wulandari berumur 46 tahun, warga Jalan Kompleks Suasana
Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju Palembang, di mana saat itu Maya hendak menagih hutang kepada adik pelaku bernama Kori, di mana adik pelaku mempunyai hutang kepada Maya sebesar 5 juta rupiah. Lalu saat menagih hutang di TKP tempat kejadian perkara, saat itu bertemulah Maya dengan kakak pelaku bernama F. Di sanalah terjadi sempat penganiayaan yang dilakukan F dengan sebuah senjata tajam. Lalu meski Maya sempat mengelak, saat itu mengenai bagian telinga dan telapak tangan Maya. Karena tak bisa bertemu dengan Kori, Maya pun lekas langsung pulang ke rumah dan melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang. Oleh tim jajaran Reskrim Polrestabes Palembang, pelaku pun berhasil diamankan saat hendak menuju rumah sakit di KM 3,5 Palembang. Begitu, rekan Mei. Terima kasih. Baik. Terima kasih rekan Andika Wijaya atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terdakwa di kasus korupsi rencana detail tata ruang atau RDTR Bengkulu Tengah tahun 2013, Edi Hermansyah dan 2 terdakwa lainnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Senin 12 September. Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Para terdakwa sendiri mengikuti sidang dari Rutan Malabero. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Romi Juniandra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Romi. Ya, baik Mei dan juga Tribuners dari seluruh Indonesia, dapat kami laporkan pada hari kemarin, Senin 12 September 2022, sidang perdana yang dengan terdakwa mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Bengkulu, itu telah dimulai dengan agenda pembacaan dakwaan dari JPU penuntut umum dari Kejari Bengkulu Tengah. Namun kemudian dalam sidang ini, Tribuners, saat Majelis Hakim mempertanyakan sikap dari penasihat hukum dan juga terdakwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh JPU, maka penasihat hukum dari Edi Hermansyah, mantan Sekda Benteng ini, kemudian mengajukan eksepsi atau dengan kata lain menolak dari dakwaan dari JPU. Eksepsi ini, Tribuners, dari penasihat hukum Panca Darmawan belum membeberkan apa saja poin-poin yang menjadi penolakan atau yang dinilai janggal oleh penasihat hukum dan juga terdakwa dari dakwaan JPU. Namun dari Majelis Hakim kemudian mengabulkan pengajuan eksepsi tersebut dan mengagendakan pada sidang berikutnya, Kamis 15 September 2022 akan dilaksanakan sidang untuk menerima eksepsi atau pembacaan eksepsi dari terdakwa Edi Hermansyah ini, Tribuners. Kasus ini, Tribuners, berawal di tahun 2013 lalu, di mana saat itu ada program untuk RDTR di Bengkulu Tengah. Namun dalam program tersebut, pengerjaan program tidak disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dan juga dalam kejadian ini atau dalam peristiwa ini menyebabkan kerugian negara sebesar 272 juta rupiah. Dan kemudian kasus ini terus berlanjut hingga akhirnya pada Senin kemarin dilimpahkan ke pengadilan dan dilakukan sidang perdana yang kemudian dari terdakwa kemudian melakukan eksepsi. Eksepsi ini sendiri, Tribuners, nantinya akan menguji formil dari dakwaan JPU, dan jika eksepsi ini dikabulkan maka bisa saja nanti Majelis Hakim mengabulkan eksepsi ini dan kasus ini tidak bisa kita dilanjutkan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Baik, sementara demikian dari kami dari Bengkulu, kembali ke Mei di studio. Terima kasih rekan Romi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penasihat hukum terdakwa serta Kasipitsus Kejari Bengkulu Tengah. Berikut tayangannya untuk Anda. Tadi kita sudah mendengarkan dakwaan dari jaksa untuk sidang pertama hari ini. Kita amati, setelah kita dapat dakwaan itu, setelah kita cocokkan dengan pasal 3 menurut kami masih ada yang masih janggal gitu, dan tidak memenuhi persyaratan formal.
daripada dakwaan itu. Tentunya kami belum bisa menyampaikan hal itu apa yang menjadi permasalahan, nanti tanggal hari Kamis itu akan disampaikan. Oke, tindakan kita apa, Bang? Memang terhadap masing-masing terdakwa diberikan hak untuk mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan yang telah kami bacakan tadi, dan diberi waktu sampai dengan hari Kamis tanggal 15 September ini untuk eksepsi. Tapi yang jelas dalam dakwaan ini JPU sudah berkeyakinan. Iya, kalau untuk dakwaan itu kan, kalau untuk eksepsi kan dari segi formilnya aja nanti yang ini, karena kalau untuk materi ini kan nanti bisa dibuktikan di persidangan sendiri. Gitu. Untuk pasal tetap pasal 203. Itu terdakwa, Bang. Ya. Ini kan seperti diketahui ketika terdakwa menitikan kan, itu akan jadi pertimbangan. Iya, jadi kan terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi sendiri, kita memprioritaskan untuk pembelaan kerugian negara. Dalam kegiatan ini kan hasil penghitungan BPKP atau KALOS, ya alhamdulillah untuk Sesosok mayat pria ditemukan dalam kondisi telungkup di pesisir pantai Merapin, Lubuk Besar, Bangka Tengah pada Senin 12 September. Dari foto yang beredar, tampak mayat laki-laki tersebut hanya menggunakan celana pendek berwarna abu dengan sekujur tubuh bagian atas yang penuh luka lebam kemerahan. Selain itu, terdapat gelang berwarna hitam yang melingkar di pergelangan tangan sebelah kanan. Diketahui bahwa identitas mayat laki-laki itu adalah Raffi yang diketahui berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Arya Bima Mahendra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arya. Ya, baik, terima kasih rekan Mei dan pemirsa Tribunas dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang benar pada hari kemarin, tepatnya Senin tanggal 12 September tahun 2022, sekitar pukul jam 10 lewat itu telah ditemukan sesosok mayat pria dalam kondisi telungkup di pesisir pantai Merapin, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diketahui bahwa mayat tersebut ditemukan dalam posisi telungkup, yang mana sekujur tubuh bagian atas mayat tersebut penuh dengan luka lebam bercak-bercak kemerahan ya. Sedangkan ditemukan juga bahwa mayat tersebut hanya mengenakan celana pendek berwarna abu-abu dan didapati gelang berwarna hitam yang melingkar di pergelangan tangan sebelah kanan. Setelah diidentifikasi diketahui bahwa mayat tersebut adalah identitasnya, ya ini adalah Raffi berumur 20 tahun yang merupakan seorang ABK ataupun anak buah kapal yang diketahui berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Dari informasi yang kami himpun diketahui bahwa mayat Raffi tersebut diketahui ataupun dinyatakan tewas akibat tenggelam setelah Raffi bersama dengan rekannya Muhammad Yondri yang memang sama-sama merupakan anak buah kapal di salah satu kapal di PT SHL ini kabur dari kapal dikarenakan ada polemik masalah pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. Di mana berdasarkan hasil wawancara kami kepada Yondri yang merupakan salah satu korban selamat, dia mengatakan bahwa kala itu tepatnya pada hari Jumat dini hari ataupun larut malam, dia bersama dengan Raffi ini mencoba kabur dari kapal karena merasa kecewa atas penerimaan gaji yang tidak sesuai, di mana sebelumnya dirinya bersama Raffi ini dijanjikan akan mendapatkan gaji sebesar 4 juta per bulan ya. Sedangkan selama 1 bulan lebih bekerja ini mereka baru menerima pembayaran ataupun gaji hanya sebesar Rp800.000. Untuk itu mereka pun nekat terjun ke laut dan berenang ke pesisir pantai daerah pantai Merapin, Lubuk Besar untuk kabur dari kapal tersebut. Namun dia disampaikan oleh Yondri sendiri, diketahui bahwa memang sebelumnya mereka berdua ini tidak pernah bertanya ataupun protes secara langsung kepada pihak kapten kapal terkait pembayaran gaji yang tidak sesuai. Disampaikan Yondri, kronologis ataupun rentetan awal peristiwa mereka terjun dari kapal tersebut bermula ketika mereka berdua ini pergi dengan membawa tas yang dibungkus dengan kantong kresek, dan di tengah perjalanan saat berenang ini mereka pun melepaskan pakaian beserta tas tadi karena memang sudah basah dan membuat berat ya ketika berenang. Dan setelah di tengah perjalanan juga tiba-tiba Raffi ini sudah merasa kelelahan ataupun kecapean sehingga tidak bisa melanjutkan berenang hingga kemudian terbawa arus dan tenggelam. Seketika Yondri pun langsung bergegas pergi ke pesisir pantai untuk menyelamatkan diri dan meminta pertolongan kepada warga setempat. Dan alhasil sekitar 3 hari setelahnya, tepatnya pada hari Senin kemarin,
mayat Raffi ini pun ditemukan terdampar di pesisir pantai Merapin, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Setelah diketahui ataupun menerima informasi dari adanya penemuan mayat tersebut, pihak kepolisian dari Polres Bangka Tengah pun langsung membawa mayat tersebut ke RSUD Bangka Tengah untuk kemudian divisum. Dan setelah dilakukan visum dari dokter forensik di RSUD Bangka Tengah, diketahui bahwa memang mayat Raffi ini dinyatakan memang meninggal secara normal ya, akibat terjadinya proses pembusukan saat tenggelam, dan tidak ada tanda-tanda kekerasan, baik itu kekerasan benda tumpul ataupun benda tajam lainnya. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, rekan Mei kembali ke studio. Terima kasih rekan Arya Bima atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan dokter forensik RSUD Bangka Tengah. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, jadi kalau untuk visumnya dari ini sudah terjadi pembusukan ya. Jadi untuk lebam mayat segala macam memang udah sulit dideteksi gitu. Kaku mayat juga udah nggak ini, tapi pembusukannya memang dari rambut mudah dicabut, mengelupas gitu. Kulit-kulitnya keseluruhan badan juga mengelupas gitu. Kemudian badannya udah mulai mengembung gitu kan, udah banyak mengeluarkan cairan gitu. Itu ya sekitar mungkin 2 atau 3 hari gitu bisa meninggalnya. Ya, meninggalnya. Ini penyebab meninggalnya apakah ditemukan luka-luka seperti luka kekerasan? Kalau kita periksa untuk kekerasan tajam sih nggak ada. Tapi kalau tumpul misalkan memarat, lecet, kita nggak ada sih. Tadi robek pun nggak ada. Tapi kalau memar saya rasa mungkin nggak ada juga, karena dia agak blur dengan proses pembusukan gitu. Berarti masih kondisi normal untuk ukuran meninggal 2 hari itu? Ya, kalau pembusukan sudah 2 hari ya seperti. Udi Sahudi, Kepala Desa Ciketak, Kecamatan Kadu Gede, Kuningan, ditangkap polisi lantaran sudah 2 tahun melakukan praktik pengoplosan gas. Hal itu terungkap setelah petugas Reskrim Polres Kuningan berhasil mengungkap usaha gelap alias maling isi tabung gas bersubsidi dan untuk diperjualbelikan dengan harga non-subsidi. Tindakan tidak terpuji dalam usaha perangkat desa tersebut, yaitu melakukan pemindahan isi gas tabung bersubsidi ke tabung non-subsidi untuk diperjualbelikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Ahmad Ripai, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ripai. Baik, Mai, dapat saya sampaikan untuk kegiatan ataupun pengungkapan serta penangkapan terhadap Oknum Kades Ciketak ini merupakan hasil daripada pengawasan dan laporan masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan atau pengangkutan barang bersubsidi ataupun yang bersumber dari pemerintah. Dalam hal ini, kepolisian telah berhasil melakukan penangkapan terhadap oknum kepala desa dan 2 warga yang memang menjadi karyawan ataupun pembantu daripada kegiatan-kegiatan aksi gelap yang dilakukan oleh oknum kepala desa dalam mengoplos gas. Mengoplos gas ini sumbernya adalah gas bersubsidi dan diambil isinya untuk dialihkan ke tabung gas non subsidi hingga dilakukan jual beli ataupun bisnis gelap. Demikian dalam kegiatan jual beli ataupun bisnis gelap itu terjadi sekitar 2 tahun daripada kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam satu tabung gas berukuran 5 kg itu menghasilkan daripada gas subsidi ini sebanyak 4 tabung. Namun untuk keuntungan dalam satu tabung berukuran 5 kilo itu, oknum ini mampu mengumpulkan keuntungan hingga 100.000 dalam per tabung, sehingga harga jual di pasaran itu terjadi pada nominal biasanya ataupun harga umum. Misal daripada kegiatan jual beli yang dilakukan pasar-pasar tradisional lainnya, bahwa harga tabung gas non subsidi itu sebesar 220.000 ataupun 200.000. Dari harga itu si oknum ini bisa meraih keuntungan sekitar 100.000. Di sisi lain juga dalam pengungkapan dan penangkapan oleh petugas kepolisian,
petugas juga berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti dimulai daripada alat yang sudah dimodifikasi dalam pengalihan ataupun pengoplosan gas bersubsidi, kemudian ada sebuah unit kendaraan bak terbuka sebagai alat angkutnya, kemudian seratusan lebih tabung gas berukuran beragam, mulai dari 3 kilo, 5 kilo, 12 kilo, hingga 50 kilo. Dari kegiatan oknum Kades yang telah melakukan dugaan bisnis gelap ini, tentu negara dirugikan sebesar hampir 1,3 miliar. Dengan ancaman ataupun tuduhan yang disangkakan terhadap oknum ini, yaitu penyalahgunaan atau pengangkutan barang bersubsidi pemerintah dan tentang peraturan cipta tenaga kerja. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Ripai atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Keberuntungan masih menyelimuti Hasan, seorang nelayan warga Jalan Nambangan Perak Gang 5, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Pasalnya, pria berusia 70 tahun tersebut masih diberikan keselamatan setelah terombang-ambing di tengah laut selama beberapa hari tanpa adanya persediaan makanan. Hal itu diketahui setelah Hasan ditemukan pertama kali oleh Miski, warga asal Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura pada Senin 12 September. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Hanggara Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Mei. Dapat kami melaporkan bahwa penemuan nelayan yang sudah terombang-ambing beberapa hari asal Jalan Nambangan Perak Gang 5 Kelurahan Kedung Cowek Kecamatan Bulak Kota Surabaya bernama Hasan usia 70 tahun terjadi sekitar 11.00 waktu Indonesia Barat kemarin 12 September 2022 di perairan Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Hasan pertama kali ditemukan oleh Miski, seorang pria 65 tahun asal Desa Sejati Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura saat hendak pulang dari melaut. Namun tiba-tiba melihat perahu yang kondisinya terombang-ambing oleh ombak, tapi tidak ada pergerakan seseorang pun di atas perahu tersebut. Sehingga dengan rasa penasaran, Miski mencoba untuk menghampiri perahu tersebut. Ternyata saat mulai mendekat malah melihat Hasan berbaring lemas dengan mata terpejam di atas kapal. Mengetahui hal itu, Miski mencoba meminta pertolongan kepada rekan nelayannya untuk mengevakuasi Hasan ke daratan sekaligus agar bisa diberi upaya pertolongan pertama. Kemudian saat berhasil dibawa ke daratan, kondisi Hasan ini terus membaik, apalagi setelah warga setempat memberikan makan dan sebagainya seperti itu. Berdasarkan keterangan Miski sendiri, pasca berbincang lama dengan Hasan, ternyata Hasan ini dikatakan hilang sejak tanggal 10 September 2022 lalu. Awalnya Hasan berniat untuk mencari ikan pada saat itu dan berangkat sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Namun ketika berada di tengah laut malah kehabisan bahan bakar, kemudian baling-baling perahu mengalami rusak. Jadi selama 2 hari Hasan berada di tengah laut dan untuk bertahan hidup hanya meminum air laut. Kemudian pasca berhasil dievakuasi oleh warga Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, berselang beberapa jam tepatnya di sore hari, keluarga Hasan bersama BPBD Surabaya melakukan penjemputan seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Hanggara atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Camplong. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita mendapat informasi dari masyarakat. Jadi kalau misalnya itu kita terjemahkan. Jadi saat itu beliau tahu tidak kemudian melihat perahu di tengah seperti dari pantai ke kurang 3 kilo. Nah, setelah didatangi ternyata ada bapak ini yang lemas posisi, tetap sadar, masih lemas karena mungkin sudah 2 hari nggak makan di tengah laut karena didapatkan Jumat
hilang kontak komunikasi karena beliau saat ini waktu cari ikan kita kabut nggak bisa karena jaring baling-balingnya rusak, nggak bisa sholat, makanya hilang kontak dan keluarga sudah mencari-cari kemana-mana belum ada hasil. Alhamdulillah dengan berkat kami dan teman-teman lain di sini ada komunikasi dengan kami langsung di laporan dan kami juga langsung informasi bahwa kami juga ada informasi bahwa ada nelayan kejeran hilang. Setelah kami cek dan kami sisir ternyata betul Bapak Hasan. DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan gabungan untuk menentukan 3 nama calon penjabat gubernur pada Senin 12 September siang. Keputusan ini didapat setelah DPRD DKI Jakarta menggelar bamus lebih dulu di ruang rapat serbaguna gedung DPRD DKI Jakarta. Merujuk pada isi paparan rapat membahas mekanisme usulan dari masing-masing fraksi di ruang rapat Ketua DPRD DKI lantai 10 Gedung Baru DPRD DKI. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Nur Indah Farah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Farah. Baik Mei dan rekan Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa saat ini memang Kemendagri telah menyoroti DPRD DKI Jakarta untuk mengusulkan 3 nama sebagai pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang nantinya menjabat sebagai PJ Gubernur. Kemudian adapun 3 usulan nama ini sudah dibahas dan sudah dibamuskan pada hari Senin 12 September 2022 kemarin, yang kemudian lanjut dengan rapat pimpinan gabungan untuk menentukan siapa nantinya yang diusulkan sebagai pejabat gubernur yang nantinya hasilnya bakal diserahkan oleh Kemendagri. Kemudian Rapimgab sendiri digelar di lantai 10 pada hari Senin di pukul 13.00, di mana Rapimgab yang kemarin dilaksanakan untuk membahas mekanisme terkait dengan usulan 3 nama yang akan diumumkan rencananya pada hari ini, yakni pada Rapimgab yang digelar di ruang rapat paripurna yang nantinya berlangsung di pukul 13.00. Namun sayangnya hingga saat ini atau pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat, Rapimgab untuk memberikan pengumuman nama dari 3 calon yang diusulkan belum juga dilaksanakan. Sebagai informasi bahwa mekanisme yang dilakukan oleh DPRD DKI Jakarta yakni mengumpulkan 3 nama yang diusulkan dari 9 fraksi, di mana nantinya akan didapat 27 nama. Ya, nantinya didapat 27 nama nantinya, kemudian dari 27 nama tersebut diambil nama terbanyak yang menduduki posisi 1, 2, 3, dan nama itulah yang bakal diumumkan ke awak media dan akan disetorkan ke Kemendagri sebagai usulan 3 nama penjabat gubernur pengganti Gubernur Anies Baswedan dari DPRD DKI Jakarta. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Farah atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPRD DKI Jakarta. Berikut tayangannya untuk Anda. Rapimgab ini besok dia menyerahkan 3 nama dari 9 fraksi, jadi 27 orang. Dan karena kami sebagai pimpinan Dewan itu adalah anggota fraksi, kita serahkan semua fraksi itu menentukan siapa 3 orang tersebut gitu. Nah, setelah rapat paripurna besok, kita rapat pimpinan gabungan lagi dan menentukan hasilnya voting. Jadi 3 nama itu siapa aja sih? Yang paling tinggi. Pak, yang voting siapa gitu ya? Ya, 9 fraksi kan dikali 3 kan 27. Juga 27 itu kan belum tentu, mungkin ada 10 orang, mungkin ada 8 orang, atau mungkin ada 4 orang atau 5 orang, kita kan nggak tahu. Nah, yang tertinggi di situ itulah yang kita serahkan kepada Mendagri. Jadi pimpinan voting itu setiap anggota DPRD atau? Ya kan hasilnya dia menyerahkan kita di amplop atas nama fraksi, Bob Surah, diserahkan ke kita 3 orang itu. Kali 9, 27 orang. Tinggal dihitung aja yang tertinggi siapa. Jadi pimpinan nggak mengusulkan? Karena kami anggota fraksi. Iya. Berarti nggak jadi. Pimpinan hanya 2 orang. Nah, jadi hanya 27 orang. Ya. Nanti akan ada satu
Momen kedatangan ribuan supporter Bobotoh dan Viking di Stadion Kanjuruhan pada Minggu 11 September dimaknai begitu mendalam oleh simpatisan Persib Bandung. Ketua Viking Persib Club, Heru Joko mengatakan pertemuan Aremania, Bobotoh, dan Viking menjadi tonggak bersejarah, seruan perdamaian antar seluruh kelompok supporter klub di Indonesia. Heru menyatakan akan siap menjamu Aremania yang akan datang ke Bandung pada laga Persib Bandung melawan Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api mendatang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Erwin Wicaksono yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Erwin. Ya, baik, terima kasih. Ya, pada saat laga big match antara Arema FC melawan Persib Bandung pada kemarin, terekam momen bersejarah yang ada di Stadion Kanjuruhan bahwa kelompok supporter Viking dan Bobotoh secara pertama kali dalam sejarah sepak bola Indonesia bertandang dan berbaur bersama kelompok supporter Aremania untuk menyaksikan laga besar tersebut. Nah, dengan adanya momen bersejarah ini, Ketua Viking Persib Club, Heru Joko, sangat berharap besar adanya revolusi perdamaian di kelompok supporter antar kelompok supporter di Indonesia. Menurutnya sudah saatnya kelompok-kelompok supporter menurunkan ego masing-masing untuk lebih mengedepankan perdamaian dalam setiap adanya laga maupun hal-hal yang berkaitan dengan kompetisi sepak bola gitu. Nah, Heru sendiri menyatakan akan menerima secara hangat pula Aremania yang akan ataupun yang ingin bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada putaran kedua nanti antara laga Persib Bandung melawan Arema, dan Ketua Persib Club sendiri juga mempercayai bahwa pihak pengamanan akan bertindak cukup bagus atau menerima kedatangan Aremania dan akan melakukan pengamanan yang berarti untuk kelompok supporter Arema FC tersebut. Dan pada laga Arema FC melawan Persib Bandung sendiri berakhir dengan skor untuk kemenangan Persib Bandung. Namun meski ada kekalahan dari kubu Arema FC, tampak di suasana di stadion kala itu kondusif dan momen perdamaian, seruan perdamaian antara Viking, Bobotoh, dan Aremania ini benar-benar secara lancar terjadi begitu. Begitu, Mike. Baik, terima kasih rekan Erwin atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Viking Persib Club. Berikut tayangannya untuk Anda. Ketika Persib main, Bobotoh Persib nggak ada. Ya. Sekarang sudah dimulai ada ya di antara ribuan ini ternyata bisa. Bahwa ribuan juga di sini ada puluhan ribu bisa bersatu ya. Babak pertama tadi bagus ya. Wajar ada sedikit percikan sedikit itu hanya main bola itu, tapi yang pasti saya sangat berterima kasih sama semuanya, sama Aremania ya, sama Panpel ya yang mengizinkan kami di sini, sama pihak kepolisian. Tadi dari sana sudah ditampung, sudah dijaga dengan baik, dikasih makan yang banyak gitu ya. Sudah. Jadi yang pasti hari ini jarang. Ya. Sampai saat ini sambutan Aremania bagaimana? Tadi lihat ya. Di jalan tadi ketemu nggak ada ya. Kalau 1-2 itu wajar, tapi ini kecil banget presentasinya gitu. Yang pasti kami berterima kasih dengan semua pihak yang sudah mendukung ini bisa tersegar. Harapannya dari Bobotoh apa ke depan ini untuk terus sama-sama supporter tadi? Harapannya sudahlah semua supporter Indonesia lupakan ego ya tentang apa ya yang penting kalau timnya main itu sebenarnya kita terus ada di depannya dari usaha dan Panpel juga harusnya menyediakan tempat buat tamu. Ya, nanti bagi Aremania yang mau kan tandang ke Persib Bandung nanti gimana, Bang? Jadi kalau di Bandung itu kan jaminannya polisi ya, polisi ya. Tapi kalau lihat sekarang kan polisi harus melihat ya, polisi harus melihat gitu ya. Sekarang terima banyak ya. Harusnya polisi di Bandung, pihak berwenang di Bandung melihat keadaan hari ini gitu, ya. Dan tetap bersiaga dan
Persebaya tertahan di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin 12 September. Para bonek dan bonita tertahan lantaran belum ada kapal dari Makassar ke Kota Surabaya, Jawa Timur. Kapal dijadwalkan akan berangkat pada Selasa 13 September. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Kaswadi Anwar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Kaswadi. Terima kasih, Mai. Bisa saya laporkan bahwa ada sekitar 250 bonek dan bonita yang tertahan di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Kota Makassar. Mereka dari menyaksikan tim kebanggaannya Persebaya Surabaya melawan PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie Parepare yang berlaga pada Sabtu 10 September 2022. Kemudian pasca pertandingan mereka langsung bertolak ke Makassar dan tiba di Pelabuhan Parepare, tiba di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar pada Minggu 12 September 2022. Dan pada mereka sudah 2 hari tertahan di pelabuhan. Mereka sudah 2 hari tertahan di pelabuhan dan hanya beralaskan dengan tikar, kain, dan spanduk untuk tidur, sementara untuk makan dan minumnya dibantu oleh aparat kepolisian maupun dari orang-orang Surabaya yang berada di Kota Makassar. Sementara untuk mandi dan hal sebagainya, mereka menggunakan toilet umum. Untuk dijadwalkan mereka sudah berangkat pada hari ini, Selasa 13 September 2022, untuk kembali ke Kota Surabaya. Ada 2 kapal yang rencananya akan digunakan, yakni Dambo Solo dan kapal Dharma Kencana 7. Dan untuk jarak tempuh dari Makassar ke Kota Surabaya akan dijalani oleh bonek dan bonita ini selama 36 jam. Jadi mereka diperkirakan baru akan tiba di Surabaya pada Kamis atau pada Jumat mendatang. Sekian, Mei. Terima kasih rekan Kaswadi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat menyebutkan bantuan langsung tunai atau BLT hanya menambah angka kemiskinan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Statement itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan high level meeting Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Daerah di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Sika pada Minggu 11 September. Menurut Gubernur Victor, banyak keputusan pemerintah pusat yang tidak bisa diberlakukan di Nusa Tenggara Timur, termasuk soal kebijakan BLT sebesar 40% yang menurutnya menambah angka kemiskinan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Flores, Nofri Fuka, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nofri. Baik, selamat siang sahabat Tribuners. Dapat kami laporkan dari Maumere, Kabupaten Sika, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2020 lalu, Gubernur NTT saat menggelar kegiatan rapat terkait dengan pengendalian inflasi pangan daerah di kantor Bupati Sika, beliau sempat mengeluarkan statement bahwa bantuan langsung tunai yang bisa diberikan kepada masyarakat, katanya bahwa itu tidak istilahnya bahwa tidak serta-merta membuat masyarakat itu sendiri terberdaya secara ekonomi, melainkan itu semakin menambah kemiskinan. Hal ini dia sampaikan dengan mendasarkan pada beberapa alasan bahwa yang mencontohkan misalnya dalam satu desa data kemiskinan yang diperoleh bahwa sekitar 40%, dan sedangkan di desa lain pada wilayah tertentu ternyata bahwa angka kemiskinan itu tidak mencapai 40%. Namun karena dikalkulasikan sama rata sehingga 40% semuanya, maka tiap kali diberikan bantuan langsungnya yang sama. Dan hal ini menurutnya bahwa akan juga mempengaruhi psikologi dari warga itu sendiri, bahwa dikarenakan diberikan bantuan secara terus-menerus, maka sikap mereka, terutama perjuangan mereka untuk bekerja itu semakin menurun. Mereka istilahnya menurut beliau bahwa mereka akan terkena seperti mental instan.
Nah, hal ini disampaikan sehingga pada pertemuan bersama dengan para bupati se-Flores, Lembata dan Alor, ia juga menyampaikan bahwa kedepannya bahwa ia akan mempertimbangkan lagi terkait dengan bantuan langsung tunai ini, dan ia pun juga meminta kepada para instansi juga di tiap desa agar kedepannya juga diperhatikan hal ini, dan bila perlu ia menyampaikan bahwa bantuan langsung dana BLT yang diberikan kepada tiap desa itu bila perlu dananya juga dialihkan ke bagian lain sehingga terdapat juga pemerataan dan juga bantuan tersebut tidak diberikan dan hasilnya sia-sia saja, dan seperti yang dimaksudkan bahwa daripada nanti diberikan dan terakhir bahwa masyarakat merasa dimanja dan hasil akhirnya mereka tidak bisa mewujudkan kreatif untuk bekerja, lebih baik bantuan tersebut dialihkan ke aspek lain sehingga aspek lain terus dapat bertumbuh, dan hal ini aspek-aspek yang dimaksudkan adalah soal aspek pertanian dan juga lain sebagainya. Dan dalam pertemuan itu juga mereka terutama gubernur juga menegaskan soal tiap warga hendaknya untuk menanam tanaman-tanaman seperti lombok dan juga beberapa tanaman lainnya dengan tujuan bahwa ketika nanti terjadi inflasi pada satu barang tertentu, kiranya barang-barang yang ditanam ini dapat juga membantu memberikan keuntungan tersendiri, keuntungan ekonomi tersendiri. Dan pertemuan yang berlangsung di kantor Bupati Sika itu dihadiri oleh Bupati Sedaratan Flores juga dilangsungkan dengan beberapa penandatangan MOU, dan juga beliau juga sempat memberikan tanaman lombok secara simbolis untuk tiap bupati yang hadir dengan maksud supaya tanaman lombok tersebut ditanam atau dikembangkan di tiap daerah masing-masing, bukan hanya untuk para bupati sendiri tapi untuk masyarakat sendiri. Dalam kunjungannya di Kabupaten Sika, beliau juga berkunjung ke bendungan di Nebeng. Nah, di sana juga beliau bertemu dengan masyarakat, dan selain itu pula ketika berada di sini beliau juga mengunjungi salah satu rumah sakit sini dengan beberapa agenda kegiatan yang sudah dijadwalkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Nofri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemerintah Kota Surabaya serius dalam menggarap sektor UMKM, khususnya dalam hal pemasaran. Untuk memaksimalkan penyaluran produk UMKM, pemerintah kota menandatangani nota kesepakatan atau MOU dengan 58 hotel di Surabaya pada Senin 12 September. Berlangsung di Balai Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menandatangani secara langsung sebagai perwakilan pemerintah Kota Surabaya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Bobby Kolowai, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Bobby. Ya, terima kasih Mei dan Tribuners dimanapun berada. Ya, pemerintah Kota Surabaya pada Senin kemarin menggelar MOU atau penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Kota Surabaya bersama sejumlah hotel di Kota Pahlawan. Ada sekitar 58 hotel yang melakukan kerjasama dalam penandatanganan tersebut. Ini merupakan kali kedua yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya. Setelah sebelumnya pada sekitar April lalu juga ada penandatanganan serupa dengan sekitar 40 hotel di Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa penandatanganan tersebut memastikan bahwa pemerintah kota hadir untuk ikut mendukung keberadaan UMKM di Kota Surabaya. Wali Kota memastikan bahwa dengan adanya kesepakatan itu, maka seluruh hotel yang ada di Kota Surabaya wajib untuk menggunakan atau menyerap produk UMKM yang ada di Kota Surabaya. Ada berbagai produk UMKM yang bisa digunakan di hotel, baik itu yang akan dijual maupun digunakan oleh pengunjung. Misalnya pakaian batik atau kemeja atau handicraft yang nantinya akan dijual di sejumlah spot UMKM yang tersedia di dalam hotel. Selain itu ada juga kerjasama terkait dengan fasilitas yang akan digunakan oleh pengunjung hotel, misalnya sandal atau slipper yang akan
gunakan setiap pengunjung hotel yang menginap. Nah, pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa kualitas yang akan digunakan atau barang yang akan dijual merupakan telah dengan didukung oleh pemerintah Kota Surabaya. Artinya, pemerintah Kota Surabaya memberikan jaminan bahwa kualitas yang diberikan oleh produk UMKM sesuai dengan standar yang diinginkan oleh hotel. Pun apabila hotel ingin memberikan standar tertentu, maka bisa dikomunikasikan dengan pemerintah Kota Surabaya yang nantinya Pemkot akan memberikan pendampingan kepada UMKM untuk memenuhi kualitas yang diharapkan oleh hotel. Kedepannya pemerintah Kota Surabaya juga berharap akan ada kerjasama serupa dengan hotel-hotel maupun restoran lainnya, terutama terkait dengan penyediaan bahan makanan bagi restoran. Pemerintah Kota Surabaya siap untuk menyiapkan berbagai pasokan bahan makanan untuk disediakan di Hotel Surabaya. Wali Kota menegaskan bahwa terobosan ini diharapkan bisa menarik atau memasarkan ya produk UMKM di Kota Surabaya yang selama ini belum banyak diserap hotel. Sebaliknya, berdasarkan penjelasan Wali Kota, sebagian hotel selama ini banyak mengandalkan atau membeli gitu ya produk UMKM dari luar Kota Surabaya. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Bobby atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Ketua Bidang Hukum dan Legal Badan Pimpinan Daerah Jawa Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. Agar bisa lebih semangat, lebih mendukung investasi hotel yang ada di Surabaya. Itu yang hasil pertemuan kita dengan Pak Gubernur. Nanti komitmen apa Pak? Jadi seperti disampaikan oleh Pak Wali Kota mengenai MOU yang kita lakukan ini adalah untuk mengikat komitmen kita di dalam penggunaan produk-produk UMKM di Surabaya yang sekarang ini sudah dilaksanakan. Produk pakaian ini yang sudah jalan, kemudian ada beberapa produksi sandal juga sudah sebagian jalan. Untuk yang lain kita masih akan menyusun pertemuan-pertemuan dengan dinas Deperindak untuk UMKM berkaitan dengan produk Warga Kelurahan Belo, Kecamatan Maulava, Kota Kupang melakukan kerja bakti bersama, yakni memungut sampah di wilayah setempat. Kerja bakti ini berhadiah sembako dari pemerintah setempat. Sampah yang dipungut dominan sampah plastik yang tersebar di sepanjang jalan dan lorong. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Obi Lewan Meru, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Obi. Ya baik, terima kasih rekan Mei. Saya laporkan dari Kupang, Kelurahan Belo, bahwa benar warga di Kelurahan Belo, khususnya di RW 03, melakukan kerja bakti. Kerja bakti ini dilakukan dengan membersihkan sampah dan semua dan rumput yang ada di setiap lorong maupun jalan yang ada di wilayah setempat. Dan kerja bakti ini merupakan sesuatu hal yang baru di Kota Kupang, yaitu setiap warga yang mengikuti kerja bakti ini atau memungut sampah, membersihkan sampah di jalan ini mendapat hadiah. Hadiahnya berupa sembako. Nah, hadiah sembako yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini pihak RT dan RW di wilayah setempat, yakni berupa gula pasir, terigu, dan juga minyak goreng. Setiap warga yang mengikuti kerja bakti ini bukan langsung menerima sembako, tetapi di akhir kerja bakti gotong royong ini dilakukan undian, sehingga warga yang mendapat hadiah sembako itu berdasarkan hasil undian yang dilakukan oleh pihak RT dan RW setempat. Nah, kegiatan pembersihan lingkungan ini merupakan salah satu implementasi dalam program penjabat Wali Kota Kupang untuk menjaga lingkungan hidup supaya lingkungan menjadi bersih dan sehat. Apalagi saat ini di musim kemarau, banyak sekali dedaunan kering maupun sampah-sampah plastik yang bertebaran di
jalan. Sehingga pemerintah di Kelurahan Belo sendiri, khususnya di lingkungan RW 3, berinisiasi untuk membersihkan sampah, melakukan kerja bakti bersama warga yang akhirnya mendapat hadiah sembako. Hadiah sembako ini bukan semata-mata untuk hadiah kepada warga atau masyarakat yang mengikuti kerja bakti, tapi merupakan sebuah motivasi kepada warga supaya ke depan bisa menjadi contoh bagi warga di lingkungan atau di tempat lain dalam kelurahan setempat. Demikian rekan Mei yang dapat saya laporkan. Terima kasih rekan Obi atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua RW 3 Kelurahan Belo. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, jadi terima kasih. Benar bahwa kegiatan kerja bakti di Kelurahan Belo kemarin hari Sabtu itu benar berhadiah sembako. Itu kami lakukan atas inisiatif warga sendiri di lingkungan RW 3. Ini saya berpikir, saya pandang bahwa ini adalah sebagai wujud bagaimana mengimplementasi perintah atau kebijakan penjabat wali kota Kupang, Bapak George Hajo, agar bagaimana kerja-kerja kolaboratif dan bisa bermanfaat bagi lingkungan, bagi warga sendiri, tetapi tanpa dana. Kemarin kami dapat sedikit dana hasil patungan masyarakat, terutama teman-teman yang punya usaha kios, dan itu kami berikan sembako berupa gula pasir, minyak goreng, kemudian tepung terigu. Setelah kerja bakti kami undi dan banyak warga yang merasa senang, merasa terima kasih karena sembako itu bisa dimanfaatkan di keluarga untuk dipakai bersama. Tetapi yang penting bahwa dengan demikian bisa motivasi warga untuk tetap terlibat membersihkan lingkungan agar ke depan tetap. Ribuan driver ojol mematikan mesin dan mendorong motor menuju kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten sebagai pusat aksi demo tolak kenaikan tarif dari aplikator pada Senin 12 September. Menurut pantauan di lokasi, masa aksi melewati Simpang 4 Ciceri setelah berkumpul di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang. Masa aksi berjumlah sekitar 1.500 orang itu mengenakan seragam ojek online dari masing-masing aplikator. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Milda Niati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Milda. Ya, rekan Mei dapat melaporkan bahwa kemarin pada hari Senin tanggal 12 September tahun 2022 sebanyak 1.500 ojol dari 4 aplikator mereka melaksanakan aksi dengan titik kumpul di pemerintahan Provinsi Banten, tepatnya di KP3B. Nah, mereka menuntut agar pemerintah menurunkan harga BBM serta menuntut aplikator agar menurunkan biaya pemotongan setiap antar makanan maupun juga antar penumpang agar aplikator menurunkan dengan maksimal 5%. Selain itu juga mereka dalam aksinya itu mematikan kendaraan motornya, yaitu saat melalui markas Polresta Serang Kota menuju alun-alun Kota Serang. Kemudian juga mereka mematikan dan mendorong motornya kembali tepatnya di Palima dan menuju pusat pemerintahan Provinsi Banten. Nah, para driver ojol ini mereka berasal dari Kota Cilegon, Kabupaten dan Kota Serang, kemudian Rangkas Bitung serta Kabupaten Pandeglang. Ketua Ojol Taman Sari Kota Serang, Sanha, mengatakan bahwa dengan kenaikan harga BBM dan juga kenaikan tarif dari pihak aplikator membuat para ojol itu sendiri mereka merasa kesulitan lantaran potongan yang dilakukan oleh aplikator terlalu besar sehingga mengurangi pendapatan mereka setiap harinya, ditambah dengan kenaikan harga BBM tersebut. Mereka juga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terlebih dalam sehari mereka jarang sekali mendapatkan penumpang yang banyak sehingga tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dari mulai sekolah anak dan juga mahalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga. Begitu rekan Mei. Dari pihak ojol sendiri mereka meminta agar pemerintah dengan adanya aksi tersebut agar menurunkan harga BBM dan juga pihak aplikator agar bisa menurunkan harga potongan dari setiap tarif antar jemput makanan dan juga antar penumpang. Begitu rekan Mei yang dapat dilaporkan dari reporter Tribun Banten. Kembali ke studio.
Terima kasih rekan Milda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tuntutan mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak diantaranya juga menyoroti distribusi BBM peruntukan warga di pedalaman dan perbatasan Malinau. Mahasiswa menyoroti program BBM satu harga di perbatasan dan pedalaman Kabupaten Malinau karena harga Pertalite disebut melambung jauh hingga 200% di wilayah Apau Kayan. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa menagih transparansi penyaluran BBM satu harga di perbatasan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Muhammad Supri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Supri. Baik, terima kasih rekan Mei. Tuntutan salah satu dari 7 poin tuntutan yang diajukan mahasiswa Malinau tepatnya pada hari Senin kemarin tanggal 12 September 2022, salah satu menyinggung soal pemerataan distribusi melalui kebijakan BBM satu harga, di mana BBM satu harga ini merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk menyetarakan atau meratakan distribusi harga untuk BBM khususnya yang bersubsidi Pertalite dan solar di wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Berdasarkan tuntutan yang disampaikan mahasiswa kemarin di depan kantor DPRD Kabupaten Malinau menyoroti menagih dari pemerintah Kabupaten Malinau untuk membuka seluas-luasnya transparansi penyaluran BBM satu harga di khususnya di 4 kecamatan rumpun wilayah yang disebut masyarakat sebagai wilayah Apau Kayan. Nah kemarin pada saat sesi dialog juga salah satu anggota DPRD Kabupaten Malinau yang juga merupakan ketua atau kepala adat besar Apau Kayan menyampaikan sejumlah penyebab kenapa harga BBM melambung tinggi di wilayah perbatasan, khususnya 4 kecamatan di wilayah Apau Kayan Malinau, diantaranya kecamatan Malinau Kayan Selatan, Kayan Hilir, Kayan Hulu, dan Sungai Boh. Di antaranya salah satunya adalah penyebabnya karena sarana dan prasarana jalan, khususnya akses jalan ke 4 kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia tersebut belum memadai, di mana untuk permasalahan tersebut sudah beberapa kali disampaikan oleh masyarakat, termasuk dari perwakilan masyarakat sendiri melalui ketua atau kepala adat besar Apau Kayan Bau Ala. Dalam kesempatan tersebut kepala adat besar Apau Kayan menyampaikan bahwa harga bahan bakar minyak biasanya melambung ketika kondisi cuaca sedang buruk. Dalam hal ini memasuki musim penghujan di wilayah kecamatan tersebut. Dikatakan bahwa harga bahan bakar minyak khususnya jenis Pertalite melambung dari harga terendah 22.000 seliter sampai dengan 30.000 seliter. Jika dikalkulasikan jumlah ini melambung sekira 200% dari harga normal. Mahasiswa menyoroti mahalnya harga bahan bakar minyak di wilayah ini karena sesuai dengan kebijakan program BBM satu harga, masyarakat di perbatasan juga harusnya dapat menikmati harga bahan bakar minyak setara dengan di wilayah perkotaan. Namun realitanya beberapa wilayah tetap tidak dapat menikmati BBM dengan harga subsidi. Disampaikan ke ketua adat bahwa problema tersebut pada dasarnya program BBM satu harga berjalan, namun untuk kondisi cuaca tertentu seperti musim penghujan, BBM terlambat tiba di 4 wilayah kecamatan tersebut, sehingga masyarakat memperoleh BBM dari wilayah peruntukan lain yang harganya juga disubsidi, namun di luar daripada peruntukan BBM satu harga yang mana harganya melambung hingga 200%. Di bawah ala, ketua adat besar Apau Kayan menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya terus menyuarakan agar akses di perbatasan, khususnya yang saat ini dikerjakan oleh Balai PUPR RI, dalam hal ini jalan untuk perbatasan, jalan paralel perbatasan di perbatasan RI Malaysia segera dikerjakan, karena sampai saat ini masyarakat masih belum menikmati
akses, di mana jalan yang digunakan saat ini merupakan jalan loading atau jalan pemilik dari konsesi perusahaan kayu di wilayah tersebut. Masyarakat meminta agar tata kelola BBM bersubsidi juga dibarengi dengan tata kelola akses jalan, baik lintas darat, udara maupun sungai dan laut. Demikian rekan. Baik, terima kasih rekan Supri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Adat Besar Apaukayan. Berikut tayangannya untuk Anda. Terkendala dengan mobilisasi BBM karena infrastruktur atau akses yang menuju di daerah perbatasan, khususnya di Apaukayan, baik di Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Selatan, Kayan Hilir, dan Sungai Bo, tidak memadai karena apalagi di musim hujan ini. Itu yang mengganggu sehingga BBM satu harga seolah-olah tidak ada di sana. Yang sebenarnya sudah ada SPBU itu di setiap kecamatan, di 4 kecamatan di daerah perbatasan. Namun kembali lagi ke yang saya sampaikan terkait dengan mobilisasinya, sehingga harga yang dijual di sana adalah harga dijual di luar BBM bersubsidi. Ini khusus untuk pedagang yang mereka ambil di negara sebelah atau Malaysia, sehingga harganya berkisar dari 22.000 sampai 30.000. Itu yang terjadi di daerah perbatasan. Kecelakaan maut yang melibatkan 1 unit truk dengan sepeda motor terjadi di Kabupaten Sragen pada Senin 12 September. Kecelakaan itu terjadi di Jalan Raya Sragen Solo di Simpang 4 Traffic Light Nguwer di Desa Duyungan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen. 1 orang meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecelakaan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Septi. Ya, baik Mei, dan terima kasih dan selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa kembali terjadi kecelakaan maut yang terjadi di Kabupaten Sragen, tepatnya di Simpang 4 Traffic Light yang ada di Dusun Nguwer, Desa Duyungan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, di mana kecelakaan tersebut melibatkan 1 unit truk dengan 1 unit sepeda motor, di mana truk kendaraan yang terlibat yakni Mitsubishi Light Truck dengan nomor polisi AD 8184DE dengan sepeda motor Yamaha NMAX bernomor polisi AD 3081AWD. Kendaraan tersebut truk dikemudikan oleh ID Prasetyo, merupakan warga Desa Wonokerso, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, sedangkan sepeda motor tersebut dikendarai oleh Zulfikar berusia 26 tahun, warga Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Dan dalam sepeda motor tersebut juga terdapat seorang pembonceng, yakni Denny, 23 tahun, warga Kabupaten Boyolali. Kecelakaan tersebut menurut keterangan dari Kanit Gakum Satlantas Polres Sragen, Ibda Iwan Martianto, mengatakan bahwa awalnya kedua kendaraan baik truk maupun sepeda motor tersebut melaju dari arah yang sama, yakni dari arah timur menuju ke barat. Kemudian sesampainya di Simpang 4 atau traffic light di Dusun Nguwer tersebut, truk yang berada di depan berhenti karena lampu menyala merah. Dan saat itu karena diduga pengendara sepeda motor kurang berkonsentrasi, pengendara sepeda motor tersebut lantas menabrak truk yang ada di depannya yang saat itu tengah berhenti. Kemudian dari kecelakaan tersebut menyebabkan pengendara sepeda motor ya, atas nama Zulfikar tadi meninggal dunia di lokasi kejadian dikarenakan mengalami benturan yang cukup keras dengan bagian bak belakang truk tersebut. Kemudian dari pembonceng dari sepeda motor berhasil selamat dan hanya mengalami luka dan dibawa atau diopnam di Rumah Sakit Suhardi Priyonegono Sragen. Dan sebenarnya di Kabupaten Sragen sendiri dalam 4 hari terakhir sudah banyak terjadi kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, di mana kebanyakan korban yang meninggal dunia merupakan
para pengendara sepeda motor. Untuk itu bagi Anda Tribuners yang berkendara melewati jalan nasional dari Solo menuju Ngawi tersebut diharapkan untuk lebih berhati-hati, apalagi saat ini juga sudah mulai musim penghujan sehingga kondisi jalan menjadi licin dan saat itu juga jika tidak hati-hati maka bisa menyebabkan kecelakaan, mengingat juga kondisi jalanan di Kabupaten Sragen juga banyak dilalui kendaraan-kendaraan besar. Begitu, Maya. Baik, terima kasih rekan Septiana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menemui masa aksi dari Forum Umat Islam yang menuntut pembatalan kenaikan harga BBM di depan kantor Gubernur Sumatera Utara pada Senin 12 September. Edi menaiki mobil komando pengunjuk rasa dan menyampaikan akan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Edi juga mengatakan akan mencari tahu terlebih dahulu penyebab naiknya harga BBM. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Rehtin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rehtin. Baik, terima kasih rekan Mei. Jadi kemarin Selasa 12 September 2022, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menemui masa aksi dari Forum Umat Islam yang menuntut untuk dibatalkannya kenaikan harga BBM. Pada saat itu Edi juga turut menaiki mobil komando dan Edi menyampaikan bahwasanya dia akan menyampaikan aspirasi dari seluruh masyarakat yang pada saat itu hadir di kantor gubernur dan akan mencoba mencari tahu terlebih dahulu apa alasan-alasan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Dan pada saat diwawancarai, Edi juga menyampaikan bahwasanya pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana untuk menyalurkan bantuan sosial atau bansos berupa peralatan tambahan bagi pelaku UMKM dan juga bahan pokok bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Dan bantuan ini berasal dari pengalihan dana insentif, dana perjalanan dinas, dan juga dana rapat-rapat pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membantu secara sementara masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Dan perlu kami informasikan juga, Mei, bahwasanya hari ini pada Selasa 13 September 2022, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi juga kembali menemui masa aksi penolakan kenaikan harga BBM yang berasal dari kalangan sopir ojek online atau ojol, di mana tadi masa aksi yang berasal dari ratusan sopir ojek online menolak kenaikan atau penetapan tarif yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Dan mereka menuntut bahwasanya kenaikan tarif tersebut tidak sesuai dengan kenaikan harga BBM dan sangat dirasa tidak adil bagi para sopir ojol. Dan tadi Gubernur Edi juga menyampaikan bahwasanya beliau akan menyatukan semua aspirasi yang sudah didapat dari pekan lalu yang berasal dari lapisan mahasiswa, kemudian lembaga swadaya masyarakat, kemudian dari sopir ojek online dan juga dari berbagai forum-forum umat Islam dan masyarakat, dan akan menyampaikan hal ini kepada pemerintah pusat. Dan juga tadi Gubernur Edi menyampaikan bahwasanya untuk bantuan sosial beliau akan menyalurkan paling sedikit 2% dari biaya transfer umum pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan tadi Gubernur Edi Rahmayadi juga menyampaikan bahwasanya dalam waktu dekat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membentuk tim yang berasal dari Bank Indonesia atau BI, kemudian Badan Pusat Statistik atau BPS, dan juga beberapa biro perekonomian dari pemerintah provinsi untuk melakukan pembahasan dan kajian terkait dampak-dampak kenaikan harga BBM ini. Dan dari hasil kajian itu nantinya akan disampaikan berupa telaah staf yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Begitu rekan Mi. Terima kasih rekan Rehtin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Gubernur Sumatera Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini yang harus kita tadi sudah saya laporkan kepada DPR untuk langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kebijakan kita. Kebijakan-kebijakan yang menggunakan dana ini harus menjadikan suatu perhatian kita. Dana-dana dinas, dana-dana rapat, dana-dana yang lain. Ini kita himpun. Jadi kita akan sholat asar di sini. Keperluan masyarakat. Yang kedua,
kita akan memberikan masukan-masukan kepada pusat, langkah-langkah apa sehingga kita kolaborasi penyerapan dana Bapeda, DAU untuk yang bersama-sama kita lakukan pusat, provinsi, kabupaten dan kota, sehingga rakyat yang terdampak pastinya menengah ke bawah ini bisa sedikit tidak menjadikan dampak negatif yang membuat mereka menjadi sulit. Tapi permintaan masyarakat agar BBM turun akan juga nanti akan saya sampaikan, tetapi harus kita kaji. Kita juga tak bisa terlalu terus mendikte. Kita ingin tahu kenapa naik. Kalau naik berarti ada sesuatunya. Kalau tidak ada sesuatunya berarti salah. Ini yang harus kita kaji dan kita koordinasi. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mesa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang dan mana kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Polres terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Tiba di Pulau Pasir Timbul, Raja Ampat, Papua Barat. Hamparan pasir tersebut memang benar berada agak ke tengah lautan. Kami semua turun dan berlarian. Bahkan seorang wanita tampak asyik berjoget dan sang suami merekam aksinya menggunakan ponsel. Semua wisatawan sibuk mengabadikan momen menggunakan ponsel, kamera, dan drone. Kami tiba sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur, waktu di mana air surut dan pasir putih ini benar-benar seperti muncul. Menurut pemandu wisata kami, Randy, Pulau Pasir Timbul muncul 3 kali dalam 1 hari, yaitu pukul 6 waktu Indonesia Timur, 11 waktu Indonesia Timur, dan 15 waktu Indonesia Timur, masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Yang lebih menarik lagi, di ujung Pulau Pasir Timbul ini terdapat pulau kecil menyerupai roti hingga disebut Pulau Roti. Sebelum ke Pulau Pasir Timbul, kami sempat ke lokasi wisata lain di Raja Ampat yang juga tak kalah indah, yakni Pienemo, Telaga Bintang, Arbore, dan Sawandare. Kami memulai perjalanan dari kota Sorong menggunakan speedboat sejak pukul 8 waktu Indonesia Timur. Pulau Pasir Timbul menjadi destinasi terakhir kami dalam trip seharian di Pulau Raja Ampat. Tribun News Live Update. Tanggal 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang dan mana kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin
pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi, dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang. Nama jembatan ini diambil dari satu legenda Minang, yakni Siti Nurbaya. Untuk jembatan Siti Nurbaya ramai dikunjungi saat sore hingga malam harinya. Di sisi kiri dan kanan jembatan Siti Nurbaya ada penjual jagung bakar dan pisang bakar. Dari jembatan Siti Nurbaya, pengunjung dapat melihat pemandangan ke arah Muara Padang dan kapal-kapal nelayan yang berada di Batang Arau. Bagi yang ingin mengunjungi jembatan Siti Nurbaya, dapat memesan transportasi online karena untuk transportasi umum seperti angkot tidak tersedia rute ke sini. Untuk jarak jembatan Siti Nurbaya dari Pantai Padang tidaklah jauh, hanya berkisar kurang lebih 1 km. Tribun News Live Update. 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menjelaskan 2 orang penumpang yang mana kami berdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin orang terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Dara Arafah kehilangan uang senilai 800 juta rupiah, ART kini jadi tersangka. Polisi telah menetapkan tersangka kasus pencurian brankas uang milik selebgram Dara Arafah. Tersangka merupakan ART di rumah Dara Arafah bernama Musridah dan kekasihnya bernama Sarpun alias Anwar. Sedangkan kekasih korban Sarpun alias Anwar bertugas untuk menerima brankas melalui travel, membongkarnya dan mengambil uang di dalamnya senilai 789 juta rupiah. Sejumlah barang bukti telah diamankan oleh pihak kepolisian, diantaranya ada uang tunai senilai 672 juta rupiah, linggis, 2 gergaji kecil, pakaian, ponsel hingga BPKB dan STNK. Barang bukti uang telah berkurang dikarenakan tersangka Sarpun alias Anwar telah menggunakan uang tersebut untuk membeli 1 unit motor, beberapa ponsel dan diberikan kepada tunangannya. Tersangka Musridah dan Sarpun terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Atas kejadian ini, penyidik sudah melakukan pemeriksaan secara intensif dan menetapkan mereka sebagai tersangka dengan pasal 363 KUHP JO 55 KUHP, pidana maksimal 7 tahun penjara. Berikut wawancara dengan Dara Arafah. Iya, alhamdulillah senang banget. Ini juga berkat masyarakat Indonesia juga, media juga yang udah mau bantu nemenin kasus ini juga. Makasih semuanya ya sebelumnya. Tadi awal bilang ini residivis ya. Gimana? Kejadian. Awalnya Kejadiannya gimana? Awal kejadiannya itu tanggal 4 ya yang udah dijelaskan. Oh gitu. Kenapa? Enggak apa-apa, kan soal itu kronologi biar jelas. Iya, kurang lebih kejadian tanggal 4 dia bawa berangkas saya dari kamar ke daerah mana Kak? Bawa berangkasnya ke daerah mana? Cilacap. Iya, ke daerah Cilacap, di mana dia ternyata naik ojek online ya, entah ojek online atau ojek pengkolan, dikirim lagi pakai travel langsung ke Cilacap. Jadi yang menerima berangkasnya itu yang laki-lakinya tadi, pacarnya itu. Dan ternyata si Mbak Mursida ini dia udah dapat kerjaan langsung di daerah Cibubur kayak gitu. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitulah. Di sini apa aja? Di sini malam di sini ada apa aja di dalam? Awal pertama tahu berangkas itu dicuri. Aku tahunya tuh tanggal 6, Mbak. Tanggal 6 karena kan ya pasti sadar dong apa aja yang hilang di kamar tuh. Pas kita selidiki di CCTV komplek, ternyata emang ya dia yang bawa kabur. Ada curigaan sebelumnya? Curigaan sih ada ya, cuma kita nggak expect bakal kejadian sejauh ini gitu. Ada kecurigaan kayak dia misalnya minta cowoknya tuh datang buat ke rumah, tapi nggak dibolehin sama ibu saya. Terus kecurigaan saya juga terakhir kali tuh waktu dia minta uang cash ke saya totalnya 5 juta, tapi saya nggak kasih karena dia katanya mau keperluan apa gitu. Terus saya bilang, yaudah saya transfer aja Mbak. Dia bilang pakai cash aja Mbak, saya butuh cash, dia bilang gitu. Terus saya nggak pernah megang cash di rumah, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, emang di kamar nggak ada cash? Kayaknya sih emang dia udah mengintai dari 2 bulan yang lalu, udah mengintai dia. Jadi saya udah mulai curiga di situ. Kok dia tahu ada uang cash di kamar saya gitu. Tapi emang ini kan berapa lama sih? 3 bulan kurang lebih. Padahal orang ini sempat juga kena kasus juga dengan salah satu artis. Kamu tidak ada curiga? Pernah bekerja juga dengan salah satu artis yang katanya juga mencuri. Kamu tapi di mana tidak ada informasi seperti itu? Kamu tahu? Oh enggak, saya nggak tahu menau. Saya tahunya dia kerja sama artis setelah ada kejadian ini. Jadi ada laporan ke saya. Kenal dari mana? Dari sosial media. Itu aja. Nanti kita ada preskon lagi di LBH Yusuf, nanti bisa menyusul
jadwalnya ya, karena kan kita nyesuaiin jadwalnya Dara juga nih gitu. Dara setelah ketemu tadi rencana damai ya, nggak ada ya, biar ada efek jerah juga. Tapi tadi sempat ketemu ya terakhir. Iya, tadi kan sempat ketemu sama pelaku. Iya, nggak ada obrolan apa-apa sih, kalau tadi di dalam cuma lihat-lihatan aja. Tapi katanya ada keluarganya datang, bener nggak sih? Oh, saya kurang tahu kalau itu malah ada keluarga dari korban, dari pelaku. Iya. Oh, saya nggak tahu sih. Kejadiannya itu kapan sih, Mbak? Ketemu lagi maksudnya sama orang yang bisa dibilang menyakiti kamu juga. Iya. Merasa minta maaf atau kalau merasa bersalah atau enggaknya kan itu dari pihak dianya ya, kita nggak tahu. Cuma kalau saya, insya Allah saya sih udah memaafkan secara pribadi. Tapi tetap proses ini tetap harus berjalan supaya ada efek jerah juga. Tapi ada minta maaf dari pelakunya sendiri nggak langsung? Kemarin sih sempat ketemu ada ya minta maaf, cuman ya udah minta maaf. Cuman kayak pengen dibebasin aja minta maafnya gitu. Lebih selektif lagi nggak sih, Dar? Ada uang tunai. Berapa? Total yang dilaporkan tuh 800 juta. Kurang lebih selektif nggak sih cari ART sekarang? Iya, gitu aja. Lebih selektif dan lebih hati-hati ya buat yang di rumah. Semoga lebih hati-hati sama ART-nya, juga lebih bijaksana juga untuk memilih ART ke depannya. Selain uang, ada emas. Sudah ya? Kita ada beras. Nanti lanjutin lagi nanti. Kita lanjutin lagi. Uang aja ya? Uang aja sih. Barang dikunci nggak sih pada saat dibawa? Dikunci lah, pastinya dikunci, makanya kan dijebol tadi kan. CCTV dirusak ya, Saudara? Ya? CCTV dirusak juga ya? Iya, CCTV. Berita selanjutnya datang dari Jessica Iskandar dan suami laporkan oknum Polda Bali yang menarik mobilnya. Jessica Iskandar mendatangi Divpropam Mabes Polri Jakarta pada Senin 12 September 2022. Kedatangan Jessica Iskandar untuk melaporkan oknum Polda Bali yang menarik mobilnya. Diduga oknum berinisial FHA tersebut melakukan ketidakprofesionalan dan arogansi. Roland pun menyebut oknum polisi itu dilaporkan karena penyitaan dikarenakan tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Sehingga pihak Jedar merasa ada yang janggal dan tak adil. Kedatangan Jessica Iskandar untuk melaporkan oknum Polda Bali yang menarik mobilnya. Diduga oknum berinisial FHA itu telah melakukan ketidakprofesionalan. Berikut wawancara dengan pihak Jessica Iskandar. Mengapa kita mengadukan? Karena pada tanggal 7 Juni, penyidik di Treskrimum Polda Bali mendatangi rumah klien kami, yaitu Villa Jedar di Denpasar, Bali, dengan meminta Toyota Alphard B73DAR milik klien kami, meminta untuk diamankan bahasanya. Tetapi di situ kami cuma diberikan surat tanda penerimaan, di mana dalam surat tanda penerimaan mobil tersebut tidak ada springsita. Harusnya mengambil barang bukti itu didahului oleh springsita juga. Dan itu dilakukan dalam rangkaian penyidikan, bukan penyelidikan. Tapi di sini hanya berdasarkan surat perintah lidik. Artinya kita memohon adanya due process of law. Penegakan hukum itu harus adil dan tidak memihak. Oleh karenanya kami pun sempat menyurati Polda Bali pada saat itu. Nah, ini fotonya ya, kami tunjukkan fotonya Polda Bali pada saat mengamankan Alphard B73DAR. Kami sengaja, kami masih kami masih menghargai, jadi kita masih sensor di sini. Ini fotonya ya. Bang, ulang lagi nih, Bang. Oke, saya lanjutkan. Pada tanggal 22 Agustus, kita menyurati Polda Bali menanyakan permohonan informasi dan klarifikasi terkait pengamanan mobil tersebut. Tetapi kita tunggu lebih dari 7 hari tidak pernah ada tanggapan. Sehingga tanggal 1 September kita menerbitkan pengaduan di Propam Mabes Polri. Telah diterbitkan pengaduan tersebut. Dan setelah kita melaporkan tanggal 1 September, baru ada jawaban dari Polda Bali, yaitu tanggal 8 September. Di mana di situ surat daripada Polda Bali menjawab permohonan informasi dan klarifikasi pihak kami, menyatakan bahwa mobil B73DAR milik klien kami telah dipinjam pakaikan terhadap seseorang yang inisialnya IKS. Dan di sini yang perlu kami sesalkan, harusnya klien kami selaku pemilik ini dikonfirmasi dulu sebelum itu diizinkan izin pakai tersebut diminta oleh seseorang. Karena harus diingat, digarisbawahi, ngambil barang tersebut pun ada di pekarangan klien kami, tapi klien kami tidak pernah hak hukumnya. Oleh karena kami melapor di Propam Mabes Polri. Dan begitu kan? Nah, tanggal 8 baru ditanggapi oleh mereka. Dan hari ini juga kami dari Divpropam Mabes Polri dikasih info
bahwa sudah ditangani juga, dilimpahkan ke Karowasidik Bareskrim Polri. Jadi kita akan menindaklanjuti proses pengaduan kami ini yang sudah kami ajukan di Divpropam Mabes. Oke, sebagaimana yang kita tanggal 15 Juli 2022 yang kita laporkan di Polda Metro Jaya. Nah, informasi yang kita dapat bahwasannya terlapor sudah dipanggil 1 kali oleh pihak Polda Metro Jaya kami dan hak konstitusional klien kami agar dilakukan pemanggilan secara paksa tentunya ke depannya demi terjaminnya kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kepastian hukum yang berkeadilan. Dan besar harapan kami, Bapak Kapolri juga mendengar perkataan kami ini, dan Kapolda Metro Jaya juga mendengar ini, agar supaya bisa jelaskan sini, agar klien kami mendapatkan haknya, merasa adil, depan duduk kalau bisa. Jadi pertanyaan kami itu adalah kenapa bisa dari saya teman-teman mungkin kamu ada tambahan? Dari saya ingin penegak hukum di Indonesia itu bisa adil dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga orang yang seperti saya yang melapor dan mengajukan bisa mendapatkan kepastian hukum. Saya juga berharap suara hati saya bisa didengar oleh Pak Kapolri agar untuk orang seperti saya bisa mendapatkan keadilan jika kami sedang berjuang mencari keadilan di negeri ini. Itu aja sih. Terima kasih teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Ya. Perkembangan kasus yang di Bali sendiri. Perkembangan yang kasus di Bali itu adanya laporan polisi dari pihak lain, kan begitu. Tetapi barang pada saat itu B73DAR ada dalam pekarangan kita, pada saat itu sudah ada di kita sebelum ke terlapor Stephen ini. Kemudian Polda Bali datang. Berita selanjutnya datang dari pedangdut cantik Uut Permatasari. Sudah lama tak terlihat di depan publik, Uut Permatasari ingin fokus dengan suami. Uut Permatasari kini tidak hanya dikenal sebagai penyanyi dangdut saja. Sambil tetap bekerja dan berkarya di industri musik dangdut, Uut Permatasari juga menjadi ibu bayangkari setelah menikah bersama AKBP Tri Gofarudin Pulungan. Setelah 5 tahun menikah, Uut Permatasari dan Tri Gofarudin Pulungan dikaruniai 2 anak. Saat ini Tri Gofarudin Pulungan menjabat sebagai Kapolres Goa, Sulawesi Selatan. Uut Permatasari yang kini berusia 40 tahun itu tetap diizinkan suaminya untuk bernyanyi. Hanya saja Uut Permatasari harus tetap memprioritaskan tugas suaminya. Uut Permatasari juga selalu menyampaikan pesan kepada suaminya supaya tetap rendah hati dimanapun bekerja mengabdi untuk masyarakat. Berikut wawancara dengan Uut Permatasari. Ada Pak Wangi, ada Pak Wangi gitu ya. Wes ngomong. Ini sekarang Ibu Kapolres Goa Sulawesi Selatan. Jadi hari ini senang banget diundang ini pertama kalinya bertemu lagi sama Mbak Inul setelah sekian lama. Seru, jadi kita kangen-kangenan dan acaranya juga ya seru banget. Seneng lah pokoknya. Tapi aku kangen. Jadi kita punya panggilan kesayangan. Kalau Mbak Inul manggil saya itu Nyunyul, kalau saya manggil Mbak itu Mbak Minul gitu. Kalau saya gemesnya Mbak Inul gitu. Pas kita WA kita begitu ya. Ya jangan salah loh, saat saya berada tugas mendampingi
di bawah, saya dapat hadiah dari Mbak itu Rally selalu. Enggak dapat hadiah, pokoknya aku dikasih hadiah, kayak gitu membuat nyaman banget di sana. Itu aku dikirimin, aku tuh ya Allah Mbak Inul, ini jauh loh kok dikirim ya, luar biasa ya. Awal sahabatnya. Ada rencana balik nggak buat berkarya lagi sebagai penyanyi? Kalau aku, ya pasti kan berkarya lagi gitu. Dan kita kan boleh berkarya, tapi jangan melupakan perannya sebagai istri dan ibu. Apa udah dapet izin dari suami untuk balik lagi? Udah, memang udah nggak ada masalah. Memang tidak pernah, maksudnya juga boleh nyanyi nggak? Suami nggak pernah bilang begitu, masih diizinkan untuk bernyanyi gitu. Cuman kan saya sekarang kan lagi mengikuti dinas suami, dimanapun suami dinas kan saya harus mendampingi beliau gitu. Kolab nggak sama itu? Iya, sekarang lagi kalau bikin single. Ya, kalau aku kan kolaborasinya dari zaman kita udah masih usia 13 tahun ini ya, 13 tahun. Jadi aku juga iya sama lah. 11-12 lah kita. Jadi kalau perjalanan karirnya juga sama, cuman sekarang dia lebih memilih untuk kata suami sebagai pengabdi negara, tapi kalau aku kan suami kan dia swasta, kalau masih ada melakukan bebas ya. Jadi jalannya udah masing-masing, tapi untuk silaturahmi sampai sekarang juga masih gitu. Jadi nggak putus hubungan ya saya. Iya, itu kan yang juga banyak. Jadi kita masih sering banget. Aku tuh sama Mbak Inul dari dulu kita jor-joran job-joban kalau di kampung halaman. Jadi Mbak Inul 3, aku udah kedua. Pokoknya Mbak Inul tuh nggak pernah job-jobannya itu 1 atau 2, pasti 3. Oh iya, siang malam. Oke, satu saat yang pernah aku ya aku sama jadi Mbak nggak capek tuh sama itu. Nggak pernah nggak capek tuh. Jadi kita jadi silang gitu loh. Nanti kita sama-sama. Aku nyanyi ini ya udah aku balik dulu ya. Oke, nanti kita ketemu di sana ya. Jadi zaman dulu ya beda sama zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu sekarang anak di YouTube ya udah viral, langsung on air, langsung nyanyinya viral, penontonnya penuh. Zaman kita dulu enggak ya. Jadi kalau ngomongin prosesnya dia sama aku sama. Jadi bedanya sekarang jalannya udah ya tadi sebenarnya nggak ada beda sih, kita tetap sama kayak ya. Cuman memang perbedaannya itu kan kita membagi waktu. Kalau Mbak itu kan memang full waktunya ya, kita kan full berkarya. Kalau saya kan memang dia harus dipilah-pilahnya, saatnya kita berkarya, ada saatnya kita harus bertanggung jawab sebagai istri dan ibu. Ya kan kita juga memiliki tugas. Saya sebagai satu bayangkari harus bisa menjaga marwah suami dan juga bisa menjaga nama institusi Polri. Tapi yang jelas kita berdua ya marwah keluarga itu memang harus dijaga. Jadi mudah-mudahan kita berdua harapannya sih diparingi sehat, anak sehat, gede, cuma satu suami sampai kakek dan nenek gitu ya. Itu aja saya. Kita reuni ya. Oke. Perjuangan melahirkan saya waktu itu saya deg-degan dan sempat ya turunan dikit ya. Artinya nyeri. Turun dikit. Tekan lagi ya. Memang si dedeknya ini kan paling gitu, kepalanya di bawah tapi sebelah kanan gitu. Jadi saya bilang, oh ya Allah, memang ini mungkin jalannya Allah maunya sama dedeknya saya harus melahirkan saudara saya ya tidak masalah. Yang penting saya dan keduanya sehat, ya tidak ada satu kekurangan apapun dan semuanya proses berjalan lancar, semua dokter saya sendiri perawat tidak semuanya begitu luar biasa dan rasanya saya. Berita selanjutnya datang dari selebgram Medina Zain, dapatkan nasihat dari Hakim Ketua untuk bijak bersosial media. Kasus pengancaman dan pencemaran nama baik yang menyeret nama sosialita sekaligus pengusaha Medina Zain masih berlanjut. Medina kembali menjalani sidang yang langsung membahas 2 kasus yang menjeratnya pada Senin 12 September 2022 kemarin.
Salah satu kasus yang membuat Medina akhirnya ditangkap dan ditahan di rutan Pondok Bambu ialah dugaan pengancaman yang dilakukannya kepada Marisha Ica. Dalam persidangan ini, Hakim Ketua mencoba menasihati Medina Zain agar bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Hal ini disampaikan oleh Hakim Ketua karena dirinya merasa bahwa sudah banyak anak di bawah umur yang mulai menggunakan gawai. Selanjutnya, Hakim Ketua menjelaskan jika hal yang dilakukan oleh Medina maupun orang lain terlihat oleh anak kecil, maka bisa berakibat tidak baik. Hakim Ketua juga mengingatkan bahwa kini zaman sudah mulai berbeda, di mana semua hal bisa dipublikasikan melalui media sosial. Menurut Hakim, hal itu berbeda dengan zamannya di mana saat memiliki masalah dalam rumah tangga saja bisa menjadi satu aib keluarga. Berikut wawancara dengan pihak Medina Zain. Medina gimana Medina? Udah puas belum tadi sampaikan keterangan terdakwa? Puas sih sama keterangan ahli tadi. Oke. Tadi sudah menyampaikan beberapa keterangan juga Kak Medina. Seperti apa mungkin? Gimana? Tadi sudah menyampaikan beberapa keterangan juga kan? Iya. Lanjut gimana? Perasaannya mungkin lebih lega atau gimana? Ya masih deg-degan karena masih ada tahap-tahap berikutnya. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah. Kita tadi kan sempat juga nggak mau mention siapapun. Emang dari awal nggak pernah diniatkan buat keduanya tuh gimana Kak Medina? Itu untuk siapa hanya saya dan Tuhan yang tahu. Jadi saya tidak mention siapapun di situ. Mention. Jadi pelajaran aja berarti Kak Medina ya? Iya, jadi pelajaran berharga buat saya, lebih bijak main sosmed. Medina gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ini udah sejauh ini ada yang dibutuhkan kan? Saya kangen banget sama anak. Tapi udah sering ketemu anak atau gimana? Iya, udah lama belum ketemu nih. Terakhir waktu dia masih di Polda. Sampai saat ini sama kaunya sendiri bagaimana Pak? Opa, yang berkomunikasi soal visi. Sudah ada belum apa Pak? Belum sama anak. Tadi terkait usaha juga banyak yang turun, gimana Kak Medina mungkin? Ya, segala sesuatu kan harus siap dengan resiko. Jadi kalau misalkan memang sekarang bisnis saya sedang turun, insya Allah bakal masih jalan lagi untuk naik lagi. Kalau komunikasi sama Aisyah bagaimana Pak Fedi? Doain aja ya. Mudah-mudahan bisa damai. Jadi istirahat dulu ya, nanti pulangnya aja gimana? Iya. Berita selanjutnya datang dari aktor Ringo Agus Rahman ingin sang anak memperhatikan kesehatan gigi sejak dini. Ringo Agus Rahman mengajak putra sulungnya Bjorka Dieter Morsek ke peringatan Hari Kesehatan Gigi Nasional. Suami Sabai Dieter Morsek itu ingin mengedukasi anaknya Bjorka agar lebih memperhatikan kesehatan gigi dan juga mulut.
Diakui oleh Ringo, ia sendiri termasuk orang yang terlambat sadar akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan juga mulut. Kesadaran itu pun lanjut Ringo terjadi setelah pemain film Keluarga Cemara ini diomeli oleh dokter gigi. Rupanya aktor berusia 40 tahun ini memiliki permasalahan gigi yang tidak rata. Karena itulah Ringo enggan mempermasalahkan gigi tak rata itu juga menimpa dua putranya. Aktor asal Bandung, Jawa Barat itu juga menceritakan pengalamannya di masa lalu seputar kesehatan gigi. Diakui oleh Ringo, ia tumbuh di lingkungan yang memang tidak terlalu mementingkan kesehatan gigi. Justru orang tuanya mengatasi persoalan gigi dengan bumbu-bumbu mitos yang beredar. Berikut wawancara dengan Ringo. Pas sih ini karena berkaitan sama anak-anaknya, kalau misalnya gue kan seorang bapak yang lagi mau menumbuhkan kesadaran itu, mencegah supaya gigi anak gue tidak seperti bapaknya, karena jujur aja bapaknya tuh baru belakangan ini, baru beberapa tahun ini mulai sadar kesehatan gigi setelah gue dimarahin sama dokter gigi gue. Gini ya Ringo, gigi rata itu gigi yang sehat, itu bukan soal penampilan itu cuma bonusnya, karena gigi gue waktu itu karena berantakan jadi harus diratakan karena masalahnya cukup banyak dan gue tidak mau itu terjadi sama anak gue. Jadinya kayak apa ya, biar supaya mereka terbiasa gitu loh, karena gue nggak tahu teman-teman ya, kalau dulu gue di keluarga tuh kayak nggak dipentingin gigi itu gitu. Kalau ada tipikal kebanyakan orang ada masalah baru ke dokter gitu. Kalau misalnya gue yang dikit cabut benang atau pintu gitu, terus setelah giginya copot, dulu nyokap gue inget kayak buang gigi atas, buang ke bawah, gigi bawah buang ke atas, terus kita minta gigi tikus supaya kuat. Gue bingung kan, kenapa gigi tikus ya? Mitos-mitos yang terjadi gitu, karena yang selama ini kan dokter tuh kalau lu sakit baru ke dokter, ke klinik, sakit yang lain. Tapi kalau gigi tuh kayaknya selama kelihatan baik-baik aja aman gitu. tapi itu yang karena dulu adalah takut dokter gigi, sesuatu yang banyak diinginin orang. Sikat gigi lebih baik kalau misalnya kita mencegah gitu kan. Nggak susah sebenarnya 2 kali sehari setelah sarapan pagi sebelum tidur. Terus kalau misalnya ya ke dokter, kita cek setiap berapa bulan untuk kesehatan. Nah gue tuh pengen cari, saking niatnya gue bener-bener mencari dokter yang pas buat anak gue, yang pas tuh pokoknya jangan ada yang anak gue kesel sedikit pun gitu. Gue karena suka takut dia trauma dan nanti giginya nggak diperhatiin, kasihan. Anak sendiri bukan anak orang. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama
bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampai di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang membentuk seperti pulau-pulau kecil. Dan seperti namanya, kami bisa menyaksikan telaga berbentuk bintang. Di bawah airnya terlihat sangat jernih. Kami bisa melihat batu karang serta ikan-ikan dengan mata telanjang. Tak lama rombongan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal, yaitu ke kampung wisata Arborek. Menurut Putu, fotografer wisata kami, lokasi ini adalah kampung wisata pertama yang ada di Raja Ampat loh. Arborek masuk 10 besar desa wisata terbaik di Indonesia. Daya tarik lain tempat ini adalah memiliki dasar laut yang sangat menawan. Anda bisa bersnorkeling, melihat karang dan berbagai biota laut. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat. Yap, inilah Pulau Sawandarek. Pemandu rombongan mengajak untuk langsung bersnorkeling. Peralatan sudah disiapkan, seperti kacamata hingga masker snorkeling. Para wisatawan langsung melompat dari kapal untuk bersnorkeling. Di bawah terlihat ikan-ikan berparas cantik, biota laut, dan berbagai rupa batu karang. Tempat terakhir yang kami kunjungi tak kalah indah, yakni Pulau Pasir Timbul. Seperti namanya, pulau ini muncul 3 kali dalam satu hari. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, pukul 11 waktu Indonesia Timur,
dan 15 waktu Indonesia Timur. Masing-masing sekitar 30 menit. Tepatnya saat air laut surut. Kapal kami menepi di sekitar pasir putih pulau ini yang berada bukan di pinggir daratan, tetapi lebih menjorok seolah muncul pasir di laut. Wisatawan tampak berfoto di pulau ini berlatar pulau roti yang memang bentuknya menyerupai roti. Anak-anak pun terlihat senang bermain pasir putih. Sayangnya hari sudah semakin sore, air mulai pasang dan pulau pasir timbul akan kembali hilang tertutup air. Kami bergegas naik ke kapal dan menuju arah pulang. Lokasi ini adalah destinasi terakhir kami di Raja Ampat. Tribun News Live Update. 21 Mei. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Halo, selamat sore Tribuners. Anda sedang menyaksikan live travel update bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya kami akan menyajikan informasi teraktual dan juga menarik pastinya untuk Anda yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live travel update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, Tribuners, pemuda Belitung Muhammad Hatta atau yang dikenal sebagai Hatta Kabong, pemilik rumah budaya Kabong terpilih menjadi perajin yang akan mengikuti pameran kerajinan Nusantara atau Krianusa 2022. Ia terpilih mewakili Bangka Belitung setelah ditunjuk Ketua Dekranasda Bangka Belitung yang mengunjungi booth-nya di G20 Expo baru-baru ini pada Krianusa yang akan berlangsung di Jakarta Convention Center pada 21 hingga 25 September mendatang. Hatta akan membawa produk-produk ekonomi kreatif buah karya tangannya. Tak hanya itu, Hatta Kabong juga akan memperkenalkan tenun serta menunjukkan proses pembuatan tenun menggunakan alat tenun yang telah dimodifikasi sendiri olehnya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sudah ada Adelina Nurmalitasari, wartawan Pos Belitung, tersambung bersama kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Adel, silahkan dengan laporannya. Ya, selamat sore dan terima kasih rekan Nila dan Tribuners. Dapat kami informasikan bahwa memang Hatta Kabong ini merupakan pemuda kreatif yang dikenal di Belitung. Ia merupakan pemilik sanggar seni Rumah Budaya Kabong dan sekaligus memiliki usaha fashion dan pernak-pernik tradisional Melayu Belitung. Ia juga memiliki berbagai keterampilan, satu diantaranya yakni keterampilan menenun. Hatta Kabong mengatakan ia mulanya belajar menenun ini di Palembang dan kemudian keterampilan ini terus dikembangkannya hingga ia terpilih menjadi perwakilan Bangka Belitung untuk mengikuti pameran kerajinan Nusantara atau Krianusa 2022 di Jakarta. Bukan saja menampilkan produknya, ia juga akan menunjukkan demo menenun. Nah, biasanya Tribuners, Hatta ini menenun menggunakan semi ATBM atau alat tenun bukan mesin. Alat ini juga dimodifikasi olehnya sendiri. Dan pengetahuan Hatta soal tenun ini juga cukup mumpuni. Selain dari pengalaman, pengetahuan seputar tenun ini didapatnya saat menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan menurutnya tenun di Pulau Jawa yang khas dengan motif lurik dengan garis horizontal atau vertikal berbeda dengan tenun dari Sumatera yang memiliki motif yang lebih variatif. Dan di Bangka Belitung sendiri juga ada tenun yang terkenal yakni tenun cual. Motifnya yang paling dikenal dari tenun cual ini adalah motif pucuk rebung yang sempat dikenakan Presiden Joko Widodo saat Hari Kemerdekaan yang lalu. Hatta juga mengatakan motif pucuk rebung dalam kain tenun dikenal tidak hanya di Bangka Belitung, tapi juga berbagai daerah seperti Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, dan Riau.
Dan sebagai anak muda juga Hatta berharap ke depan semakin banyak anak muda yang mau belajar menenun. Seperti diketahui di Belitung saat ini hanya ada 2 orang yang diketahui mahir menenun, yakni Hatta sendiri dan juga seorang ibu rumah tangga asal desa Juru Seberang Markana. Padahal tenun ini juga tidak terlepas dari budaya Bangka Belitung. Demikian rekan Nila. Ya, terima kasih banyak atas informasinya Adelina Normalitasari, wartawan Pos Belitung. Selamat bertugas kembali, Adel. Kita ke informasi selanjutnya. Tribuners, pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar Festival Gandrung Rajungan pada Selasa 13 September hari ini. Sesuai namanya, Festival Gandrung Rajungan diadakan bertujuan sebagai ajang promosi olahan berbagai makanan berbahan dasar rajungan. Seafood jenis ini sengaja dipilih karena rajungan sendiri merupakan komoditi utama dari para nelayan di wilayah pesisir Lamongan. Dalam gelarannya, Festival Gandrung Rajungan dimeriahkan dengan sejumlah rangkaian acara. Ada pembagian 1.000 rajungan gratis, kemudian parade sambal rajungan serentak, bazar UMKM, dan juga masih banyak yang lainnya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait festival ini, ada Zain, wartawan Tribun Travel, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore. Zain, silahkan dengan laporannya. Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini baru saja di Lamongan ada gelaran acara yang dinamakan Festival Gandrung Rajungan. Nama Gandrung Rajungan ini diambil dari bahasa Jawa yang artinya menggandrungi atau menyenangi, dengan tujuan agar seluruh masyarakat bisa menggemari rajungan yang merupakan komoditi utama dari masyarakat Lamongan di pesisir. Nah, acara Festival Gandrung Rajungan ini sejak pagi cukup meriah dan ribuan orang sudah berkumpul sejak pagi hingga siang hari untuk memadati Festival Gandrung Rajungan. Karena memang acaranya sendiri juga cukup ramai dengan berbagai gelaran acara, rangkaian acara. Tadi pagi misalnya ada pembagian 1.000 rajungan yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat. Jadi masyarakat mengambil kupon yang dibagikan oleh pemerintah lalu bisa ditukarkan dengan olahan kari rajungan yang merupakan khas dari Lamongan pesisir. Kemudian ada juga parade ngulek sambal untuk rajungan yang dipersembahkan oleh ibu-ibu PKK dan ibu-ibu PAUD yang mengelola di sekitar Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Jadi ibu-ibu dengan produk olahan rajungan kreasinya, mulai dari sambal, kari rajungan, dan lain sebagainya, semua disajikan serentak dalam acara Festival Gandrung Rajungan ini. Yang cukup unik dari penyajian sambal ini juga mereka cukup kreatif karena masyarakat tidak hanya menyajikan dengan satu sambal saja, tapi melainkan sambal-sambal yang dibuat dengan bahan-bahan khas yang berasal dari Kecamatan Paciran, Lamongan atau wilayah pesisir Lamongan. Karena memang mengingat di wilayah pesisir Lamongan itu memiliki beberapa produk selain rajungan, yaitu seperti terasi, kemudian petis udang, dan lain sebagainya. Ditambah lagi di sini juga ada bazar yang diikuti oleh seluruh UMKM yang ada di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Di sana memamerkan produk-produk unggulan dari masyarakat, mulai dari olahan rajungan itu sendiri, kemudian olahan seafood, produk-produk lainnya, bahkan ada juga pameran batik asli Lamongan. Kemudian selain itu di sana juga ada pertunjukan kesenian yang dipersembahkan oleh anak-anak mulai dari kalangan SD sampai SMA, dan tak lepas pula juga ibu-ibu turut andil dalam memeriahkan Festival Gandrung Rajungan kali ini. Mungkin segitu dulu informasi dari saya. Terima kasih, kembali ke studio. Ya, terima kasih banyak Zain, wartawan Tribun Travel melaporkan, saudara. Kita lanjutkan dengan informasi lainnya. Menyusuri Sungai Pawan dari atas kapal wisata Ale-Ale Ketapang merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Wisata ini membawa pengunjung atau penumpang untuk berkeliling melihat kota Ketapang dari jalur air atau jalur sungai dengan waktu sekitar 60 menit atau 1 jam lamanya. Sambil bersantai, pengunjung juga akan dibawa melewati tempat
tempat-tempat ikonik seperti Jembatan Kuning atau Jembatan Kiai Mangkunegara. Yang tak kalah menarik, Tribuners, penumpang juga bisa melihat uniknya kehidupan masyarakat di pinggiran sungai terpanjang di Kabupaten Ketapang ini. Informasi lebih lengkapnya sudah ada wartawan kami dari Tribun Pontianak, Nur Imam Satria, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Imam, silahkan dengan laporannya. Halo Nila, Tribuners sekalian. Nah, jadi menyusuri Sungai Pawan di atas kapal wisata ala-ala Ketapang ini merupakan destinasi baru di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Di atas kapal wisata ala-ala Ketapang ini, itu penumpang atau pengunjung akan dibawa berkeliling kota Ketapang melihat dari sisi lain, yakni jalur air atau jalur sungai, dengan waktu tempuh itu sekitar 60 menit atau 1 jaman. Nah, sambil bersantai, Tribuners diajak dan dibawa ke tempat-tempat yang ikonik di Kabupaten Ketapang seperti Jembatan Kuning atau Jembatan Kiai Mangkunegara. Nah, selain itu, Tribuners yang tak kalah menarik juga, nah, sambil menyusuri sungai, Tribuners juga bisa melihat uniknya kehidupan warga Kabupaten Ketapang dari warga pinggiran sungai di sungai terpanjang di Kabupaten Ketapang tersebut. Nah, untuk menaiki kapal wisata ala-ala Ketapang ini, penumpang akan dikenakan tiket dengan harga Rp25.000 per orang. Sedangkan untuk anak di bawah usia 5 tahun, itu gratis. Nah, dengan harga tersebut, pengunjung sudah bisa mendapatkan fasilitas karaoke yang tersedia di atas kapal. Selain karaoke juga, Tribuners juga bisa memesan makanan atau minuman yang tersedia di kantin di kapal tersebut. Nah, bagi Tribuners yang ingin berkunjung ke Kabupaten Ketapang, kapal wisata ala-ala Ketapang ini bisa jadi referensi buat Tribuners yang datang ke sini untuk mencari hiburan di kota Ketapang. Begitu Nila, Tribuners. Ya, terima kasih banyak Nur Imam Satria, wartawan Tribun Pontianak melaporkan, saudara. Kita ke informasi lain, makam tua keluarga kerajaan ditemukan di Dusun Simban, Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati. Makam tersebut ditemukan oleh warga setempat. Pada Jumat sore penelusuran juga dilakukan dan melibatkan komunitas peduli makam Al-Khairat. Pengurus komunitas ini merupakan keturunan Kesultanan atau Kerajaan Banjar. Setidaknya ada 3 lokasi makam tua yang sempat ditelusuri, yang mana hasil meditasi yang dilakukan Gusti Marjanisah dari peduli makam Al-Khairat, di antaranya adalah makam tua tersebut terlacak makam keturunan pembesar kerajaan atau Kesultanan Banjar. Sudah ada Roy dari Banjarmasin Pos yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya terkait penelusuran makam tua kerajaan ini, Tribuners. Halo Roy, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan Nila. Selamat sore Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa pada hari Jumat sore kemarin, masyarakat Dusun Imban, Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, bersama dengan pihak komunitas peduli makam Al-Khairat yang berkantor di Kota Banjarbaru, bersama-sama melakukan penelusuran. Ini berkaitan dengan sebelumnya bahwa masyarakat setempat menyampaikan ke pihak komunitas tersebut bahwa ada makam tua yang terlacak di antara kebun-kebun karet begitu milik perusahaan setempat. Kemudian setelah dilakukan peninjauan bersama, kemudian pada lokasi pertama itu ada sekitar puluhan makam dengan kondisi batu nisan hampir sebagian besar adalah terbuat dari kayu ulin yang kondisinya memang semua sudah dalam keadaan berlumut, dan bagian atasnya rata-rata sudah pipih-pipih gitu ya, karena terhunjam air hujan selama sekian lamanya. Saat itu kemudian Gusti Marjanisah yang dikenal memiliki kemampuan spiritual supranatural yang bisa berkomunikasi dengan alam gaib. Kemudian saat itu setidaknya di lokasi pertama berhasil mendeteksi 2 makam, yakni diantaranya adalah Datu Sarip Muhammad Hasan Talib, ini merupakan keturunan dari Kerajaan Daha. Kemudian ada Pangeran Hamid Imanuddin Saubari yang merupakan keturunan dari Demak dan Melayu yang wafat tahun 17
92. Sementara Datu Syarif tadi itu wafat tahun 1086 Masehi. Kemudian diteruskan ke lokasi kedua. Rata-rata makam tersebut berada di jarak sekitar 400 meter dari jalan poros, jalan raya di kawasan sepi di Dusun Imban tersebut. Kemudian di lokasi kedua itu justru dijumpai makam yang cukup banyak, diperkirakan lebih 100 makam dengan hampir semua juga makam tua terlihat dari penampakannya. Dan juga di sana diantaranya ditemukan hasil meditasi oleh Gusti Marjenisah, itu terdeteksi adalah makam Pangeran Aji Sulaiman Andarsari yang wafat tahun 1831, yang merupakan keturunan pembesar kerajaan pada era Sultan Adam. Terus kemudian juga terdeteksi Pangeran Ahmad Muda yang wafat tahun 1821. Ini itu antara lain. Dan kemudian dari pihak peduli makam Al-Khairat, karena waktu itu waktunya sangat sempit, kemudian berikutnya mereka akan mengatakan akan membantu kembali untuk melacak melalui meditasi jarak jauh. Namun juga jika ada waktu, mereka juga berkemungkinan bisa kembali datang ke lokasi, karena meditasi akan lebih akurat ketika memang dilakukan di lokasi. Dan memang dari pihak peduli makam Al-Khairat mengatakan bahwa dari makam-makam yang telah mereka datangi waktu itu ada 3 lokasi. Itu memang dari penampakan fisik makam, dari kayu nisannya juga teridentifikasi memang merupakan peninggalan zaman dulu. Itu bisa dilihat dari kondisi penampilan fisik dari nisan-nisan yang ada, dan juga dari hasil komunikasi dengan alam gaib yang dilakukan oleh Gusti Marjenisah. Karena itu juga dari pihak mereka berharap agar masyarakat setempat melakukan perawatan agar keberadaan makam-makam yang merupakan makam-makam pembesar pada zaman Kesultanan ataupun kerajaan masa lalu dapat dilestarikan. Demikian rekan Nila. Ya, terima kasih banyak Roy, wartawan Banjarmasin Post melaporkan, saudara, terkait temuan adanya makam keturunan pembesar kerajaan atau Kesultanan Banjar. Terhimpun pula wawancara dengan Ketua Komunitas Peduli Makam dan juga sejumlah warga. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Dialamati sama beliau, habis itu ada warga yang waktu itu melihat ada cahaya terang di makam seputaran ini, baru kami berniat untuk membersihi. Siapa tahu kan makam beliau keramat gitu atau apa gitu. Jadi dari mimpi awalnya? Iya, awalnya dari mimpi. Dan ada melihat cahaya gitu ya? Iya. Di sekitar tempat ini gitu? Iya. Satu baru dicoba-coba untuk dicek gitu Pak ya? Iya. Ternyata memang ada makam. Ternyata banyak pemakaman. 2008, cukup lama berarti ya? Sekitar 2008 ya? Iya, 2008. Cuman waktu itu memang belum ada upaya untuk merawat, mengelola gitu ya? Iya. Apa kendalanya Pak? Ada. Cuma kan letaknya kan di perusahaan lingkungan HGO. Jadi kan kami ini minta sama perusahaan kan, minta dikeluarkan lah, dirawat gitu, dibersihkan ini untuk karet-karetnya, cuma nggak ada respon lagi sampai sekarang ini. Cuma kalau untuk sekarang baru naik ke Bristol sudah ada ditebang aja. Jadi kira-kira nanti gimana rencana kedepannya nih kira-kira? Kalau untuk rencana ke depan ini Pak, ini rencana kami pohon-pohon ini kemungkinan bisa kami tebang, dan kemungkinan kelilingan untuk ini kami kasih pagar, dan mungkin untuk jalan nanti bisa kami kasih batu, insya Allah kalau ada rezeki untuk ke depan. Jadi kalau nanti sudah ditawat seperti itu, kalau ada orang berziarah bisa gitu ya? Untuk mudah pasang ini di depan itu dipasang Pak. Pelang nanti di depan Pak ya, dipasang pelang nanti kan pemakaman muslimin arah sini. Ini Pak Dusun ini masuk wilayah RT berapa nih Pak ini? RT 14. RT 14 Pak ya. Dusun Imban. Desa Bentok Barat Pak ya. Kecamatan Bati-Bati Tanah Lampung. Ya, kami mengharapkan karena ini makam yang saat ini kita teliti bersama dengan masyarakat, ini kami lihat ini banyak dari makam-makam dari Juriat Kesultanan, baik pangeran maupun ratu dan para pengikut dari Kesultanan. Jadi kami mengharap kepada masyarakat semoga ini bisa dipelihara, dibersihkan gitu.
kedepannya kami mempercayakan sepenuhnya ke masyarakat. Mudah-mudahan nantinya ini karena merupakan situs peninggalan sejarah yang kelihatannya juga masih utuh, kelihatannya baik mengenai ukiran dan bentuk nisannya ini. Jadi kami mengharapkan sekali mudah-mudahan ini bisa terjaga ke depannya. Apalagi nanti sudah kita ketahui bersama, mudah-mudahan ada haulnya, bisa masyarakat bisa memperhatikan keberadaan makam di sini. Jadi itu harapan kami. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners, sejumlah fasilitas umum di Taman Cahaya Madani Gayung bersambut di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Sayangnya dirusak oleh orang tak bertanggung jawab. Fasilitas umum yang dirusak adalah lampu penerangan, lampu hias, hingga tulisan dinding di taman tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DSLH Kota Singkawang, Emi Hasuti, mengatakan untuk mencegah kembali terjadinya perusakan fasilitas TCM Gayung bersambut, pihaknya akan memasang CCTV di sekitaran taman. Ia pun mengajak masyarakat, khususnya pengunjung TCM Gayung bersambut, agar menjaga fasilitas taman agar bisa tetap indah dan dapat digunakan. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Rizky Kurnia, wartawan Tribun Pontianak, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Rizky, silakan dengan laporannya. Ya, baik Nila dan juga Tribuners. Jadi memang ada sejumlah fasilitas umum seperti lampu penerangan, kemudian ada lampu hias dan beberapa tulisan dinding di Taman Cahaya Madani atau TCM Gayung bersambut di depan kantor Wali Kota Singkawang yang rusak. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, fasilitas umum ini dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Nah, ini juga sempat membuat Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Singkawang, Emi Hasuti, geram atas perbuatan pelaku ini. Bahkan dirinya juga mengatakan akan melaporkan perbuatan pengerusakan fasilitas umum tersebut jika ketahuan oleh pihaknya. Dan dirinya juga berencana untuk memasang sejumlah kamera CCTV untuk memantau sekitaran Taman Cahaya Madani agar kejadian yang sama tidak terulang kembali ke depannya. Nah, dia juga gencar mensosialisasikan kepada para pengunjung agar bersama-sama membantu menjaga fasilitas umum di Taman Cahaya Madani. Tribuners, untuk diketahui, Taman Cahaya Madani yang berada tepat di depan kantor Wali Kota Singkawang ini memang ramai dikunjungi oleh masyarakat, khususnya pada akhir pekan gitu. Meski tidak ada petugas yang berjaga di sekitaran taman, namun tidak jauh dari taman tersebut ada petugas Satpol PP yang bertugas di kantor Wali Kota Singkawang dan juga di kantor Satpol PP itu sendiri. Jadi nantinya apabila Tribuners mendapati atau melihat orang yang melakukan pengerusakan terhadap fasilitas umum di Taman Cahaya Madani ini, dapat segera melapor ke petugas sekitar. Nah, mungkin demikian dari saya, kembali ke studio Nila. Terima kasih banyak Rizky Kurnia, wartawan Tribun Pontianak melaporkan, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. 22 calon finalis Nyong dan Noni utusan dari 11 kabupaten sekota Sulawesi Utara mengikuti masa karantina selama 1 minggu ke depan di Hotel Mercure Teteli sejak Senin kemarin. Masing-masing kabupaten kota mengutus calon-calon terbaik Nyong dan Noni. Kota Bitung mengutus 4 pasang calon Nyong dan Noni, sedangkan Kota Manado mengutus 3 pasang calon finalis. Informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah ada Ferdi Guhuhuku, wartawan Tribun Manado, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat sore Ferdi, silakan dengan laporannya. Oke, selamat sore Tribuners dan juga selamat sore rekan Nila dari studio. Seperti yang disampaikan rekan Nila dari studio bahwa di Kota Manado, Sulawesi Utara, baru saja akan dilaksanakan kegiatan pemilihan Nyong dan Noni Sulut tahun 2022, karena pemilihan Nyong dan Noni Sulut ini dilakukan 1 tahun 1 kali. Jadi di bulan ini, bulan September, digelar kembali, dan ini kali terbanyak. Sebelumnya di tahun 2021
calon finalis itu hanya sekitar 17 pasang. Di tahun 2022 ini sekitar 22, dan setiap kabupaten kota di Sulawesi Utara mengutus calon-calon terbaik. Kota Manado itu 3, dan dari Kota Bitung sendiri 4. Dari 11 kabupaten kota ada yang hanya mengutus hanya Nyong, tidak dengan Noni. Ada juga dari beberapa kabupaten kota juga mengutus hanya Noni, tidak dengan Nyong. Jadi semua berjumlah 22 orang. Nah, ini sudah masuk di hari pertama kemarin, di hari karantina. Hari pertama mereka akan melakukan karantina, menerima materi dan juga materi praktek di lapangan selama 1 minggu ke depan. Dan sesuai dengan jadwal yang saya dapatkan, wawancara dengan Kadis Pariwisata yang mengatakan bahwa selama mereka di karantina, mereka akan menerima banyak materi guna untuk penilaian. Tentunya untuk menjadi Nyong dan Noni Sulut, mereka harus memiliki kemampuan, karena satu, mereka yang akan menjadi contoh dan teladan, terutama untuk mempromosi wisata Sulawesi Utara, baik ekonomi maupun juga para wisata yang sudah cukup terkenal di Sulawesi Utara. Jadi itu harapan dari pemerintah. Bahkan juga dari ada harapan juga yang disampaikan dari Noni Sulut 2021. Ia berharap semoga mereka bisa melewati masa-masa karantina, dan berharap semoga dari pemilihan ini Sulawesi Utara bisa menemukan Nyong dan Noni Sulut yang terbaik lebih dari calon sebelumnya. Dalam hal ini ia sendiri, ia juga berharap semoga mereka bisa melewati dengan baik, menerima materi dengan baik, dan harapannya mereka bisa memperkenalkan Sulut secara nasional bahkan internasional untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Sulawesi Utara dan di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Mungkin itu laporan saya dari Kota Manado, dikembalikan ke studio. Terima kasih banyak Ferdi Guku, wartawan Tribun Manado melaporkan, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Sebanyak 1.200 peserta meramaikan Festival Layang-Layang di Lampung Selatan. Festival Layang-Layang ini dipusatkan di objek wisata Pantai Keduarna yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan bekerja sama dengan Komite Olahraga Kreasi Masyarakat Indonesia. Festival Layang-Layang ini tak hanya diikuti masyarakat Lampung Selatan, dinas atau instansi pemerintah, dan juga para guru-guru sekolah. Komunitas layang-layang dari dalam maupun luar Provinsi Lampung pun turut terlibat, sehingga menambah varian acara Festival Layang-Layang di Lampung Selatan ini. Informasi lebih lengkapnya, saudara, ada Domi Desmantri, wartawan Tribun Lampung, sudah tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Silahkan, Domi. Baik, Tribuners. Pemkab Lampung Selatan baru saja menggelar Festival Layang-Layang di Pantai Keduarna, Waiurang, Kecamatan Kalenda, Lampung Selatan. Pada Festival Layang-Layang tersebut, banyak juga di kegiatan lain seperti fashion show untuk orang dewasa, dan juga ada lomba mewarnai untuk anak-anak, dan juga ada jemur bonsai. Dan pada festival layang-layang tersebut ada banyak kategori. Salah satunya itu layang-layang kreasi, layang-layang aduan, dan juga layang-layang besar atau layang-layang sedaren begitu. Nah, untuk jumlah peserta sekitar ada 1.200 peserta yang mengikuti lomba layang-layang, festival layang-layang di Pantai Keduarna tersebut. Lalu untuk jumlah total secara keseluruhan peserta yang mengikuti acara tersebut yaitu 1.500 orang. Lalu untuk pada kegiatan tersebut peserta diberikan cap untuk menandai bahwasanya mereka adalah peserta dalam festival tersebut. Lalu untuk pihak keluarga dikenakan biaya Rp10.000. Lalu dalam festival yang tersebut diharapkan animo masyarakat kembali lagi pasca pandemi COVID-19 kemarin. Begitu juga dengan tujuan dari terselenggaranya festival layang-layang yang diadakan Pemkab Lampung Selatan tersebut. Begitu.
Baik, terima kasih Domi Desmantri, wartawan Tribun Lampung melaporkan. Selamat bertugas kembali, Domi. Kita bergeser ke Pontianak. Tribuners, jika berkunjung ke Pontianak, wajib rasanya untuk menikmati kepiting kecil khas Pontianak yang biasanya disebut keramak. Orang Teochew menyebutnya buaki, sedangkan orang Hakka atau Kem menyebutnya maki. Produk ini bisa dimakan langsung dengan dicampur menggunakan jeruk nipis kecil atau jeruk sambal, ataupun bumbu lainnya sesuai selera. Rasanya yang asin dan khas akan menggugah selera makan Anda. Makanan ini memang cukup unik karena harus difermentasi terlebih dahulu sebelum siap dikonsumsi. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Marpina Wulandari, wartawan Tribun Pontianak yang akan memberikan gambaran lebih lengkapnya untuk Anda. Silahkan Marpina. Baik, terima kasih Nila. Nah, memang untuk keramak atau biasa disebut juga makikoi atau juga nama lainnya di Kabupaten Skadau itu adalah kotam, itu merupakan kepiting kecil yang difermentasi sampai sedikit membusuk atau sampai rasanya berubah menjadi asin. Nah, makanan ini memang biasa dikonsumsi mentah, jadi kepiting ini setelah dibersihkan akan direndam dahulu dengan air panas, setelah itu baru diguling atau dicampur dengan perasan jeruk nipis dan cabai biasanya. Nah, makanan ini memang cukup unik karena merupakan makanan khas di Kalimantan Barat, dan untuk di Pontianak sendiri cukup mudah mendapatkannya. Jadi kalau Tribuners pengen merasakan makanan ini, bisa saja membeli langsung ke pasar-pasar tradisional di Pontianak atau membeli lewat media online atau online shop. Jadi memang sudah banyak juga yang menjual melalui online shop untuk makanan jenis ini. Nah, makanan ini juga sebetulnya tidak semua orang mungkin bisa memakan makanan ini, jadi memang karena rasanya yang sedikit unik, maka tidak banyak juga orang-orang yang mungkin menyukainya. Tapi bagi Tribuners yang menyukai sensasi unik dalam cita rasa makanan, tentu ini wajib dicoba. Begitu, Nila. Baik, wajib dicoba untuk mereka yang ingin merasakan sensasi makanan yang cukup unik. Terima kasih banyak Marvina atas informasinya. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya dari Lampung Tribuners. Menghabiskan waktu luang di Lampung bisa dengan traveling ke air terjun Batu Putuk Bandar Lampung dengan mengisi hari libur Anda. Namun tak hanya sekedar traveling, kamu juga bisa melakukan masak-masak di pinggir air terjun dengan suasana alam yang sangat asri. Biasanya cukup dengan membawa kompor portable, beras, ikan, atau sayur-sayuran untuk bisa dimasak. Air terjun Batu Putuk ini juga sangat cantik dengan udara sejuk serta panorama pegunungan yang tampak alami. Informasi lebih lengkapnya, Kiki Adi Pratama, wartawan Tribun Lampung, sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore Kiki, silahkan dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan Nila. Jadi pada hari Minggu sejumlah pemuda melakukan aksi ataupun jalan-jalan ya, traveling ke air terjun Batu Putuk, Kota Bandar Lampung. Di sana mereka menghabiskan waktu liburannya dengan bukan hanya sekedar traveling, melainkan juga mereka melakukan kegiatan masak-masakan yang seperti ada di dalam video. Mereka melakukan masak-masakan dengan menggunakan kompor portable yang juga menggunakan yang juga membawa beberapa bahan masakan seperti sayur-sayuran, kemudian ikan, dan juga beberapa bahan masakan lainnya. Kita bisa melihat bahwa di sana mereka memasak nasi cukup hanya dengan menggunakan kompor kecil itu, kompor portable yang diisi beras kurang lebih setengah kilo masing-masing ya. Di situ kita bisa melihat suasana alam dan pemandangan pegunungan yang asri mereka bisa merasakan, karena memang di sana lokasinya betul-betul asri ya, suasana alamnya sangat terasa. Di situ para
pengunjung bisa juga menikmati pemandangan air terjun yang ada, yang memang air terjun tersebut berasal daripada pegunungan yang bisa dilihat secara langsung dan bisa juga mandi langsung di air terjun tersebut. Nah, untuk mendatangi air terjun tersebut, para pengunjung bisa menggunakan dua jalan alternatif. Pertama, bila para pengunjung ingin sekaligus untuk melakukan olah fisik, bisa melakukan alternatif melalui jalan yang ada melewati berbagai lembah, gunung-gunung, dan juga jalan yang cukup ekstrim ya, sama seperti halnya seperti orang-orang yang mendaki gunung. Namun jika hanya sekedar ingin traveling, para pengunjung bisa melakukan jalan yang sudah ada, yang sesuai dengan peta untuk menuju ke sana, yang memang tidak jauh dari lokasi yang ada di air terjun Batu Putu Kota Bener. Begitu rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Kiki Adi Pratama, wartawan Tribun Lampung melaporkan. Selamat bertugas kembali Kiki. Kita ke informasi lain, saudara. Terowongan kereta api ternyata nggak cuma warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda aja. Pada tahun 1960-an, bangsa Indonesia juga ternyata sudah bisa membangun sendiri terowongan kereta api. Terowongan kereta api pertama buatan Indonesia adalah terowongan Karangkates. Terowongan Karangkates berlokasi di perbatasan Malang, Blitar, Jawa Timur. Terdapat dua terowongan Karangkates, letaknya di antara stasiun Pogaji dan stasiun Sumber Pucung. Terowongan Karangkates 1 memiliki panjang mencapai 892 meter. Sementara terowongan Karangkates 2 membentang sepanjang 440 meter. Jarak antara kedua terowongan ini kurang lebih 500 meter dengan jalur melengkung di dalamnya. Kedua terowongan dibangun di tahun 1967 hingga tahun 1969 bersamaan dengan pembangunan Bendungan Insinyur Sutami atau yang lebih familiar dikenal sebagai Bendungan Karangkates. Terowongan Karangkates ini dibangun karena jalur lama peninggalan Belanda harus direlokasi lantaran terdampak pembangunan bendungan, sehingga perlu adanya jalur pengganti untuk perjalanan kereta api. Daerah Istimewa Yogyakarta punya banyak tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi saat liburan. Salah satu di antaranya adalah The Lost World Castle. The Lost World Castle ini berlokasi di Jalan Petung Merapi, Petung, Kepuharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Jaraknya sekitar 27 km dari pusat kota Yogyakarta, atau sekitar 1 jam jika ditempuh menggunakan kendaraan. Keunikan tempat ini adalah wisatawan seolah diajak berkunjung ke dunia lain yang beda dari lainnya. Melalui arsitektur bangunan bagaikan kastel negeri dongeng, lokasinya yang ada di kaki Gunung Merapi dan panorama alam di sekitarnya yang tampak indah, membuat tempat wisata ini makin menarik untuk Anda kunjungi. The Lost World Castle ini juga menawarkan banyak spot foto menarik yang instagramable, kemudian cocok untuk para anak muda yang suka mengunggah konten ke media sosial. Manajer operasional mengatakan konsep dari tempat wisata ini mengusung tema dunia yang hilang. Dunia yang hilang kemudian dikumpulkan menjadi satu sehingga diharapkan wisatawan bisa mengunjungi seluruhnya dalam waktu 1 hari saja. Dunia yang hilang tersebut punya konsep fantasi atau negeri dongeng yang dibuat menjadi nyata, khususnya dihadirkan untuk para pengunjung yang datang ke lokasi ini. Tersedia juga berbagai wahana permainan seru yang bisa dicoba oleh anak-anak maupun dewasa Tribuners. Di antaranya ada permainan 9 dimensi dan geledekan, permainan yang sempat viral di media sosial. Kemudian bagi Anda yang memang sedang berada di Yogyakarta, mengunjungi The Lost World Castle ini bisa menjadi alternatif destinasi wisata, apalagi jika tengah berlibur bersama dengan anak-anak.
Untuk Anda yang mungkin ingin berwisata ke Korea Selatan, tampaknya rencana kerjasama antara Pemprov Sulut dengan maskapai Korea Selatan ini bisa jadi angin segar untuk Anda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjajaki kemungkinan kerjasama dengan maskapai Jeju Air untuk membuka penerbangan langsung Korea Selatan ke Sulut. Langkah ini dinilai bisa berdampak positif terhadap provinsi tersebut. Pasalnya, kini sudah cukup banyak investor Korea Selatan di wilayah Sulut. Selain itu, durasi penerbangan dari Sulut ke Korea Selatan pun dinilai tak terlalu lama atau hanya sekitar 5 jam saja. Sejauh ini sudah banyak wisatawan mancanegara asal Korea Selatan yang sudah berkunjung ke Sulut. Meskipun angka tersebut sempat turun karena pandemi COVID-19, Gubernur Sulut Oli Dogo Kambe juga mengatakan adanya rencana ini bisa menaikkan investasi pariwisata, hotel, hingga lapangan golf, dan akan mendukung pariwisata di Sulut khususnya di wilayah Likupan. Liburan ke Lampung pasti akan sangat sayang jika melewatkan destinasi pantainya. Sebagai provinsi paling selatan di Pulau Sumatera Tribuners, Lampung terkenal dengan beragam pantainya yang sangat eksotis. Seperti satu di antaranya adalah pantai di Lampung yang baru-baru ini populer, yakni Pantai Keduwarna. Pantai Keduwarna menjadi tempat wisata di Lampung yang belakang ini memang sedang hits. Banyak dari wisatawan lokal maupun luar kota mulai berbondong-bondong berkunjung ke Pantai Keduwarna. Apalagi saat musim liburan, Pantai Keduwarna sudah pasti akan ramai dan dipadati pengunjung. Tepat pada tahun 2018, Pantai Keduwarna dipenuhi dengan tumpukan sampah dan kayu-kayu. Hal ini karena kawasannya memang sempat porak-poranda akibat peristiwa bencana tsunami Selat Sunda yang cukup hebat. Namun, seiring berjalannya waktu, reruntuhan sisa peristiwa tsunami tersebut mulai dibersihkan secara bertahap. Pembangunan mulai kembali dikembangkan di kawasan Pantai Keduwarna ini, dan hasilnya Pantai Keduwarna kini semakin cantik dan bersih, serta kembali dikelola sebagai destinasi wisata. Daya tarik utama Pantai Keduwarna sendiri terletak pada garis pantainya yang cukup panjang. Ditambah lagi debur ombaknya yang juga tak terlalu besar, membuat wisatawan bisa leluasa bermain di area pantai. Dari kawasan pantai, pengunjung juga akan disuguhkan gugusan Pulau Krakatau yang tampak dari kejauhan. Ada juga landscape Gunung Rajabasa yang menjulang tinggi, menjadikan Pantai Keduwarna menjadi semakin indah untuk dipandang mata. Kita bergeser ke seputaran pusat kota Tribuners. Jika Anda mencari tempat wisata yang dekat Tangerang, wajib rasanya untuk datang mencoba serunya liburan ke Cynthia Square Park. Sejak pertama kali dibuka, Cynthia Square Park ini langsung mencuri perhatian para wisatawan. Cynthia Square Park bahkan menjelma menjadi salah satu destinasi favorit yang cukup menarik untuk dikunjungi. Lokasinya tak jauh dari BSD, yakni Jalan Sinta Boulevard, Curug, Sangiran, Kelapa II, Tangerang, Banten. Destinasi ini dikenal dengan wahananya yang beragam, lengkap dengan aktivitas seru yang sudah menanti para wisatawan. Mulai dari outbound, wisata edukasi, bersantai ria, menikmati panorama alam, hingga berburu kuliner. Cynthia Square Park juga menyediakan ruang terbuka hijau dengan fasilitas modern. Area ini biasanya digunakan sebagai pusat aktivitas pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Dengan beragam daya tarik yang ditawarkan ini, tentunya momen liburan ke Cynthia Square Park dijamin seru dan juga akan berkesan baik itu untuk Anda maupun keluarga dan juga anak-anak. Postblok jadi salah satu tempat wisata di Jakarta yang bisa dimanfaatkan untuk bersantai dan juga berwisata kuliner. Tempat yang berlokasi di Jakarta Pusat ini dibuka sejak awal September 2021. Letaknya berada di gedung yang mulanya Gedung Filateli Jakarta atau bekas gedung kantor Pos Pasar Baru. Postblok memiliki dua area luar ruangan yang dijadikan sebagai spot duduk santai.
sambil menikmati makanan dan minuman yang tersedia di sana. Area luar ruangan pertama adalah bagian depan pos blok, tepatnya di halaman gedung Filateli. Di sana terdapat beberapa bangku taman, undakan untuk duduk, serta beberapa bangku dan meja kecil di sepanjang trotoar. Sementara area luar ruangan kedua terletak di tengah gedung dan dikelilingi oleh beberapa toko makanan dan juga minuman. Area ini dapat diakses melalui lorong memutar. Di area tersebut, wisatawan juga bisa memilih apakah ingin duduk di area beanbag, bangku, atau meja kecil di beberapa titik lorong atau bahkan di undakan lorong menuju area beanbag. Saat memasuki pos blok, pengunjung akan langsung disambut oleh toko makanan dan juga minuman yang terletak di luar gedung. Sementara pada bagian dalam, toko makanan dan minuman tersebar pada area yang memiliki tribun dan lorong dekat area beanbag. Selain toko makanan dan juga minuman, pos blok juga memiliki toko-toko yang menjual produk ekonomi kreatif. Produk yang tersedia mulai dari sepatu, kemudian sendal, ada juga barang-barang antik, masker kain, kaos kaki, tas cincin, tas kecil untuk perlengkapan make up, hingga aroma terapi ruangan dan juga pakaian. Namun, jika Anda ingin mencoba hal baru, pada bagian bawah area tribun terdapat sebuah studio photo box yang bisa dicoba. Pada bagian dalam gedung Filateli Jakarta juga ada sebuah tribun yang cukup tinggi, letaknya berseberangan dengan kaca petri yang menghiasi gedung. Spot ini tak hanya dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk lesehan setelah berkeliling pos blok, tapi juga untuk bersuah foto. Masih butuh spot bersantai lain, kamu bisa pergi ke halaman depan pos blok Jakarta dan duduk di kursi-kursi yang tersedia sambil menikmati situasi lalu lintas sekitar. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam travel update kali ini, Tribuners. Jangan lupa terus saksikan informasi terbaru lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dila Irda, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin orang terkait peristiwa pompong yang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Selamat datang di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawandarek. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu, saat speedboat tiba di Pulau Sawandarek, Raja Ampat, Papua Barat, Minggu 3 Juli 2022. Tanpa turun ke daratan, kami langsung bersiap dari dalam kapal untuk melakukan snorkeling. Bahkan seorang wisatawan bernama Edward sepertinya sudah tak tahan ingin melihat indahnya dalam laut. Dia pun langsung melompat. Sang pemandu menyiapkan peralatan snorkeling seperti jaket, masker, dan kacamata snorkeling. Sungguh indah melihat dalam laut pesisir Pulau Sawandarek. Yap, benar, seperti melihat akuarium. Air yang jernih membuat mata kita bahkan tanpa kacamata snorkeling bisa melihat jelas keindahan dalam laut Raja Ampat. Warna-warni ikan dengan beragam jenis, batu karang bermacam bentuk dan unik, dan berbagai biota laut lain yang sangat memanjakan mata. Tak hanya snorkeling, sejumlah wisatawan juga melakukan diving hingga ke dasar laut. Pulau Sawandarek merupakan satu dari sejumlah tempat terbaik untuk snorkeling dan diving di Raja Ampat. Keindahan Raja Ampat yang berlokasi di ujung barat Papua ini dikenal hingga berbagai pelosok dunia. Untuk bisa mencapai pulau ini, Anda harus menggunakan transportasi laut yang ditawarkan oleh sejumlah travel perjalanan wisata Raja Ampat di kota Sorong. Jadi, bagi Anda yang ingin berwisata, cukup di Indonesia aja. Tribun News Live Update. 21 Mei
Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin orang terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Radif Radifan. Saya Arab. Nah, kali ini Siap Troy berkunjung ke sate kambing Bu Haja Bejo yang ada di Ciwetan Solo. Nah, sate kambing Bu Haja Bejo ini masuk di 20 kuliner khas pilihan di Solo. Terus katanya sih itu kesukaan Pak Jokowi. Oh iya, Pak Jokowi katanya sering kesini pas masih jadi wali kota Solo. Oke, kira-kira seperti apa rasanya? Nah, ini menunya ada di sini. Kita udah di dalam nih. Nah, terus ini mau pesan dulu. Ini ada aneka sate. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Ya udah, nggak apa-apa. Mau pesan apa? Aku yang pasti tengkleng. Aku sate buntel. Ada makanan di depan kita, bro. Harus kita makan. Kita sikat. Ini makanan kita udah datang. Ini ada tengkleng. Tengkleng. Ini udah ada sate buntel. Ini sate buntel. Kamu tadi pesannya apa? Tengkleng ya? Iya. Tapi ini aku ya sate buntel. Tapi aku boleh nyicip ya? Oh iya, udah boleh. Udah boleh. Pedes. Oke. Pedes. Ini lebih pedes lagi, ada cabenya. Oh. Ini nek mbok kletuk. Apa ya kletuk? Apa ya di apa ya? Dikit ya. Nah. Ini untuk tengklengnya. Tengkleng ini apa aja ya isinya ya? Kamu tahu nggak? Ini bagian tubuh kambing mana? Ini kayaknya kaki. Ini kayak ada kakinya ya? Kaki. Kaki ini ada dikasih cabenya 1. Terus yang sate buntel, kira ini sate buntel tuh terus masih ada tusuknya di situ. Oh iya. Gini. Udah dipotong biar gak ribet ceritanya. Kalau kayak gini kan kelihatan banyak. Oh, masih sate-sate itu kan kelihatan dikit. Iya, cuma ada berapa tusuk doang. Padahal cuma 2 tusuk biasanya. Nah, sate buntel ini itu daging kambing cincang, terus dikasih lemak dari kambing, dibuntel gitu. Buntel, makanya dikasih nama sate buntel. Pasti empuk. Oke. Melihat teksturnya tuh kayak udah ngiler. Iya, ngiler ya. Kalau kita di sud itu yang ini udah lemaknya tuh menetes-netes gitu loh pas di arengnya tadi tuh. Pas dibakar. Iya, pas dibakar gitu lemaknya tuh netes-netes. Baunya semerbak. Mari kita coba. Nah, ini aku dulu ya. Oh iya. Aku mau cobain tengklengnya. Aku jajal. Ini mari kita coba kuahnya dulu. Kuah itu penting. Kuahnya bening ya? Bening. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya kayak tengkleng. Ya, ya iyalah. Nah, tapi kuahnya gimana ya? Ada bumbunya tuh masih
Ini apa? Gurih. Ya iyalah. Gurih. Coba itu dagingnya ngelotok enggak? Kalau tengkleng itu biasanya ngelotok enggak? Bisa. Kita nggak ada piring cadangan. Kita coba ini bagian kaki ya. Kaki ya. Kaki. Tengkleng ini kaki ya. Juga. Kaki. Macam-macam. Kita coba. Ini adalah tengklengnya. Selamat sore Tribuners, Live Update Sore kembali hadir menemani sore Anda, edisi Selasa 13 September 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi teraktual mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah Live Update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. DPRD DKI Jakarta mengumumkan pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI pada Selasa 13 September. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan DPRD Provinsi DKI telah menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri pada 24 Maret lalu terkait usulan pemberhentian Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Larasati Dia Utami yang akan melaporkannya. Silakan rekan Laras. Selamat sore rekan Firda, reporter Larasati melaporkan langsung dari Balai Kota terkait pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Jadi baru siang tadi DPRD DKI Jakarta mengumumkan pemberhentian Gubernur Anies dan Wakil Gubernur Riza Patria dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta pada 13 September 2022. Rapat paripurna hari ini adalah proses pelengkapan administrasi pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Masa jabatan Anies Baswedan dan Riza Patria akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Anies Baswedan pada konferensi pers usai rapat mengatakan akan mengikuti proses administrasi pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Setelah rapat paripurna pada hari ini, Anies juga mengatakan masih akan bertugas sebagai Gubernur hingga 16 Oktober 2022, termasuk melakukan rapat dengan para dewan. Soal PJ Gubernur, tadi Gubernur Anies sempat mengatakan bahwa hal itu merupakan sebuah proses demokrasi dan akan percayakan pada proses demokrasi itu kepada rakyat. Karena masanya transisi maka ditentukan oleh pemerintah dan prosesnya menurutnya perlu dihormati. Ia juga mengapresiasi kehadiran para dewan dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta pada hari ini. Setelah pembacaan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKI periode 2017-2022, dilakukan penandatanganan berita acara oleh pimpinan Dewan. Tak lupa Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi juga mengucapkan terima kasih atas pengabdian Gubernur Anies dan Gub Riza selama ini. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Laras dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan berikut liputannya untuk Anda. Jadi kita ikuti saja prosesnya, ini bagian dari proses administrasi yang harus dikerjakan dan berlangsung di semua provinsi, termasuk di Jakarta. Dan kita apresiasi atas kehadiran teman-teman Dewan di dalam rapat paripurna. Itu saja dari saya, tidak ada lagi yang lain. Cukup. Pak Gubernur, rencana yang akan dilakukan Pak setelah satu hari ini Pak? Saya masih bertugas sampai 16 Oktober. Apa nih Pak yang akan dikerjakan lagi? Seperti biasanya aja, termasuk doorstop. Oke. Termasuk kita semua kegiatan masih berjalan seperti biasa. Karena ini adalah proses administrasi yang harus dikerjakan oleh DPRD di seluruh Indonesia dan Gubernur pun masih mengerjakan tugasnya sebagai Gubernur
Wakil Gubernur mengerjakan tugas sebagai Gubernur sampai masa jabatan berakhir. Dan tadi pun disebutkan bahwa masa jabatan tahun 2016 kan disebutkan bahwa gubernur, wali kota dan sebagainya tidak bisa melakukan pengganti pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon, ya sebelum Bapak lengser begitu ya. Nah tapi kemarin Bapak kan melantik beberapa pejabat itu paslon. kaitan dengan pilkada. Sini nggak ada pilkada. Ini aja, kami menjalankan tugas sampai akhir. Yang mau berdebat soal hukum silahkan para ahli hukum untuk berdiskusi ya. Saya akan menjalankan tugas sampai akhir yaitu tanggal 16 Oktober. Nah, itu ada saya tidak akan mendiskusikan itu di sini. Tadi diberikan usulan kan? Usulannya nanti diperhatikan. Tentu diperhatikan dong. Namanya juga usulan dari Elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa terkait menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat pada Selasa 13 September. Ada sekitar ribuan mahasiswa berkumpul dan menggelar aksi unjuk rasa pada pukul 15:02 waktu Indonesia Barat. Mereka berkumpul di Jalan Medan Merdeka Selatan dan bergeser menuju kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Naufal Lanten yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Ya, baik Indra dan juga Tribuners, selamat sore. Saat ini saya Naufal Lanten berada di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Pada hari ini Selasa 13 September 2022 ada ribuan masyarakat yang tergabung dari elemen buruh yang menggelar aksi unjuk rasa terkait penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Nah, kita juga dibilang para masa ini datang secara gelombang gitu karena pada siang kira pukul 12.15 tadi masa dari elemen buruh tiba di kawasan Patung Kuda ini pada sekira pukul 12:15 di sebagian barat setiap hari. Sementara elemen mahasiswa tiba di kawasan Patung Kuda ini pada sekira pukul 15:00. Nah, saat ini ada juga Tribuners masa yang gabung baik mahasiswa maupun buruh masih menggelar aksi unjuk rasa dan elemen juga masih terus mendatang gitu ke kawasan Patung Kuda Jakarta ini untuk melakukan kunjungan terkait harga BBM. Nah, ini dan juga Tribuners ada pun memastikan pada setiap hari diantaranya Halo rekan Naufal. Ya, halo. Silakan dilanjutkan rekan Naufal. Baik. Ada pun mahasiswa yang berunjuk rasa pada hari ini tergabung dari sejumlah universitas yang berada di wilayah Jabodetabek, diantaranya adalah Universitas Mustopo, Universitas Al-Azhar Indonesia, UI Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Yarsi, Universitas Pamulang, Trisakti hingga Universitas Indonesia. Sementara itu, elemen buruh juga masih terus berorasi dan juga ada juga Tribuners saat ini masa masih berdatangan Rio seorang dari para mahasiswa menyanyikan yel-yel dalam aksi unjuk rasa ini juga terus bergemuruh di kawasan Patung Kuda pada sore hari ini. Adapun arus lalu lintas di sekitar jalan baik jalan Medan Merdeka Barat maupun jalan MH Tamrin di dekat kawasan Patung Kuda ini masih terbatas dan hanya beberapa kendaraan yang bisa melalui jalan tersebut. Sementara itu kita juga Tribuners juru bicara dari Kemenhub ini Kalitas mengatakan ada 3 tuntutan utama dalam aksi unjuk rasa kali ini, utamanya ialah kenaikan BBM. Ingin pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM, kemudian juga menurunkan harga bahan pokok dan juga mencabut undang-undang omnibus law
lainnya juga termasuk membatalkan revisi RKUHP. Menurutnya kenaikan harga BBM saat ini di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil akibat pandemi COVID adalah tindakan yang tidak tepat. Ia juga mengklaim masa yang akan menggelar aksi unjuk rasa pada siang hari ini akan mencapai hingga 10.000 yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda ini. Adapun sisanya juru bicara buruh tersebut menuntut agar kesejahteraan buruh lebih diperhatikan oleh pemerintah, diantaranya adalah meminta penghapusan sistem kontrak kerja atau outsourcing hingga PHK. Dia juga meminta pelaksanaan bagi buruh perempuan dan melindungi buruh migran Indonesia. Dia juga meminta agar para pengusaha menolak privatisasi pembangunan industri nasional dan juga menolak meminta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun hingga saat ini, kira juga Tribuners, aksi unjuk rasa masih berlangsung. Riuh-riuh dari mobil komando juga masih terus menggebu-gebu dari para baik dari elemen masyarakat. Adapun aksi unjuk rasa juga masih berlangsung tertib hingga sore ini sekitar pukul 10.00. Baik, terima kasih rekan Navalanten dari tribunnews.com atas laporan Anda. Melaporkan langsung dari Jakarta Pusat, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi masih terus terjadi di Bogor. Kali ini Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM se-Bogor menyuarakan aspirasinya di depan Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bogor pada Senin 12 September. Gabungan dari 10 perguruan tinggi di Bogor ini ingin menyampaikan tuntutannya kepada wakil rakyat dengan anggota DPRD Kabupaten Bogor. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Amar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amar. Baik, terima kasih rekan Firda. Ya, untuk Tribuners dimanapun, jadi gelombang penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar, terutama bersubsidi, terus terjadi penolakan khususnya di Kabupaten Bogor sendiri. Nah, sebelum-sebelumnya mulai dari buruh, kemudian aliansi mahasiswa juga menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD Kabupaten Bogor. Nah, pada hari kemarin, hari Senin, 12 September 2022, aliansi BEM se-Bogor menyuarakan aspirasinya di depan Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bogor. Gabungan dari 10 universitas yang ada di kota maupun Kabupaten Bogor ini ingin menyampaikan tuntutannya kepada wakil rakyatnya yang berada di dalam gedung DPRD Kabupaten Bogor. Namun pada hari tersebut tidak ada anggota dewan yang berada di kantornya karena sedang ada agenda lain di luar dari gedung Kabupaten Bogor sendiri. Nah, kemudian perwakilan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor melakukan negosiasi dengan mahasiswa yang ingin masuk ke dalam gedung DPRD. Namun kepada mahasiswa, Sekretariat Dewan menyampaikan bahwa bisa masuk namun hanya perwakilannya saja. Namun para mahasiswa tersebut tidak ingin masuk diterima untuk perwakilan saja. Mereka ingin seluruh masa aksi ikut masuk ke dalam gedung, mendekat ke gedung DPRD Kabupaten Bogor. Hal tersebut tidak diizinkan baik dari pihak keamanan yang sudah berjaga maupun dari pihak Pemkab Bogor sendiri. Nah, kemudian para mahasiswa ini mencoba berusaha mendobrak pintu gerbang Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bogor beberapa kali, namun kuatnya rantai dan gembok yang ada di gerbang tersebut mampu menahan dorongan dan dobrakan dari para mahasiswa. Sehingga sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Bogor tersebut membubarkan diri. Nah, sebelum membubarkan diri, mereka menyampaikan 3 tuntutannya, yaitu yang pertama menuntut dan mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan terkait kenaikan BBM. Kemudian tuntutan kedua yaitu menuntut dan mendesak pemerintah menunda proyek strategis nasional yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dan mengalihkan anggaran untuk subsidi BBM. Kemudian tuntutan yang ketiga yaitu menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerapkan regulasi pemakaian BBM bersubsidi secara tegas. Begitu rekan kita yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Bogor.
Baik, terima kasih rekan Amar dari Tribun Bogor melaporkan langsung dari Kabupaten Bogor. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Aksi mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepulauan Riau berakhir ricuh. Saat kericuhan ada 2 orang mahasiswa diamankan oleh pihak kepolisian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Endra Kaputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Endra. Baik Firda dan sahabat Tribun, dapat dilaporkan memang dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Kepri Menggugat, di mana tuntutan para mahasiswa pada saat menggelar aksi unjuk rasa yakni menolak kenaikan harga atau tarif BBM. Dalam aksi unjuk rasa memang awalnya berlangsung tertib dan aman, namun saat itu mahasiswa mulai terpancing karena dihadangkan oleh kawat berduri. Dan saat itu juga Firda dan sahabat Tribun, mahasiswa menerobos kawat berduri dengan menginjak kawat berduri tersebut. Namun saat dari kawat berduri tersebut, beberapa personil dari kepolisian juga menjaga untuk tidak mahasiswa sampai masuk ke lobi kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Saat aksi mulai memanas, permintaan mahasiswa saat itu ingin menghadirkan langsung Ketua DPRD Kepulauan Riau yakni Jumaga Nadia. Saat Jumaga Nadia turun menemui para massa aksi, saat itu ketegangan juga mulai terjadi karena mahasiswa meminta Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadia untuk ikut bersama-sama mendeklarasikan penolakan kenaikan harga BBM. Namun saat itu Ketua DPRD tidak ingin mendeklarasikan atas nama Ketua DPRD karena menurutnya mekanisme penyampaian nantinya Ketua DPRD menerima tuntutan para mahasiswa dan akan membahas kepada para anggota legislatif lainnya dan nantinya akan baru disampaikan kepada pemerintah pusat. Saat ada beberapa mahasiswa yang ingin memaksa Ketua DPRD untuk mendeklarasikan, saat itu Kapolres Tanjung Pinang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu meminta mahasiswa untuk mundur dan saat itulah terjadi kericuhan di mana polisi Dalmas Lanjut atau polisi Huru-Hara memukul mundur para mahasiswa dan saat itu ada 2 mahasiswa yang diamankan oleh pihak kepolisian. Ketegangan terus masih berlanjut karena para mahasiswa menginginkan rekannya untuk segera dikembalikan kepada mereka. Nah saat itu 1 di antara 2 mahasiswa yang diamankan itu mengalami lemas dan Kapolres Tanjung Pinang meminta untuk mahasiswa tersebut dicek kondisinya di Rumah Sakit Bayangkara. Dan setelah bernegosiasi dan akhirnya dibawa oleh ambulan Polresta Tanjung Pinang, akhirnya massa aksi membubarkan diri dengan tertib dan dalam hal ini Ketua Korlap Aksi Mateus menyampaikan kekecewaan terhadap prosedur penanganan yang dilakukan oleh Polresta Tanjung Pinang. Menurutnya bahwa pengamanan yang sudah dilakukan Polresta Tanjung Pinang itu seakan membungkam hak-hak demokrasi mahasiswa dalam menyampaikan pendapat. Namun saat kita konfirmasi kepada Kapolres Tanjung Pinang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu menyampaikan bahwa aksi tegas untuk memukul mundur mahasiswa tersebut dilakukan karena mahasiswa sudah beberapa kali memaksa Ketua DPRD Kepri untuk mendeklarasikan bersama terhadap kenaikan tarif harga BBM. Begitu Firda dan sahabat Tribun. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam Endra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, mahasiswa memaksa untuk menandatangani. Pak Ketua juga sudah menyampaikan bahwa itu akan dibawa ke Dewan untuk nanti diraparkan mengenai aspirasi mereka. Tapi terus memaksa. Kemudian kami sampaikan supaya silakan menyampaikan aspirasinya dengan baik, kemudian teratur, dan Bapak Ketua DPR juga sudah mengakomodir sama-sama tadi sama kita duduk di lapangan berpanas-panasan supaya apa yang disampaikan itu diterima. Itu yang sakit mereka ikutkan demo, makanya kita bawa ke klinik kita untuk diperiksa dokter bahwa sakitnya itu karena memang
sebelum demo dia jatuh dari motor. Memang kondisi sakit. Memang kondisi sakit. Kan itu ada apa tadi? Luka di perban. Itu sebelum demo dia udah jatuh dari motor. Di sela agenda Employment Working Group dan kegiatan G20 Labor and Employment Minister Meeting, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah kembali meninjau penerima bantuan subsidi upah 2022 bagi pekerja di sektor UKM berlokasi di Krishna, Bali pada Selasa 13 September. Menaker Ida mengapresiasi kepada perusahaan Krishna yang telah mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 2.500 pegawai dan yang paling menarik Krishna merekrut 30% teman-teman disabilitas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali. Ada Zainal Nur Arifin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zainal. Selamat sore rekan Firda di studio. Dapat dilaporkan untuk Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2022 ini kembali menggelontorkan bantuan subsidi upah atau BSU. Nah, di sela kunjungan kerjanya set event G20 di Bali, Menaker Ida Fauziah meninjau penyaluran BSU di wilayah Kabupaten Badung siang tadi. Disampaikan oleh Menaker ada 14,6 juta penerima dan akan cair sebanyak 4,36 juta penerima yang berhak untuk pencairan di tahap pertama. Dan pencairan sendiri atau penyaluran sudah mulai dilakukan sejak hari Senin kemarin 12 September 2022 melalui Bank Himbara. Dan pihak Kemnaker juga bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk mempercepat proses penyaluran daripada BSU tahun 2022 tersebut. Karena para penerima BSU tidak semuanya memiliki rekening Bank Himbara, sehingga pihak Kemenaker bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk mempercepat proses pencairan dan penyaluran dari BSU tahun 2022 kali ini. Dan besaran BSU kali ini sebesar 600.000 akan didapatkan oleh setiap penerima BSU yang terdaftar dan aktif di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dari keterangan siang tadi, salah satu penerima BSU bernama Yoga menyampaikan ucapan terima kasihnya dan berharap bantuan subsidi seperti yang diberikan oleh pemerintah ini akan terus ada secara berkesinambungan. Menaker juga mengapresiasi untuk Provinsi Bali karena Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi dengan data penerima BSU yang cukup banyak di antara provinsi lainnya. Hal tersebut menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan bahwa Bali itu pertanda banyak penerima BSU karena banyak pengusaha di Bali sudah sadar dengan pentingnya para pekerja untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi dilaporkan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali masih banyak pengusaha yang belum mendaftarkan para pekerjanya untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan. Dan dari data yang didapatkan juga untuk Provinsi Bali tercatat ada sebanyak 324.000 lebih penerima BSU. Dan untuk proses penyaluran BSU tahun 2022 ditargetkan akan selesai dan harus selesai, bahkan disampaikan Menaker hingga akhir tahun 2022. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan. Berikut liputannya untuk Anda. Tuntutan upah buruh bagaimana? Apakah dengan adanya bantuan BSU ini tidak perlu adanya kenaikan upah buruh atau bagaimana? Ketentuan pengupahan mengikuti ketentuan pengupahan itu sudah diputuskan untuk tahun 2022 ini sudah diputuskan sejak November tahun 2022. Jadi ini kan berlakunya ketentuan pengupahan itu dari tahun diputuskan di tahun 2021 berlaku selama 1 tahun di tahun 2022. Nah, untuk mengantisipasi kenaikan harga BBM ini, pemerintah hadir dengan memberikan bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah ini bukan yang pertama kali diberikan oleh pemerintah. Tahun 2020 kita juga berikan selama 4 bulan
2021 pun kita berikan dan tahun 2022 ini kita berikan kembali. Nanti apakah ada pos pengaduan terhadap Juru parkir liar di Jalan Dr. Mansur, Kota Medan yang sempat dimarahi oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution, ternyata memang sudah meresahkan. Pasalnya, pria bertato tersebut sering melakukan pungutan liar atau pungli di kawasan tersebut jika petugas parkir resmi tidak ada. Koordinator lapangan parkir di kawasan itu, Berlin, mengatakan bahwa dirinya mengenali pria bertato yang dimarahi oleh pembantu Presiden Joko Widodo tersebut. Ia juga membenarkan pria tersebut merupakan juru parkir liar yang sering beroperasi di depan Universitas Sumatera Utara atau USU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Vian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Vian. Bonus di rumah. Ya kemarin memang hari Minggu sempat Wali Kota Medan Bobi Nasution itu melintas di depan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di Jalan Dr. Mansur. Ketika itu dia melihat adanya sederetan mobil sedang terparkir berlapis di kawasan tersebut yang membuat lalu lintas di lokasi itu macet, sehingga ia pun turun dari mobilnya dan langsung mencari tukang parkir di kawasan tersebut. Setelah itu dia turun dan langsung mencari keberadaan tukang parkir liar ini dan akhirnya ketemu di sana. Dia langsung sempat memarahi pria tersebut karena memarkirkan mobil berlapis yang mengakibatkan jalan di sana mengalami kemacetan. Selain itu, setelah dari kejadian itu, keesokan harinya, hari Senin, pihak polisian langsung mencari keberadaan si tukang parkir liar ini. Setelah melakukan pencarian, polisi akhirnya menemukan kemarin dan sudah dilakukan pembinaan. Menurut keterangan dari koordinator lapangan di parkir di lokasi itu mengatakan bahwasanya si pria ini memang sering melakukan pengutipan liar ataupun mengambil uang parkir ilegal begitu. Dalam aksinya dia kerap kali melakukannya ketika juru parkir resmi tidak ada di lokasi, sehingga dialah yang mengutip uang parkir di sana. Koordinator lapangan itu juga mengatakan bahwasanya aksi pria itu sudah kerap kali meresahkan masyarakat di sana, sehingga mereka juga tak sempat kemarin itu mencari keberadaan si pelaku ini. Tadi sempat kita tanyai kepada Kapolsek Medan Baru, Kompol Ginanjar, mengatakan bahwasanya sejauh ini pihaknya sudah menemui si jukir liar ini dan sudah melakukan pembinaan. Begitu. Untuk parkir di sana saat ini sudah dijaga kembali oleh pihak petugas parkir legal ataupun petugas parkir yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kota Medan. Ya, sekian dari saya, Berda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fian dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari koordinator lapangan parkir di kawasan tersebut bernama Berlin. Berikut liputannya untuk Anda. Udah ada tindakan belum, Bang, untuk si Pak? Ini anggota mencari dan kami serahkan nanti karena belum berjumpa sama bawa tadi. Polisi juga sempat nyari tadi, Bang, Ya, nyari. Nanti kita bantu kita serahkan bisa dapat. Bang, untuk yang bersangkutan itu udah sering, Bang, ini melakukan pungli, Bang, di sini, Bang? Itu sudah meresahkan, Bang. Belum. Gak ada jaga, itu semua kan. Itu kan itu. Bang, kira-kira efek dari adanya pungli yang udah viral itu, Bang, ada nggak lahan parkir yang dilarang, Bang, tadi jalan di kawasan ini? Dan nggak ada, Bang, nggak ada. Semuanya kan itu kan anggota kami, Bang. Dengan Bang siapa, Bang? Dengan Berlin. 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 Apa sebagai
Ratusan mahasiswa gabungan di Pringsewu, Lampung gelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Pringsewu untuk menolak kenaikan harga BBM pada Senin 12 September. Mahasiswa tersebut memberikan 5 tuntutan kepada DPRD Pringsewu. Namun apabila dalam seminggu ke depan tuntutannya tak diindahkan, mahasiswa mengancam akan melakukan aksi massa dengan massa yang lebih banyak. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Riana Mitaristanti yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riana. Ya baik, selamat sore Tribuners. Kembali lagi bersama saya Riana Mita, reporter Tribun Lampung dari Kabupaten Pringsewu. Tribuners, saat ini saya akan melaporkan terkait dengan demo yang dilakukan oleh mahasiswa, ratusan mahasiswa di Pringsewu, mahasiswa gabungan, mulai dari UMPRI, IBM, STIT Pringsewu, yang terdiri dari juga HMI, IMM, PMII, dan juga BEM. Adapun ratusan mahasiswa tersebut berjalan dari Pendopo Pringsewu menuju gedung DPRD Pringsewu yang berada di Komplek Pemda Pringsewu untuk menuntut penolakan kenaikan BBM. Adapun 5 tuntutan yang antaranya adalah menolak secara tegas kebijakan kenaikan BBM bersubsidi, kemudian mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM, kemudian ada juga mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Kemudian ada juga mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi, dan juga mendesak ke DPRD Kabupaten Pringsewu untuk membuat kebijakan dan peraturan daerah dalam menetapkan penyaluran BBM bersubsidi secara tepat sasaran. Adapun 200 mahasiswa gabungan itu mulai melakukan demo pada pukul 9 pagi hingga 12 siang. Dan demo tersebut diamankan oleh 400 personel gabungan dari mulai kepolisian, kemudian juga Satpol PP, Dishub, hingga TNI. Meski berjalan sedikit ricuh, namun dapat dikatakan demo ini kondusif karena Ketua DPRD Pringsewu yang langsung turun menemui demonstran. Kemudian fraksi-fraksi dari berbagai partai juga ikut turun menemui mahasiswa dan menyampaikan pendapatnya. Kemudian salah satu fraksi dari PDIP yang diminta untuk menemui para demonstran tidak hadir karena ada kegiatan mendadak. Mahasiswa terus menuntut fraksi dari PDIP untuk terus turun, namun karena memang ada kegiatan sehingga tidak bisa menemui demonstran. Kemudian Tribuners, mahasiswa mengancam akan datang 1 minggu lagi melakukan aksi yang sama ke gedung DPRD Pringsewu apabila tuntutan tadi 5 tuntutannya tidak diindahkan oleh anggota DPRD Pringsewu. Baik Tribuners, itu yang bisa saya sampaikan dari Pringsewu Lampung. Saya Riana Mita, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Riana Mita dari Tribun Lampung melaporkan langsung dari Pringsewu. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kesedihan tengah melanda Stefan Arinda. Rumah yang telah ditempatinya selama bertahun-tahun rusak akibat terkena imbas kebakaran hebat gudang JNE di Jalan Raya Pekapuran, Cimanggis, Kota Depok. Posisi rumah Stefana sendiri memang berbatasan langsung dengan tembok gudang JNE yang terbakar tersebut sehingga menjadi satu di antara bangunan yang terdampak paling parah. Saat kejadian, Stefana mengatakan dirinya mendengar suara dari arah lantai 2 luar rumahnya. Awalnya ia sempat berpikir bahwa suara tersebut disebabkan dari hewan musang yang berkeliaran di atap seng gudang JNE. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Dwi Putra Kesuma yang akan melaporkannya. Silakan rekan Putra. Baik, selamat sore Firda dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di lokasi gudang JNE yang terbakar hebat pada Selasa tanggal 12 September 2022 dini hari. Kebakaran ini juga berimbas kepada sejumlah bangunan dan rumah warga yang ada di sekitar lokasi dan hanya berjarak beberapa meter. Salah satunya adalah warga bernama Stefana yang mana atap rumahnya hancur akibat terkena kobaran api. Ketika kejadian, ia mengatakan bahwa awalnya ia sempat mendengar suara berisik dari arah lantai 2 rumahnya.
Namun ia mengira suara tersebut berasal dari hewan musang yang memang kerap melintas di atas atap seng gudang JNE yang terbakar ini. Ia pun mengecek sumber suara tersebut dan mendapati bahwa api sudah membumbung tinggi di hadapannya. Karena dilanda kepanikan, ia pun mencoba untuk keluar bersama suaminya beserta 2 anaknya masih di bawah 10 tahun. Tak terfikirkan olehnya untuk menyelamatkan harta dan benda karena yang terpenting baginya adalah nyawa keluarganya. Beruntung Stefana dan suaminya serta 2 anaknya masih berusia di bawah 10 tahun berhasil menyelamatkan diri dan lolos dari kejadian maut ini. Bisa saya sampaikan juga bahwa kejadian ini, Stefana mengatakan bahwa dirinya mengalami kerugian hingga puluhan juta, yang mana surat-surat berharga, kemudian perhiasan hangus terbakar di lalap si kobaran api ini karena tidak sempat terselamatkan. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Pasangan pengantin di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan melangsungkan pesta pernikahan di tenda pengungsian bencana longsor pada Senin 12 September. Meski digelar di lokasi tempat pengungsian, namun hajatan tersebut berlangsung meriah. Resepsi ijab nikah ini berada di Desa Labuku, Kecamatan Maiwa, daerah yang terisolasi akibat tanah longsor beberapa waktu lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Erlan Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erlan. Baik, terima kasih untuk saudara Firda dan selamat sore untuk Tribuners. Jadi perlu saya jelaskan sedikit bahwa di Kabupaten Nrekang tepatnya pada tanggal 31 kemarin itu Agustus terjadi bencana longsor yang terjadi di Desa Labuku dan mengakibatkan puluhan rumah ikut menjadi korban. Nah, ada cerita dari 2 sejoli pasangan dari warga Desa Labuku yang sedang melangsungkan pernikahan. Pada saat itu seharusnya dilangsungkan pernikahan ini pada tanggal 5 September. Kemarin, namun sayangnya karena rubuh akibat bencana longsor. Dan akhirnya tepatnya pada hari Senin kemarin itu baru kembali dilangsungkan pernikahan. Namun pernikahan tersebut dilangsungkan secara sederhana, yaitu dilakukan di tenda darurat yang berada di desa pemerintah Kabupaten Nrekang atau BPBD, dan kemudian berbagai pernak-pernik difasilitasi untuk menghiasi tenda tersebut. Kemudian ada juga dari hiasan mahkota maupun busana yang dipakai oleh 2 pengantin tersebut dan menggunakan ciri khas dari adat Sulawesi Selatan. Kemudian pasangan ini keduanya tidak mempunyai lagi tempat tinggal. Namun bagi saudara Jusman, seorang pengantin laki-laki, dan Nur Fajrin mempelai perempuan, menganggap bahwa sejatinya walaupun kondisi saat ini sangat memprihatinkan di mana rumahnya itu sudah rubuh, tapi tidak menutup kemungkinan mereka tetap melangsungkan sebuah pernikahan sebagai sumpah janji cinta mereka. Kurang lebih seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Erlan dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Erlan dari Kepala Desa Labuku, Kecamatan Maiwa, Abdul Wahab. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi rumah kedua mempelai ini sudah tidak ada. Rumahnya rusak parah. Rusak parah, Pak ya. Jadi ada inisiatif dari pemerintah desa, Pak ya. Ada inisiatif pemerintah desa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk menyediakan terowongan yang sekarang ada di sini
Jadi tenda pengungsian yang dijadikan tenda pernikahan Pak? Betul, tenda pengungsian jadikan tempat pernikahan. Jadi ini karena kemarin sebelum ada kejadian kan rencana hari Senin, tapi ternyata setelah malam Rabu ada bencana, jadi terpaksa kita tunda. Jadi pestanya sempat tertunda Pak ya? Sempat tertunda. Berarti undangannya sebelum sudah disebar Pak? Undangannya kemarin memang sudah jadi tapi belum disebarkan, makanya undangan itu sampai sekarang belum dibagi, belum disebarkan karena dalam keadaan seperti ini. Namanya siapa Pak? Namanya siapa yang mempelai? Calon pengantin laki-laki atas nama Jusman bin Fahenta. Perempuan Nur Pasling bin Muhammad Amin. Nur Pasling bin Muhammad Amin. Oh, itu keduanya warga di sini Pak? Keduanya. Pelaku perampokan disertai penyekapan di Alfamart Wairatai, Pesawaran, Lampung berhasil diringkus oleh polisi. Pelaku perampokan dan penyekapan di Alfamart Wairatai, Pesawaran, Lampung tersebut bernama Ariski Febriantama atau APT 21 tahun, warga Desa Rawatunggal, Padang Cermin. Polres Pesawaran, Lampung menangkap perampok dan penyekap pegawai Alfamart Wairatai ketika bersembunyi di kosannya di Durian Payung, Bandar Lampung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Oki Indrajaya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Oki. Halo, selamat sore rekan Firda di studio dan Tribunus. Saya akan memberikan informasi mengenai ekspos kasus dari perampokan dan disertai penyanderaan yang terjadi di Wairatai, Kabupaten Pesawaran. Perampokan itu tersendiri terjadi di minimarket di Kecamatan Wairatai, Kabupaten Pesawaran, di mana pada saat itu Ariski Febriantama yang menjadi pelaku tunggal dari perampokan disertai penyekapan itu, Tribuners. Lalu pada hari Senin, tanggal 12, Polres Pesawaran membuka kasus tersebut, di mana kasus tersebut dibeberkan kepada publik dengan motif yaitu untuk menguasai uang yang ada di dalam berangkas, Tribuners, dengan pelaku yang melakukan itu sebagai mantan karyawan dengan bermodalkan seragam Alfamart. Ia menyelinap masuk ke dalam Alfa tersebut sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dari pegawai yang ada di sana. Nah, pada saat itu ia tertangkap basah oleh kedua pegawai ketika saat melakukan aksinya, sehingga ia melakukan perbuatan nekatnya dengan menyekap dua pegawai jenis kelamin wanita yang sedang naik di lantai 2. Sehingga pada saat itu pelaku yang sudah mendapatkan uang langsung melarikan diri, namun ia meninggalkan motornya dikarenakan motor itu tidak bisa menyala, sehingga ia memutuskan untuk berlari dan kemudian dikejar oleh pegawai dan juga polisi yang sedang berpatroli pada malam itu. Kemudian tidak sampai 24 jam pelaku berhasil diringkus oleh TK 308 dari Polres Pesawaran maupun dari Polsek Padang Cermin di rumah kosannya di Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung pada pagi hari. Penangkapan itu dibeberkan dari motor yang ditinggalkan pelaku dan juga dari keterangan dari pemilik motor tersebut. Pemilik motor tersebut mengaku bahwa motor yang dipinjam oleh Ariski itu adalah rekan kosannya, sehingga pada pagi hari itu pelaku yang barusan pulang dari bersembunyi langsung ditangkap, sehingga Ariski kini terancam dengan hukuman 9 tahun penjara akibat perbuatannya. Hingga saat ini Polres Pesawaran masih menahan Ariski sebagai pelaku dari perampokan dan disertai penyerangkapan tersebut, Tribuners. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Oki dari Tribun Lampung atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari AKP Suprianto Husin, Kasat Reskrim Polres Pesawaran. Berikut liputan ke Anda. Pak, bagaimana Pak pada hari itu pelaku ditangkap?
oleh TKP Ya, jadi serangkaian penyelidikan sudah kita lakukan, ya. Saksi-saksi sudah kita periksa, kemudian barang bukti sudah kita amankan. Karena motor tertinggal di lapangan, maka kita cek, ya, siapa yang punya kendaraan tersebut, lalu kita bergerak ke arah kediaman yang punya motor. Ternyata si pelaku ada di sana. Oke. Itu pada hari itu langsung pulang ke kosan ya, Pak? Pelaku? Menurut keterangannya dia subuh pulang ke kosan. Pulang dari area TKP itu, karena dia bersembunyi di rumah di tempat kawannya, dia pinjem motornya lalu dia berangkat ke Manalang. Oke. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang dukun palsu berinisial RS alias Anto, 29 tahun, warga Kabupaten Boltim, akhirnya ditangkap Polresta Manado. Anto adalah seorang dukun yang sudah menipu seorang korban warga Manado hingga puluhan juta rupiah. Dari informasi yang didapat, Anto ditangkap di kediamannya di Kabupaten Boltim pada Senin 12 September. Aksi pelaku dimulai dengan menipu warga bahwa ia bisa menggandakan uang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Nilton Durado yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nilton. Polresta Manado baru saja menangkap seorang dukun palsu berinisial RS alias Anto. Anto ditangkap oleh tim Delta Polresta Manado di perkebunan Kabupaten Bola Mongondo Timur atau Boltim. Anto ditangkap setelah salah satu korban melaporkan aksi penipuan, yaitu meminta uang kepada korban dan berjanji akan menggandakan, dan penipuan ini mencapai angka yang tidak sedikit, yaitu 60 juta rupiah. Anto menggunakan modus dengan live video bahwa dia bisa menggandakan uang seseorang menjadi 2 kali lipat dari uang awalnya, uang pertama. Jadi beberapa korban sudah termakan oleh janji-janji yang dibuat Anto. Tapi dalam menjalankan aksinya ini, Anto ternyata menggunakan uang palsu yang ia beli di beberapa warung di Kota Manado. Salah satu warga yang menjadi korban penipuan Anto adalah warga Kota Manado, dan setelah dia memberikan uang sebanyak 60 juta kepada Anto, selama dua minggu Anto sudah tidak bisa lagi dihubungi, pelaku tidak bisa dihubungi, dan ia mengganti semua nomor teleponnya. Korban kemudian membuat laporan ke Polresta Manado, dan seperti diketahui ternyata selama ini sudah ada 6 korban yang yang menjadi korban dari Anto, dan yang paling banyak adalah yang 60 juta ini. Selain itu, setelah mengambil uang dari korban, Anto kemudian lari ke salah satu kabupaten Bola Mongondo, di Bola Mongondo Timur, di salah satu perkebunan, dan ia bersembunyi di sana. Uang 60 juta yang didapatkan oleh Anto ini kemudian dipakai untuk berfoya-foya, mulai dengan minum dengan teman-temannya, dan sering ke kafe-kafe yang ada di Bola Mongondo. Sekian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Nilton Durado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Reskrim Polresta Manado, Kompol Sugeng Wahyudi Santoso. Berikut liputannya untuk Anda. Dari kita Satreskrim Polresta Manado melalui tim Resmob kita ada mengamankan satu pelaku yang bermotif dukun palsu, ya, dengan inisial FB alias Anto. Ini umur 28 tahun, warga Totuyan Boltim, di mana pelaku mengiming-imingi korban akan menggandakan uang yang diberikan kepada pelaku kepada tersangka. Ya, diiming-imingi dengan sejumlah uang, nanti akan digandakan. Kemudian selain digandakan dengan uang, juga diberikan batangan emas yang akan nanti bisa dimiliki oleh korban. Sudah ada 6 korban yang melapor, tapi baru 1 yang dibuat laporan polisi, dan langsung kita tidak lanjuti. Untuk kerugian sekarang masih kita kumpulkan sekitar 60 juta.
Satpolair Polres Tanjung Jabung Timur bersama Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Jambi mengamankan 6 orang pelaku yang terlibat perompakan kapal nelayan yang beroperasi di perairan Tanjung Jabung Timur Jambi. Kapolres Tanjabtim AKBP Andi Usman saat konferensi pers mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 6 orang tersangka perompak yang terjadi tepatnya di Kuala Lumpur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur pada Agustus lalu. Dari kelima pelaku yang diamankan oleh polisi, 1 diantaranya merupakan mantan bajak laut atau residivis bernama Samsudin, 49 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Rifani Halim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rifani. Oke, rekan Firda, dapat saya sampaikan bahwa tim Polda Jambi, Polair Udara, dan Polair Polres Tanjung Jabung Timur mengamankan 6 orang yang terlibat dalam bajak laut atau perompak yang merugikan nelayan di sekitar pesisir Jambi. Itu ada 3 pompong yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yang diamankan pada tanggal 9 lalu. Ini sudah menjadi keresahan bagi para nelayan yang mencari rezeki di sekitar laut di Provinsi Jambi. Nah, dari informasi yang dapat saya himpun dari Kapolres Tanjung Jabung Timur bahwa sehari-hari mayoritas dari pelaku tersebut ini juga bekerja sebagai nelayan. Nah, mereka mengambil ikan, kemudian mengambil barang-barang berharga seperti radio dan beberapa alat listrik yang ada di dalam kapal dan panel yang ada di kapal kayu atau kapal motor yang ada di daerah pesisir Jambi ini. Nah, begitu juga untuk salah satunya belum berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian, saat ini juga sedang masuk dalam daftar pencarian orang. Nah, dalam waktu ini juga pihak kepolisian meminta bahwa nelayan tidak perlu takut lagi karena dalang dari kerusuhan atau kecemasan bagi nelayan ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian, dan nelayan juga sudah bebas untuk melakukan pencarian ikan ataupun aktivitas di daerah laut di pesisir Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih rekan Rifani Halim dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari AKBP Andi Usman, Kapolres Tanjung Jabung Timur. Berikut liputannya untuk Anda. Kemudian kapal yang digunakan, ada 3 kapal yang di belakang rekan-rekan, 2 kapal yang digunakan untuk melakukan kegiatan perompakan, kemudian 1 kapal yang digunakan untuk membantu. Kemudian ada satu yang menarik dari pengungkapan kasus ini rekan-rekan, ada salah satu TSK atas nama Aceh, ini adalah merupakan residivis. Residivis pernah melakukan hal yang sama tahun 1990 di perairan Kepulauan Seribu dengan vonis hukuman 15 tahun. Nah, saya mulai kembali dengan vonis hukuman 15 tahun, itu adalah ketua kelompok dari perompak ini. Pasca kenaikan harga BBM, hampir setiap hari berbagai kalangan melakukan aksi unjuk rasa ataupun audiensi ke kantor DPRD Kota Batam, mulai dari kaum buruh, mahasiswa, hingga masyarakat Kecamatan Belakang Padang. Pada Senin 12 September, ada 2 kelompok mahasiswa melakukan audiensi dan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Batam. Pertama dari kalangan Himpunan Mahasiswa Indonesia Timur dan Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Selatan audiensi dengan DPRD Kota Batam. Dan kedua, GMKI dan juga GMNI. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Roma Udisiantur yang akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Rika di studio. Pasca
pemerintah bisa menaikkan harga bahan minyak. Tribuners, kami mengalami sedikit kendala sinyal dengan jurnalis kami dari Tribun Batam, Roma Uli. Kita akan beralih ke informasi lainnya, saudara. Hanya karena seekor kucing, seorang pemuda di desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar, Kota Kabupaten Muaro Jambi, tega membunuh tetangganya sendiri. Korban yang diketahui bernama M. Ajibar, 22 tahun, menitipkan kucing jenis Anggora kepada pelaku untuk dijual. Namun sampai hari H kejadian, pelaku belum memberikan uang hasil jual kucing tersebut kepada korban. Padahal korban telah menagih uang tersebut karena tak terima ditagih terus-menerus, maka korban dan pelaku janjian untuk bertemu. Namun ternyata pelaku rupanya berniat lain dan ia membawa sebilah celurit. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Muzakir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Muzakir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Firda. Ya, Tribuners, dapat kami laporkan jika pada Minggu malam, tepatnya pada tanggal 11 September 2022, telah terjadi aksi pembunuhan atau perkelahian dari warga desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, duel maut ini terjadi karena perselisihan pahaman, yaitu terkait dengan jual beli kucing, di mana korban menitipkan kucing jenis Anggora kepada pelaku yang bernama Dika untuk dijual belikan. Namun sampai hari H, korban menagih kepada pelaku, namun uang tersebut belum juga dikembalikan. Dan saat itu korban janjian untuk bertemu di suatu tempat dan terjadilah perkelahian. Ternyata pelaku yang bernama Dika ini membawa sebilah celurit dan langsung menebas perut dari korban hingga usus korban terburai. Beberapa saat kemudian warga langsung melakukan pertolongan kepada korban dan membawa korban ke Rumah Sakit Raden Matahir Jambi. Mendapatkan laporan tersebut, pihak kepolisian dari Polres Muaro Jambi dan juga Polsek Jaluko langsung bergerak cepat. Tak butuh waktu lama, pelaku akhirnya berhasil diamankan di tempat persembunyiannya di Kota Jambi. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Muzakir, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi, AKP Sirlen. Berikut liputannya untuk Anda. Malam sekitar pukul 2 dini hari, kami
Satreskrim Polres Muara Jambi dengan dibantu oleh Unit Reskrim dari Polsek Jaluko telah mengamankan 1 orang yang terduga terlibat perkelahian yang terjadi di Desa Senaung yang menyebabkan salah satu yang terlibat meninggal dunia dan 1 orang lainnya mengalami luka. Dapat kita lihat di sebelah saya merupakan salah satu terduga yang terlibat dalam kegiatan perkelahian tersebut dengan inisial R, seorang warga Desa Senaung RT 5 Kecamatan Jaluko. Sampai saat ini kami Polres Muara Jambi masih mendalami kasus ini dan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait permasalahan ini, apa penyebabnya, bagaimana bisa terjadi perkelahian tersebut sampai menyebabkan 1 orang warga. Pasca kenaikan harga BBM, hampir setiap hari berbagai kalangan melakukan aksi unjuk rasa ataupun audiensi ke kantor DPRD Kota Batam, mulai dari kaum buruh, mahasiswa, hingga masyarakat Kecamatan Belakang Padang. Pada Senin 12 September ada 2 kelompok mahasiswa melakukan audiensi dan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Batam. Pertama dari kalangan Himpunan Mahasiswa Indonesia Timur dan Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Selatan, audiensi dengan DPRD Kota Batam, dan yang kedua yakni dari GMKI dan GMNI. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam. Ada Roma Ulisianturi akan melaporkannya. Silakan rekan Roma. Baik, terima kasih rekan Firda di studio. Pasca pemerintah pusat menerapkan kebijakan kenaikan BBM subsidi, tak henti-hentinya berbagai kalangan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Batam, di kantor Wali Kota Batam, ataupun di depan gedung Pertamina. Nah, kalangan ini mulai dari kaum buruh, kaum mahasiswa, hingga masyarakat Kecamatan Belakang Padang. Nah, sejak tadi sore juga berbagai kalangan mahasiswa tetap menyampaikan aspirasinya di kantor DPRD Kota Batam dengan berbagai cara. Ada yang melakukan dengan cara audiensi, di mana sudah melakukan janji ataupun surat dengan DPRD Kota Batam sendiri, dan ada juga yang melakukan aksi unjuk rasa. Nah, aksi mereka ini dilakukan dengan cara damai, tidak ada pengerusakan atau apapun. Dan hingga kemarin Himpunan Mahasiswa Indonesia Timur dan Ikatan Keluarga Mahasiswa Sulawesi Utara kembali melakukan audiensi bersama DPRD Kota Batam. Nah, adapun poin yang disampaikan, pertama menolak secara tegas kebijakan pemerintah pusat atas kenaikan BBM. Lalu yang kedua meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan ketat terhadap konsumsi BBM khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu. Yang ketiga meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan ketat terhadap PKL atau pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan yang meresahkan masyarakat. Lalu yang keempat meminta pemerintah daerah memberikan solusi dan tempat yang strategis bagi PKL. Nah, mereka dalam aksinya mereka juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian ataupun khususnya yang bagian intel. Nah, pada aksi unjuk rasa di kalangan GMKI dan GMNI, mereka sempat didorong oleh pihak kepolisian lantaran menyampaikan aspirasinya hingga masuk ke pintu lobi kantor DPRD Kota Batam sendiri. Sementara penyampaian surat yang mereka lakukan hanyalah sebatas demonstrasi. Nah, hingga beberapa saat belum ada anggota dewan sendiri yang menemui mereka. Nah, mereka meminta agar perwakilan dewan bisa menghampiri mereka hingga sampai anggota Komisi 3 DPRD Kota Batam, Bapak Domingus, berhasil menemui kalangan mahasiswa tersebut. Begitu rekan Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Roma Uli dari Tribun Batam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari anggota DPRD Kota Batam, Domingus, dan juga perwakilan mahasiswa Indonesia Timur, Andre Sena. Berikut liputan yang Anda. Anggota DPRD yang
mewakili aspirasi masyarakat, tentunya ini akan kami sampaikan kepada pimpinan yang kemudian akan disampaikan kepada pemerintah kota. Nah, harapan kami bahwa dalam proses ini semua berjalan dengan baik. Saya percaya mahasiswa adalah kaum intelektual yang saya juga berbangga hari ini datang dengan cara yang baik, kita terima dengan cara yang baik, kemudian nanti akan menyampaikan juga dengan cara-cara yang baik. Bang, mengenai kenaikan BBM terkait kenaikan BBM. Pemerintah untuk kenaikan BBM subsidi. Kedua itu meminta pemerintah itu mengawas terus itu mengenai BBM yang di lapangan itu, karena banyak kali orang-orang yang mensalahgunakan BBM itu. Yang ketiga itu pemerintah daerah itu melakukan menindakan tegas pada PKL. Ini banyak PKL yang menjual itu yang barang dagangnya itu di pinggir-pinggir jalan, di trotoar dan sebagainya, itu sangat meresahkan masyarakat. Dan juga tuntutan kami itu kepada pihak pemerintah yang berwenang itu menyediakan lahan untuk PKL yang berkeliaran yang di pinggir jalan itu. Untuk menyediakan lahan itu jangan sampai kita memilih lahan yang Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor menanggapi soal video mesum pasangan muda-mudi di Telaga Wisata Perumahan Citra Indah City. Kasih Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kecamatan Jonggol, Dadang Yazid Bustomi mengatakan, dengan kejadian tersebut pihaknya akan memanggil pihak manajemen Citra Indah City. Menurutnya, selain pihak Citra Indah City yang kedapatan adanya hal tersebut, Satpol PP juga akan memberikan surat-surat peringatan atau pemberitahuan kepada desa lainnya yang berada di Kecamatan Jonggol. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Ray Rinaldi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ray. Ya, baik. Firda, selamat sore Tribuners. Jadi pada video yang viral yang berdurasi 11 detik itu yang kemarin menyebar di sejumlah sosial media itu menunjukkan pasangan muda-mudi yang sedang mesum di pinggir danau di wilayah Jonggol. Jadi di danau itu merupakan danau atau telaga wisata milik perumahan Citra Indah City yang berlokasi di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor. Jadi menurut keterangan Kasih Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kecamatan Jonggol, itu memang dengan adanya kejadian tersebut, pihak Satpol PP akan memanggil pihak manajemen dari Citra Indah City. Jadi menurutnya juga dari hal tersebut itu memang seharusnya dapat ditangani oleh pihak manajemen atau pihak keamanan dari perumahan tersebut. Jadi memang dalam kasus itu pihak keamanan seharusnya bisa lebih menjaga dan menertibkan hal-hal yang membuat atau merugikan di perumahan tersebut, di sekitar perumahan. Bahkan pihak Satpol PP dan pihak kecamatan dari Jonggol tersebut itu akan melayangkan surat-surat lainnya untuk desa-desa yang berada di kecamatan Jonggol itu sendiri. Jadi beberapa desa itu sekitar 10 desa dari pihak Satpol PP kecamatan Jonggol akan memberikan surat peringatan atau surat untuk lebih disiplin dalam keamanannya. Lalu menurut Kasih Tantrib dari Satpol PP Kecamatan Jonggol juga, menurutnya hal tersebut ketika ada orang yang merekam itu pihak yang merekamnya sendiri akan terkena sanksi. Ke pihak manajemen atau Halo rekan Rinaldi. ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ya, jadi memang untuk kedepannya sendiri untuk kasus ini pihak Satpol PP bersama
pihak pemerintah Kecamatan Jonggol ini sendiri akan menindaklanjuti soal yang terjadi di daerah-daerah yang seperti itu, yang memang mungkin rawan menjadi tempat-tempat yang meresahkan warga sekitar. Bahkan untuk lokasi ini sendiri, saat saya mendatangi lokasi kejadian itu, memang lokasinya tampak sepi dan hanya ada beberapa orang saja yang melintas ke area tersebut, dan bahkan itu lokasinya berada di belakang perumahan Citra Indah City itu sendiri, seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Rinaldi dari Tribun Bogor atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kasih Ketentraman dan Ketertiban Satpol PP Kecamatan Jonggol, Dadang Yasid Bustomi. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, terima kasih. Kami sebagai Kasih Tertib Kecamatan Jonggol, memang ini kewajiban kami semua sebagai Muspika, tapi kami sebagai Kasih Tertib sering sekali kepada masyarakat halayak, khususnya Kecamatan Jonggol, menghimbau pada para masyarakat yang hiring ataupun nongkrong ataupun nanti istilahnya ngopi gitu di tempat-tempat tertentu, dihimbau itu harus ada tata krama ataupun asusila keagamaan, asusila kehidupan sehari-hari itu harus diterapkan gitu. Kita selalu menghimbau karena ini ada di manajemen perumahan di Citra Indah ini kan, kalau manajemen itu kan ada Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kisah Ranto Wardoyo, 85 tahun, warga Desa Sedayu, Kecamatan Tulung, Klaten, sangat unik dan mungkin tak dialami oleh orang banyak. Meski usianya tak muda lagi, namun Ranto masih mantap menikah untuk keempat kalinya. Ia melangsungkan pernikahan dengan Wartini, 57 tahun. Pernikahan Mbah Ranto ini adalah salah satu pernikahan yang ada dalam program nikah massal Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Klaten pada Senin 12 September. Total ada 12 pasangan suami istri yang menikah di Aula Masjid Raya Klaten tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Ibnu Dwi Tamtomo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibnu. Terima kasih rekan Firda. Dari Klaten dilaporkan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Klaten pada Senin kemarin menikahkan 12 pasangan suami istri atau istri di Aula Masjid Raya Klaten dari berbagai wilayah di Kabupaten Klaten, dan salah satu pasangannya dari Desa Sedayu, Kecamatan Tulung, Klaten, yakni Ranto Wardoyo, 84 tahun, dan Wartini, 57 tahun. Jadi untuk minyak usut ternyata Mbah Ranto dan Mbah Wartini pernah menikah 25 tahun silam. Jadi saat ini pernikahannya adalah pernikahan yang kedua, dan dulu sempat bercerai pada 25 tahun yang lalu. Setelah sempat berpisah dan memiliki pasangan masing-masing, Mbah Ranto dengan pasangannya, istrinya pada saat itu meninggal pada tahun 2011 karena sakit gula. Sedangkan untuk Mbah Wartini juga ditinggal suaminya karena meninggal, dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali. Mbah Ranto sendiri mengatakan pada Tribun Solo bahwa jika saat itu dirinya sudah meninggalkan atau tinggal, maksud kami tinggal bersama sang istri atau Wartini kurang lebih selama 7 tahun dalam pernikahan siri saja, dan tak dipungkiri selama 7 tahun mereka hanya menikah secara siri. Dan Wardoyo, Mbah Ranto maksud kami, mengaku kesulitan tidak mengurus secara kenegaraan atau hukum karena kesulitan mengurus dokumen-dokumen, lantaran ketidaktahuannya untuk mengurus berbagai dokumen sebagai persyaratan wajib untuk melangsungkan sebuah pernikahan secara hukum begitu. Dan saat itu dirinya memutuskan untuk rujuk atau menikah kembali secara siri lantaran sulitnya mendapat dokumen-dokumen karena dirinya sudah tua, sehingga untuk pergi kemana begitu untuk mencari dokumen masih merasa kesulitan. Dan meski pernikahan tercatat tak resmi, dirinya mengaku tidak mendapatkan masalah dari warga sekitar di tempat tinggalnya. Dan lebih lanjut, dia juga menceritakan bahwa niatnya kembali berumah tangga dengan Mbah Wartini
dikatakan langsung kepada keluarganya yang tinggal bersama Mbak Watini bahwa saat itu dia menginginkan untuk rujuk atau kembali menikah dengan Mbak Watini pada 7 tahun silam. Dan tak disangka keluarganya Mbak Watini sendiri tidak atau mendapat sambutan baik dari keluarga Mbak Watini atas niat dari Mbak Ranto waktu itu. Dan sehingga 7 tahun yang lalu semua berjalan normal, lancar begitu, meski hanya dilakukan secara agama. Dan kemarin tercatat Mbak Ranto dan Mbak Watini telah resmi menikah secara hukum dan secara agama di hadapan para saksi sekaligus dihadiri oleh Bupati Klaten. Dan dalam kesempatan itu seluruh biaya ditanggung oleh Basnas Kabupaten Klaten. Tercatat mas kawin diberikan kepada Mbak Watini adalah sebesar Rp500.000 dalam bentuk uang tunai dan Rp300.000 dalam bentuk mas kawin seperti alat sholat begitu. Dan prosesi pernikahan sendiri dimulai sekitar pukul 8.30 diarak dari mulai gedung RSPG hingga ke Masjid Raya Klaten. Dan saat di lokasi pun dihadiri oleh OPD pemerintah Kabupaten Klaten sendiri. Dan dari perbincangan dengan tim Tribun Solo, Mbak Ranto menyampaikan bahwa saat ini dari 3 pernikahan yang lalu, dirinya telah mendapatkan 14 anak, 35 cucu, dan 15 cucu. Dari apa yang disampaikan dengan Mbak Ranto bahwa untuk saat ini dia sudah merasa bahagia lantaran sudah bisa hidup berumah tangga dan tercatat secara sah, secara agama, dan secara hukum. Dan kedepannya mereka hanya akan melakukan hidup atau tinggal berdua saja lantaran anak-anaknya sudah memiliki rumah masing-masing. Dan dari pantauan tim Tribun Solo di lapangan, prosesi 12 pasangan tersebut selesai sekitar pukul 12.00 dan acara tersebut ditutup dengan foto bersama Bupati dan Forkompimda Kabupaten Klaten. Dan saat berbincang dengan Bupati Klaten, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa program ini sangat baik dan nantinya ke depannya dia berharap bahwa Basnas akan lebih mengembangkan untuk menambah peserta yang lain lagi agar banyak wilayah yang bisa terakomodir begitu. Ya, berikut rekan Surya. Baik, terima kasih rekan Ibnu Dwi Tamtomo dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Untuk pertama kalinya vaksinasi booster kedua bagi nakes dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Tarakan di pekan kedua September 2022. Kegiatan vaksinasi dikatakan Kepala Dinkes Kota Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti, yang juga menjabat sebagai Jubir Satgas COVID-19 Kota Tarakan, sudah dimulai sejak Jumat 9 September lalu. Kegiatan ini akan terus berlanjut sampai seluruh nakes yang ada di Tarakan bisa 100% terrealisasi booster kedua. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Ani Pausiah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ani. Ya, baik rekan, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, untuk pertama kalinya vaksinasi booster kedua akhirnya bisa dilaksanakan khusus menyasar tenaga kesehatan atau nakes yang ada di Kota Tarakan. Adapun pelaksanaannya sendiri dilaksanakan di pekan kedua September, tepatnya dimulai sejak tanggal 9 September 2022 kemarin. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Kadinkes Tarakan, yang juga menjabat sebagai Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti, memang pelaksanaannya sendiri sudah sengaja dijadwalkan pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 kemarin. Adapun untuk target pertama sasaran pada hari Jumat kemarin sebanyak 32 orang, namun realisasinya sendiri ternyata melebihi dari 32 nakes yang ada yang ikut melaksanakan booster kedua atau vaksin keempat. Total yang tercatat ada sekitar 40-an nakes yang sudah melakukan vaksinasi booster kedua di hari Jumat kemarin. Lanjut kemudian vaksinasi akan dilanjutkan di pekan ke depannya, yakni pekan ini sebenarnya. Kemudian dikatakan Dr. Devi Ika Indriarti sendiri
pelaksanaan vaksinasi khusus nakes ini akan menyasar sampai realisasinya tercapai 100%. Sampai dengan data pada tanggal 13 September 2022, tercatat khusus untuk nakes sendiri realisasinya mencapai 26,6% atau sebanyak 325 orang nakes yang sudah tervaksin, khususnya vaksin dosis keempat atau booster kedua. Kemudian dikatakan Dr. Devi Ika Indriarti sendiri, total ada 2 jenis vaksin yang disiapkan kemarin. Yang pertama jenis Pfizer ya, dan yang kedua Covovax. Adapun untuk Pfizer sendiri itu didatangkan dari pusat sebanyak sekitar 7 alokasi yang diberikan pusat sebanyak 700 vial. Dan untuk Covovax sendiri masih ada menggunakan stok lama sebanyak 20 vial. Dan dikatakan Dr. Devi, booster kali ini dilaksanakan bergantian dengan khusus untuk masyarakat umum. Jadi pada hari Jumat kemarin untuk masyarakat umum dijadwalkan dari pukul 8 WITA sampai dengan pukul 11 sampai dengan pukul 12 WITA. Sementara untuk nakes dijadwalkan dari pukul 7.30 WITA sampai pukul 8 WITA. Adapun penjadwalan ini sengaja dilakukan agar tidak terjadi penumpukan. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Andi Pausia dari Tribun Kaltara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kadinkes Kota Tarakan dan Jubir Satgas COVID-19 Tarakan, Dr. Devi Ika Indriarti. Berikut liputan untuk Anda. Vaksin dosis 1, dosis 2, dosis 3 untuk masyarakat. Itu jenis vaksinnya adalah Pfizer dan juga Covovax. Kemudian kami juga ini pertama kalinya untuk nakes di dinas kesehatan di booster 2 dengan menggunakan Pfizer. Itu kami lakukan karena hari Selasa kemarin kami baru mendapatkan vaksin dari pusat. Untuk jenis booster kedua tadi apa Bu? Pfizer. Itu sudah ada berapa nakes yang sudah dijadwalkan? Ini tadi kan yang saya sudah jadwalkan itu sekitar 37 orang. Tapi kan ada tambahan lagi nakes-nakes lain itu mungkin sekitar 40 lebih lah itu. Untuk booster 2. Tapi kami belum tahu ya, nanti kan berkembang karena ada lagi yang ini. Ada lagi nakes yang di luar yang mau vaksin di sini, ya silakan. Itu maksudnya memang karena terbatas alokasi atau gimana, Bu? Ya, kami memang saya ini, maksudnya saya bergantian. Bertahap ya? Bertahap. Dan kalau saya semua nanti masyarakatnya. 2 pekerja perusahaan hutan tanaman industri atau HTI di Kabupaten Pelalawan diterkam harimau, yakni pada tanggal 19 Agustus lalu dan 3 September. Dari 2 korban, 1 diantaranya tewas setelah diseret harimau keluar dari areal barak. Sedangkan pertama pada 19 Agustus dan sedangkan kedua pada 3 September masih berada dalam hamparan yang sama. Terletak di areal HTI milik PT Pranap Timber yang beroperasi di Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, berbatasan dengan Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Yohanes Tanjung yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yohanes. Baik, terima kasih rekan Firda dan selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Sampai saat ini penanganan konflik antara harimau Sumatera dengan pekerja perusahaan hutan tanaman industri atau HTI di PT Pranap Timber di Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan masih dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Riau. Sudah hampir 1 bulan, Tribuners, proses penanganan atau mitigasi terhadap konflik harimau Sumatera yang terjadi. Sampai saat ini, tim BKSDA masih berada di lapangan dan melakukan koordinasi bersama dengan manajemen PT Pranap Timber dan juga dengan vendor daripada PT Pranap Timber yaitu PT RPM. Tim BKSDA menyarankan agar memasang terpal hitam di antara atau di sekeliling daripada barak pekerja atau camp yang biasa digunakan pekerja untuk tidur dan beristirahat atau tempat tinggal dalam arti kata seperti itu. Untuk manfaat daripada terpal hitam itu, Tribuners, itu untuk menghalangi pandangan harimau Sumatera untuk masuk ke kawasan barak, karena memang Tribuners ada 2 kejadian penerkaman harimau dalam sebulan terakhir di hamparan yang sama
yaitu terjadi di dekat barak, di mana harimau Sumatera datang mendekati barak atau camp pekerja dan menyerang kedua pekerja tersebut. Sampai saat ini Tribuners, BKSDA juga sudah memasang 10 unit kamera trap atau kamera jebak di beberapa titik yang merupakan titik sering dilintasi oleh harimau Sumatera tersebut. Memang kamera jebak sudah merekam keberadaan individu harimau yang berada di sekitar camp, namun tim BKSDA masih melakukan evaluasi ataupun mempelajari ciri fisik daripada harimau Sumatera tersebut untuk mencari tahu apakah harimau Sumatera yang terekam tersebut merupakan pelaku penyerangan atau memang ada individu lain. Tribuners, seperti diketahui ada 2 serangan harimau yang terjadi di lokasi yang sama. Pada kejadian pertama terjadi pada 19 Agustus silam dengan nama korban Seha Sofiana Manik. Korban Seha menderita luka yang cukup berat hingga dia meninggal dunia saat ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Korban kedua yaitu Nihar berumur 41 tahun yang terjadi pada tanggal 3 yang lalu. Antara serangan pertama dan serangan kedua jaraknya sekitar 2 km. Tribuners masih di hamparan konsesi HTPC Pranap Timber. Sampai saat ini juga penanganan masih terus dilakukan dan BKSDA mengimbau kepada pekerja untuk tidak bepergian dari camp sendirian dan juga mengurangi aktivitas pada sore hari hingga malam hari untuk mengantisipasi adanya serangan yang ketiga kalinya terhadap para pekerja. Selain itu, Tribuners, Pemda Pelalawan dan juga DPRD meminta kepada manajemen perusahaan untuk mengevakuasi seluruh pekerja yang masih berada di areal tersebut agar tidak ada korban selanjutnya. Selain itu, karena sampai saat ini juga tim BKSDA masih menemukan jejak baru baik di sekitar camp maupun di beberapa titik yang merupakan perlintasannya. Berdasarkan penelusuran BKSDA, memang kawasan HTI PT Pranap Timber merupakan habitat daripada harimau Sumatera dan masuk dalam wilayah landscape Semenanjung Kampar yang dihuni oleh beberapa individu harimau. Demikian laporan saya, Johannes Tanjung dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, kembali ke rekan Firda di studio. Baik, terima kasih rekan Yohanes Tanjung dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ujang 55 tahun dan Aris 31 tahun warga Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, setiap hari harus bertaruh nyawa di lubang tambang emas tradisional di kaki Bukit Barisan. Hal itu dilakukan oleh mereka lantaran mereka tak memiliki pilihan untuk mencari sesuap nasi. Ujang menceritakan kisah hidupnya ini sudah menjadi penambang emas tradisional sejak berumur 13 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1979. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu. Ada Panji Destama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Panji. Ya, baik, terima kasih Firda. Tribuners dimanapun berada dapat diinformasikan saat itu ia hanya menjadi tukang masak saat ikut dengan penambang emas lainnya. Ia pun belajar mencari batu-batuan yang dipercaya mengandung emas. Sudah 42 tahun Ujang menekuni pekerjaan ini dengan hanya bermodal senter di dahi, palu, serta karung untuk masuk ke dalam lubang yang sedalam puluhan hingga ratusan meter. Ia juga tak ada pilihan selain menjadi penambang. Ia tak mau berkebun karena tanah di sana merupakan tanah kuning, bukan tanah gembur. Dirinya berprinsip ia tak mau menyusahi orang lain, lebih baik ia bertaruh nyawa di dalam lubang tambang emas itu, daripada harus melakukan tindakan kriminal. Sementara itu Aris, yang juga merupakan penambang emas tradisional, turut menceritakan kisah hidupnya. Ia dan kelompoknya yang berisikan 4 orang itu saling bergantian masuk ke dalam lubang tambang. Dirinya juga sudah puluhan tahun menjadi penambang emas tradisional di Kecamatan Pinang Belapis. Jika ia dan teman-temannya terlambat pulang dari tambang, pihak keluarga dan istri serta anak mereka pasti khawatir karena takut mereka sudah meninggal dunia di dalam lubang tambang emas itu. Demikian Saudara Firda, laporan dari tribunbengkulu.com. Baik, terima kasih rekan Panji.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara di wawancara khusus, dan kali ini Mutiara kedatangan narasumber hebat Mutiara, yaitu Ketua Lampung Corruption Watch yang sudah hadir bersama dengan Mutiara. Halo Pak. Ya. Abang aja kali ya Bang ya. Halo Bang, namanya Bang Juendi ya. Ya. Untuk lebih akrab mungkin kita akan menyapanya Bang Wendy gitu kan ya. Ya Tribuners, sebelum kita ngobrol lebih lanjut bersama dengan Bang Wendy, mungkin Mutiara akan sedikit memberikan apa ya, kira-kira apa sih yang akan kita bahas pada kali ini. Dan kali ini kita akan membahas atau menyoroti kasus korupsi yang ada di Lampung. Ya, seperti yang kita ketahui bahwasannya kasus korupsi ini memang di Indonesia terbilang cukup tinggi ya kasus korupsinya, dan tiap tahun ada saja para koruptor yang bisa istilahnya yang ditangkap oleh pihak KPK. Dan menurut data juga tahun ini itu sudah ada sekitar 1.400 koruptor yang sudah bisa kasusnya diketahui oleh pihak KPK. Dan kebetulan karena kita sudah bersama dengan Ketua Lampung Corruption Watch, di sini kita akan membahas nih sudut pandang terkait dengan kasus korupsi yang ada di Lampung bersama Bang Juendi ya Bang ya. Dengan tema kali ini kita akan menyorot kasus suap Karomani. Nah Bang, mungkin Tribuners di rumah kan banyak yang belum tahu apa sih itu Lampung Corruption Watch. Bisa dijelaskan terlebih dahulu Bang, apa itu Lampung Corruption Watch? Lampung Corruption Watch ini merupakan organisasi non pemerintahan, non negara. Nah, ini kita berbentuk hukum, badan hukumnya organisasi kemasyarakatan. Akta notarisnya dibentuk tahun 2011. Nah, tugas dari Lampung Corruption Watch, kebetulan teman-teman mempercayakan kepada saya untuk menahkodai Lampung Corruption Watch untuk melakukan tugas-tugas yang diamanahkan dalam akta notaris itu. Yang sudah disepakati bersama dengan teman-teman. Yang pertama, kita melakukan advokasi terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi, kemudian mendorong penindakan tindak pidana korupsi agar fair gitu ya kan. Nah, kemudian ada hal lain yang paling penting menurut saya dan kawan-kawan, itu terkait dengan pendidikan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan baik di internal kita Lampung Corruption Watch maupun ke semua elemen kalangan masyarakat Provinsi Lampung. Gitu. Nah, itu target kita. Kalau misalnya ada pemahaman terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, bahaya laten terkait dengan tindak pidana korupsi, maka kita harapkan itu bisa maksimal untuk melakukan pencegahan setidak-tidaknya. Meskipun ya kita semua tahu lah ya, Provinsi Lampung belakangan sudah berapa kepala daerah yang terjerat kasus korupsi ya, betul sekali. Nah, jadi bisa dikatakan kalau misalkan Lampung Corruption Watch ini adalah lembaga independen ya. Lembaga independen yang bekerja sama dengan masyarakat, istilahnya kerja juga untuk masyarakat, seperti itu ya Bang ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya kasus korupsi di Lampung itu sudah mulai terkuak nih. Bahkan ketika muncul satu kasus maka akan muncul kasus lainnya. Nah, menurut Bang Wendy sendiri bagaimana tanggapannya terkait dengan kasus korupsi yang ada di Lampung Bang? Iya, ini permasalahan tindak pidana korupsi ini kan bukan hanya masalah Lampung ya sebenarnya. Ini semua masalah Indonesia ya, masalah kita bersama. Memang dibutuhkan partisipasi aktif dari bukan hanya kalau dalam hukum normatifnya memang itu tanggung jawab dari negara ya kan, untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Tetapi kita juga memiliki tanggung jawab yang luar biasa untuk mengawal, ya kan, mengawal bagaimana pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya Lampung. Itu berjalan sesuai dengan tujuan kita untuk mensejahterakan masyarakat. Gitu. Nah, ada beberapa ya, Mutia ya, yang mau saya sampaikan juga nih. Di Lampung ini itu kita punya lembaga ombudsman pelayanan publik. Kita punya lembaga Komisi Informasi Publik di Provinsi Lampung. Nah, saya harap dua lembaga ini itu betul-betul dapat kita maksimalkan bersama. Bisa bekerja sama dan saling sinergi satu sama lain ya Bang. Karena yang namanya korupsi ini ya pasti pelayanan publik pasti nggak benar. Kalau misalnya ada tindak pidana korupsi ya pasti pelayanan publik juga akan buruk gitu. Itu.
Nah, untuk kasus tindak pidana korupsi itu sendiri kan banyak modus sebenarnya yang dilakukan oleh para kepala daerah ataupun anggota-anggota pejabat lainnya gitu kan Bang. Nah, salah satu modus yang biasanya sering kali muncul yang sering kita lihat di berita itu adalah modus pemberian uang atau ketok palu pengesahan APBD atau istilahnya uang fee nih Bang untuk mendapatkan jatah proyek. Nah, bagaimana tanggapan dari Bang Wendy terkait dengan modus tersebut Bang? Iya, jadi itu kan terkait tindak pidana korupsi itu kan bukan hanya suap menyuap. Tindak pidana korupsi itu kan ada bentuknya merugikan keuangan negara, kemudian ada pemerasan di sana, kemudian perbuatan curang, ya kan, kemudian ada gratifikasi, kemudian ada penggelapan dalam jabatan, ya banyak hal lah ya di sana itu ya. Nah, modus-modus yang seperti itu kalau terkait dengan yang paling banyak memang hasil riset kita itu terkait dengan suap menyuap. Suap menyuap ya bukan hanya di tataran, kita tahu ya, bukan hanya di tataran pemerintahan saja gitu. Dari tataran kecil tindak pidana korupsi kecil-kecilan pun pungli itu masuk ke dalam tindak pidana pemerasan lah kalau kita ini ya, tapi kecil-kecilan gitu. Nah, modusnya bukan hanya suap menyuap berbentuk uang gitu ya kan, tapi kan modusnya itu juga ada terkait dengan penggelembungan terkait anggaran gitu ya kan, kemudian pemotongan kemudian mengatur terkait siapa pemenang tender dan sebagainya. Itu kita sudah sama-sama tahu. Nah, dan memang kecenderungan sekarang tindak pidana korupsi terkait suap menyuap ini itu tidak dilakukan melalui transaksi keuangan. Nah, karena pasti dapat nih, pasti ketahuan gitu. Kalau memakai transaksi keuangan itu pasti terbaca oleh PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Nah, mereka memakai uang tunai, kemudian dengan cara uangnya ditukar dolar misalnya ya kan. Nah, untuk memperkecil kan biasanya banyak tuh, kalau dolar kan jadi semakin kecil dan lebih mudah untuk menyimpan. Nah, itu juga masalahnya adalah sekarang ini masalahnya bukan terkait dengan bagaimana mereka melakukan tindak pidana korupsi itu, tapi memang dari niat. Jadi gini, tindak pidana korupsi itu kan dilakukan oleh penyelenggara negara yang punya kekuasaan, yang punya otoritas untuk melakukan hal itu. Ya, pasti itu adalah syarat utama. Tindak pidana korupsi itu pasti dilakukan oleh orang yang memiliki otoritas. Kekuasaan. Dia bisa menentukan A, dia bisa menentukan B, dia bisa menentukan iya atau tidaknya pelaksanaan penyelenggaraan negara itu berjalan sesuai dengan aturan atau tidak. Nah, kemudian terkait hal itu otoritas yang saya sampaikan tadi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang melakukan tindak pidana suap itu bisa diminimalisir sebenarnya dengan peran serta masyarakat itu tadi. Gitu. Kalau misalnya masyarakatnya itu aktif menggunakan mekanisme pelayanan publik itu ya, terkait dengan transparansi, kemudian niat yang disampaikan penyelenggara negara itu memiliki niat, misalnya dia ingin memiliki jabatan publik dan niatnya dikhususkan untuk niat ibadah, nah, itu nggak mungkin terjadi gitu. Niat ibadah, kemudian hidup sederhana, ya kan, kemudian tidak menerima gratifikasi. Gratifikasi itu hadiah, beda dengan suap menyuap. Jadi kalau yang namanya kuncinya sebenarnya, kalau menurut saya ya, karena pengalaman yang kita lakukan itu, kalau penyelenggara negara, pejabat yang punya otoritas kekuasaan itu tidak mau menerima hadiah saja, maka bisa saya pastikan kecenderungan untuk menerima suap itu kecil. Karena yang namanya gratifikasi itu dia nggak punya kesepakatan di sana, dia nggak ada mau gitu, nggak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, kalau hadiah saja dia tolak, ya kan? Kalau hadiah saja dia tolak, dia tidak akan mau terima suap. Intinya nggak ada take and give gitu ya? Take and give, ya, gitu. Dan
Sebenarnya kalau misalkan berbicara tentang tindak korupsi yang berhubungan dengan fee proyek dan sebagainya itu benar nggak sih Bang kalau itu memang sudah istilahnya membudaya khususnya di Provinsi Lampung itu sendiri Bang? Iya, ya kan banyak perkara-perkara yang kita tahu ya, perkara-perkara tidak pidana korupsi yang sedang bergulir di proses persidangan, bahwa untuk mendapatkan pekerjaan proyek itu ada deal-dealannya dulu, deal sebelumnya. Nah itu kan ya itu semua tahu lah, semua tahu, dan bukan hanya di Provinsi Lampung sebenarnya, di semua tempat ketika itu bisa terbuka untuk umum ya, persidangan itu terbuka untuk umum, semua orang juga lihat itu. Nah itu yang sangat berbahaya sekali, makanya teman-teman pernah berdiskusi terkait hal itu ya. Jadi gimana sih solusinya? Nah solusinya memang dia harus bukan hanya komitmen, tapi dia harus yang jelas ada menyerah ketika ingin jadi pejabat publik, pelayan publik, dia harus punya komitmen secara sukarela, tidak hidup gaya-gayaan, hidupnya harus sederhana dan mengabdikan dirinya. Benar-benar mengabdi diri untuk rakyat gitu ya Bang ya. Meskipun nggak ada salahnya dia kaya, tapi dia harus hidup sederhana. Ya kan kadang-kadang orang melakukan tindak pidana korupsi gengsi itu sebenarnya karena dia nggak tahu kebutuhan dia. Iya gitu. betul sekali. Nah, itu bukan kebutuhan, itu untuk memenuhi keinginan gaya hidup kan gitu kan. Itu sebenarnya itu masalahnya. Iya, banyak faktor yang akhirnya membuat mereka melenceng gitu ya, melakukan tindak pidana korupsi ini sendiri ya Bang ya. Betul. Nah Bang, yang terbaru yang masih mungkin hangat diperbincangkan saat ini terkait dengan kasus suap yang menyeret nama besar Profesor Karomani selaku rektor dari Universitas Lampung yang memang sekarang sudah dinonaktifkan nih Bang. Bagaimana sih Bang tanggapan dari Abang sekaligus dari LCW itu sendiri Bang? Ya sepengetahuan kami kan ini memang sangat miris ya, terjadi tindak pidana korupsi di dunia pendidikan. Karena kita kan tahu bahwa hak pendidikan itu merupakan hak warga negara, ya kan? Nah hak warga negara kemudian hasil dari pendidikan itu diharapkan bisa membangun dan mencapai tujuan kita kan, tujuan bangsa kita untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Tapi ini begini, gitu. Tapi ini harus menjadi titik ya, menjadi titik atau tolak awal untuk memperbaiki seleksi penerimaan mahasiswa baru, bukan hanya di Unila, tapi karena di universitas lainnya tapi ya, semua di universitas, karena kan tahun 2022 ini sepengetahuan kami ya, bisa jadi data itu kurang lengkap di kita, itu sekitar ada 75 kalau nggak salah universitas negeri seleksi yang melakukan seleksi penerimaan secara mandiri. Ya, secara mandiri. Nah, kemudian untuk Universitas Islam Negeri itu kalau nggak salah ada 25 atau ada berapa gitu. Nah, untuk Politeknik ada berapa gitu. Itu ada, saya nggak bawa datanya. Tadi harusnya, karena saya langsung ke sini tadi. Nah, saya nggak ke kantor dulu. Nah, itu harus jadi tolak ukur, kan kuncinya transparansi. Nah, memang kita tahu bahwa dari mulai perencanaan sebenarnya berapa mahasiswa yang harus diterima, itu masyarakat nggak tahu, teman-teman calon mahasiswa juga nggak tahu, tidak tahu berapa sebenarnya kuota, misalnya di Fakultas Kedokteran berapa, Fakultas Hukum berapa, fakultas-fakultas yang lain itu berapa, itu kan tidak ada yang tahu. Nah itu kan semestinya di awal itu sudah dibuka, ya kan, rencana penerimaan mahasiswa baru itu berapa orang setiap jurusan, kemudian biaya yang akan dikenakan nanti setelah lulus, dinyatakan lulus sebagai mahasiswa itu berapa. Itu kan belum tahu juga kan teman-teman. Nah kemudian uang pangkalnya berapa kan gitu ya, tesnya apa aja, nah bagaimana tesnya, nah itu kan juga jadi masalah gitu. Itu masalah terbesar menurut kami itu adalah transparansi, karena tidak terbuka, publik tidak tahu dari mulai perencanaan sampai dengan penentuan siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus, dan kenapa, mungkin apa karena nilainya kurang kah atau sebagainya, kan itu hak semestinya. Kalau misalnya dia tahu dia tidak lulus karena apa, itu kan bisa jadi bahan evaluasinya. Untuk apa? Untuk berkompetisi lagi tahun depan, kan begitu kan. Jadi dia bisa nyusun strategi baru nih untuk calon mahasiswanya ya Bang ya. Betul.
Itu. Nah, kemudian ya perkara tindak pidana korupsi di dunia pendidikan ini yaitu ya kita juga sedang buka posko ya, posko pengaduan Lampung Corruption Watch di kantor kita di Jalan Kiwi ya, di Kedaton. Ya kita juga akan buka posko, ada beberapa kategori ya kemarin kita, tapi dengan ini kita ya sementara itu, tapi belum, kita akan menunggu sampai selesai perkara ini dan kita akan kawal terus gitu perkara tindak pidana korupsi ini. Karena gini, saya juga mau minta ya ke kan ini sudah disebut nih teman-teman pengacara ya, teman-teman pengacara tersangka ya, bahwa ada puluhan yang terlibat. Nah, saran saya kalau misalnya ada orang tua atau wali ya yang merasa dia terlibat di sana. Terlibat itu bukan berarti dia tersangka, bukan berarti dia korban, atau bukan berarti dia bisa jadi saksi. Nah, tergantung peristiwa hukumnya apa. Kuncinya adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pernah menyatakan, pertama, tergantung peristiwa hukumnya ya, tapi saya harapkan orang tua atau wali itu lapor ke KPK. Misalnya dia menyerahkan karena apa? Kalau dia dugaan tindak pidana korupsinya pemerasan, maka dia tidak akan kena, gitu loh. Cepet-cepet, jangan sampai dipanggil dulu. Kalau sudah dipanggil, udah itu beda cerita, gitu loh. Tapi kalau misalnya langsung minta perlindungan hukum kepada KPK atau misalnya melalui kami, lembaga Lampung Corruption Watch, kita akan bantu itu, gitu. Kita akan luruskan. Makanya saya pernah menyatakan juga bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi harus hati-hati menetapkan tersangka, khusus untuk orang tua ya atau keluarga dari calon mahasiswa, karena bisa jadi ada tindak pidana yang seperti yang disampaikan oleh komisioner KPK, bahwa ada tindak pidana korupsi pemerasan ya kan? Kan pernah kan disampaikan begitu. Mungkin saja karena kita tidak lihat BAP-nya, kita tidak tahu materi perkaranya yang di dalam ya. Kita hanya tahu apa yang dilontarkan ke publik, maka itu yang akan kita tanggapi. Tapi kita tanggapi secara hukum juga. Nah, cuman itu kuncinya. Cepet-cepetlah lapor ya Bang. Lapor. Konsultasi ya dari secara hukum seperti apa. Kami terbuka. Lampung Corruption Watch terbuka kepada siapa saja yang punya niatan baik untuk pemberantasan tindak pidana korupsi atau khusus perkara Universitas Lampung, khusus untuk perkara Universitas Lampung, untuk membuka agar perkara ini terang benderang, agar publik juga tahu. Nah, publik ini kan juga punya hak untuk tahu dan menilai sebenarnya ya Bang ya. Betul. Kontrol sosial itu tadi. Nah Bang, perkara suap menyuap di dunia pendidikan ini sebenarnya apakah itu adalah permainan lama Bang menurut Abang sendiri? Maksudnya sebelum terkuaknya kasus ini, apakah memang sebelum-sebelumnya sudah ada gitu Bang? Iya, saya pernah baca di beberapa ini ya, media online. Dulu kan pernah juga ada terkait dengan bahwa ada titipan atau seperti apa gitu ya kan. Itu sudah tahun berapa gitu. Itu ada 2017 atau tahun berapa gitu. Ada di media online. Narasumbernya siapa gitu saya lupa. Nah, memang itu sudah banyak dibicarakan, tapi kan ternyata terbukti gitu. Tahun ini itu terbukti dengan tertangkap tangannya, ya kan. Nah, tinggal nanti ya kita berharap juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuka perkara ini. Apakah memang baru tahun ini atau memang kan biasanya begitu. Kalau KPK itu kan dia punya teknik pengungkapan perkara itu pasti ditariknya pengembangan kasus misalnya kan. Pengembangan perkara itu bukan hanya perkara yang mereka sedang tangani, tapi apakah ada potensi perkara yang lain gitu. Bisa jadi kasus-kasus sebelumnya atau yang udah bakal bisa terjadi ke depannya. Makanya kita tunggu aja, kita tunggu sampai dengan hari ini ya kami masih percaya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi gitu. Meskipun banyak catatan-catatan juga kan.
Nah, terkait dengan kasus korupsi di dunia pendidikan yang menjerat Profesor Karmoni tadi, Pak, kan sudah ada nih Bang, satu tersangka pemberi suap yang sudah terjerat. Nah, tapi kan suap penerimaan mahasiswa baru ini ternyata bukan sekali ini, artinya kan ada pemberi suap lainnya. Nah, gimana nih menurut Abang terkait dengan pemberi suap lainnya? Apakah pihak KPK harus menelusuri dan menjerat para pemberi suap lainnya atau seperti apa, Bang? Ya, jadi gini Mutia. Jadi istilah suap menyuap itu adalah istilah hukum ya. Istilah hukum disandingkan dengan fakta hukum yang sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Nah itu sudah ada penyuap, ada penerima suap, pemberi suap kan gitu. Nah terkait dengan hal yang lain itu yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya, kan ini disebut nih, ya kan, selalu disebut-sebut, ada puluhan orang, ya tidak kan? Hanya satu, tetapi ada puluhan orang. Tidak gitu. hanya satu, tapi kita tidak tahu keterlibatannya dalam posisi apa. Apakah memang dia sama dengan apa yang namanya, sudah dijadikan yang sebagai sudah dijadikan tersangka, atau memang ada peristiwa hukum lain, gitu loh. Makanya cepat-cepat kalau misalnya ini ada indikasi atau dugaan tindak pidana pemerasan, ya kan, tindak pidana pemerasan atau memberikan gratifikasi hadiah, hanya hadiah, sekedar hadiah, maka dia tidak bisa ditetapkan untuk menjadi tersangka. Makanya lagi-lagi saya nyatakan bahwa saya minta betul gitu, komitmen dari kita bersama. Kalau betul merasa, ya silahkan lapor. Ya Pak. Kalau nggak berani langsung, kita kawal. LCW yang kawal. Nanti LCW bareng-bareng kita ke gedung Merah Putih. Ya, daripada sudah terlanjur ya nanti dipanggil udah lain cerita dan urusan lagi ya Bang ya. Biar kita dudukkan perkaranya, peristiwa hukumnya apa. Gitu. Harus berani dong, siap bertanggung jawab kan. Gitu. Nah apalagi teman-teman pengacara itu sudah menyampaikan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan lulus atau tidak lulus kawan-kawan seleksi mahasiswa. Nah ini kan berarti ya sudah dibuktikan saja. Kalau misalnya tidak ada kaitannya, ya silahkan dibuktikan saja. Berarti ini korban dong, ya kan? Korban. Berarti kan korban gitu. Nah, makanya saya pernah sampaikan bahwa teori kasusnya bahwa ini korban, gitu loh. Kalaupun mau menaikkan statusnya ya silahkan periksa dulu. Nah kalau fakta hukumnya unsur-unsurnya masuk, ya silahkan kita serahkan saja ke penegak hukum dan kita akan kawal. Kalau misalnya termasuk kalau misalnya ada kriminalisasi misalnya, tapi kan belum pernah ya kayaknya Komisi Pemberantasan Korupsi ada kriminalisasi, ya kita akan kawal. Itu janji LCW. Kalau misalnya main-main, ya kita akan kritisi juga, gitu loh. Ya kan manusia juga, KPK kan manusia juga, tapi kita akan kritisi juga. Makanya kita bersama-sama kita dudukkan perkara ini secara utuh. Ini posisinya sebagai A sebagai apa, B sebagai apa, C sebagai apa, baru kita tahu nih konstruksi hukumnya seperti apa. Nah, Bang, di kasus suap ini kan mungkin kalau misalkan itu tidak hanya terjadi satu kali ini saja, mungkin sudah ada kasus suap lainnya yang tidak kita ketahui dan udah ada nih mahasiswa yang akhirnya masuk. Nah, menurut Abang sendiri, bagaimana tanggapannya terhadap mahasiswa itu sendiri yang masuk melalui jalur tadi suap penyuap itu, Bang, untuk mahasiswanya itu sendiri? Ya, kalau saya gini ya, saya ini kan nggak bisa berandai-andai, gitu loh. Kita ini harus bicara tentang fakta hukum. Jika fakta hukumnya belum ada yang menyatakan, jadi begini, kalau ada mahasiswa, calon mahasiswa yang tahu perbuatan suap menyuap agar dia masuk, maka dia tidak pantas ada di perguruan tinggi untuk jadi mahasiswa. Tapi kalau misalnya dia tidak tahu sama sekali, ya kan, dia tidak tahu bahwa ini perhatian orang tuanya, perhatian keluarganya kepada dia untuk dapat masuk misalnya di perguruan tinggi. Kalau dia nggak tahu ya gimana gitu. Dan kita juga nggak tahu standar nilainya seperti apa. Bisa jadi dia nilainya memang tinggi. Ya. Nilainya grade-nya masuk misalnya. Nah, alangkah tidak adilnya kita, ya kan, dengan banyak kita keluarkan ya nggak bisa begitu. Kita harus tahu dulu. Kalau misalnya dia tahu, mahasiswa itu tahu tindak pidana korupsi, suap menyuap agar dia masuk, maka dia tidak pantas.
di perguruan tinggi itu, karena dia akan membahayakan bukan dirinya sendiri, nanti dia akan membahayakan orang banyak, masyarakat Lampung khususnya. Kalau misalnya dia jadi apa. Iya, ditakutkan karena dia melihat dan dia diam saja, akhirnya nanti itu jadi sifat yang berkelanjutan seperti itu ya Bang ya. Tapi kalau misalkan posisi mahasiswanya tidak tahu akan terjadinya suap menyuap itu, maka sebenarnya harus ada transparansi tadi ya Bang ya. Dilihat apakah memang siswa ini nilainya memang tinggi atau rendah, seperti itu ya Bang. Iya. Itu kita harus fair. Iya, betul sekali. Soalnya kan banyak nih di media sosial, karena udah ada kasus ini, udah pecat aja mahasiswanya ini segala macam, banyak sekali yang berkoar-koar seperti itu. Tapi yang harus kita balik lagi ke faktanya seperti apa dan bagaimana kita lihat transparansi dan posisi mahasiswa ini memang dia tahu atau tidak terkait dengan tindakan tahu tersebut. atau tidak sebelum dia masuk menyandang gelar mahasiswa di perguruan tinggi itu ya Bang ya. Oke. Kalau dia nggak tahu ya nggak apa-apa. jangan. Nih, kan sempat juga beredar di berita-berita kalau misalkan pengacara dari Karoman ini menyebut uang yang diberikan kepada Karoman itu adalah uang terima kasih untuk menitipkan calon mahasiswa supaya bisa masuk ke Universitas Lampung. Menurut Bang Juwendi, apakah itu bisa dikatakan sebagai suap, Bang? Ucapan terima kasih. Iya, bentuk ucapan terima kasih. Ya, jadi gini, kalau konstruksi hukum itu yang dibangun, maka ini arahnya bukan suap menyuap. Ini arahnya gratifikasi. Jadi ucapan terima kasih gitu ya kan. Nah, hadiah sebenarnya, hadiah tanpa ada embel-embel yang lain gitu. Anak saya sudah masuk, alhamdulillah gitu. Nah, ini untuk bantuan apa kan gitu kan yang beredar. Kalau misalnya itu konstruksi hukum itu yang dibangun oleh teman-teman pengacara berdasarkan keterangan dari kliennya, maka ini sudah bisa saya pastikan diarahkan ke tindak pidana gratifikasi. Gitu. Kenapa gratifikasi? Tindak pidana gratifikasi itu lebih ringan hukumannya gitu ya kan. Ya silahkan saja lakukan upaya pembelaan, itu kan memang haknya tersangka, hak yang diberikan oleh tersangka kepada penasihat hukumnya. Ya kalau konstruksi hukum itu, ya itu berarti arahnya ke gratifikasi. Kalau memang benar itu gratifikasi, ya berarti orang tua mahasiswa itu nggak bisa kita jadikan pelaku tidak pidana gitu. Kalau gratifikasi, jadi gratifikasi itu hanya bisa dimintai pertanggungjawaban ya kepada orang yang menerima. Sama dengan terkait dengan pemerasan itu. Pemerasan orang kalau diperas misalnya mau Mutia mau masuk nggak nih fakultas kedokteran misalnya ya kan. Kalau misalnya kamu nggak kasih, kamu nggak lulus. Tapi kalau kamu kasih, meskipun kamu lulus, saya bisa buat kamu nggak lulus. Sini uangnya. Nah itu pemerasan namanya, tindak pidana pemerasan. Karena saya punya kekuasaan, maka saya bisa mengintimidasi agar Mutia memberikan uang atau barang kepada saya, dan Mutia terpaksa memberikan itu tindak pidana pemerasan yang diatur dalam tindak pidana korupsi gitu. Nah itu Mutia nggak bisa dikenakan sebagai pemberi suap karena di bawah tekanan gitu. Itu hanya bisa dimintai pertanggungjawabannya kepada yang memeras, sama kayak gratifikasi itu tadi. Gitu. Jadi kalau misalkan memang mahasiswanya ini udah lulus dan orang tua memberikan bentuk terima kasih, itu udah lain cerita ya Bang. Beda dengan ketika mahasiswa itu baru mau tes. Nah misalkan gini, mahasiswa itu baru mau tes, terus orang tuanya bilang, saya pengen anak saya masuk segini, terus kira-kira nih berapa yang harus saya berikan biar anak saya lolos. Nah itu kategori suap ya Bang ya? Betul. Nah jadi suap itu, jadi ada kesepakatan antara penerima dan pemberi. Ya. Nah, kesepakatan itu untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, jadi itu suap menyuap.
Tapi kalau gratifikasi tidak ada kesepakatan. Iya, jadi hanya dari pihak pemberi memang sebagai bentuk terima kasih, karena anaknya sudah lulus seperti itu. Oke. Ini Tribuners di rumah, jadi jangan salah paham ya. Kita harus bisa membedakan apa itu suap, apa itu gratifikasi. Jadi dari sekarang kita harus sadar seperti apa sih sebenarnya tindak korupsi itu dari hal-hal yang kecil ya sebenarnya Bang ya. Dari hal-hal kecil kita sebagai mahasiswa kita juga harus melek apa itu tentang korupsi supaya tindakan-tindakan kita ini terjauh dari tindak-tindak korupsi. Oke, selanjutnya nih Bang ya, secara sistem gimana nih menurut Bang Juwendi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru khususnya di jalur mandiri yang
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Rayakan ulang tahun SMK 259 pelajar diciduk di kafe diduga akan tawuran. Polresta Bandar Lampung mengamankan 259 pelajar yang diduga hendak tawuran pada Senin 12 September 2022 pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di sebuah kafe Jalan Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Berdasarkan pengamatan dari Tribun Lampung pada Selasa 13 September 2022, 259 pelajar tersebut dikumpulkan oleh polisi di lapangan tenis Mapolresta Bandar Lampung. Tampak keluarga dari para pelajar juga berada di lapangan tersebut. Kapolsek Sukarame Kompol Warsito mengatakan para pelajar diamankan di satu tempat, tepatnya di salah satu kafe di Sukarame, Bandar Lampung. Menurut Kompol Warsito, informasi aksi kumpul pelajar itu sudah didapati sepekan lalu. Bahkan dari informasi itulah disebutkan kalau mereka akan melakukan tawuran. Untuk itulah Polsek Sukarame melakukan upaya pencegahan. Sementara itu, Kasat Sabara Polresta Bandar Lampung Kompol Suwandi mengatakan para pelajar dan pemuda yang terjaring razia ini diduga sering melakukan tawuran antar pelajar. Pihaknya mengaku dari semalam sampai subuh pukul 5 waktu Indonesia Barat melakukan pengintaian di salah satu tempat warung makan di Jalan Endro Suratmin Waidadi, Sukarame, Bandar Lampung. Ia mengatakan para pelajar tersebut diamankan saat sedang merayakan ulang tahun salah satu SMK di Bandar Lampung. Setelah merayakan ulang tahun tersebut, mereka diduga hendak melakukan tawuran. Adapun rincian pelajar yang diamankan yakni pelajar SMK swasta 39 orang, SMK negeri 128 orang, SMA 20 orang, dan SMP 5 orang. Kemudian ada juga pemuda dari Kabupaten Pringsewu sebanyak 6 orang, alumni berbagai sekolah 39 orang, pengangguran 11 orang, alumni asal Tanjung Bintang 2 orang, dan wanita 9 orang. Polisi mengamankan 4 senjata tajam yang dibawa oleh 3 pelajar yang ingin tawuran. Adapun 3 pelajar yang membawa senjata tajam di antaranya 1 warga Jati Agung, Lampung Selatan, dan 2 orang dari Tanjung Senang, Bandar Lampung. Barang bukti yang diamankan 3 celurit dan 1 pedang seria 3 handphone milik pembawa senjata tajam. Kemudian 115 motor berbagai merek, 10 botol minuman keras berbagai merek, dan juga 3 liter tuak. Berita selanjutnya, PMII Cabang Tulang Bawang gelar aksi tolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Tulang Bawang menggelar aksi tolak kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi pada Selasa 13 September 2022 di halaman kantor DPRD Kabupaten Tulang Bawang. Ketua PMII Cabang Tulang Bawang Khozin Pamungkas mengatakan pihaknya menolak tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Khozin pun mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM di Indonesia, khususnya tulang bawang. Selain itu, PMII mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran serta mendorong pemerintah membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi. Sebab menurut Khozin, kenaikan harga BBM saat ini banyak menuai polemik di tengah situasi ekonomi negara yang belum pulih seutuhnya karena dampak dari pandemi COVID-19. Maka dari itu, ia mengajak seluruh anggota DPRD Tulang Bawang untuk menyepakati penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Secara terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Sopi'i mengatakan,
pengurangan subsidi dari beberapa jenis BBM yang berdampak pada naiknya harga BBM yang diperoleh saat ini. Menurutnya, pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, namun pemerintah hanya mengurangi subsidi pada BBM tersebut, sehingga akibatnya ada kenaikan akibat pengurangan subsidi yang telah diberikan. Sementara itu, di Bandar Lampung, puluhan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Lampung juga menggelar demonstrasi di depan DPRD Provinsi Lampung pada Selasa 13 September 2022. Perwakilan Aliansi Trisusilo mengatakan, demonstrasi dilakukan berkenaan dengan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Katanya, kenaikan harga BBM subsidi secara persentase sangatlah besar. Hal itu tak sebanding dengan tidak adanya kenaikan upah bagi kaum buruh. Bahkan, upah buruh di Lampung untuk saat ini masih tergolong sangat rendah. Berita selanjutnya, tim gabungan amankan 2010 liter BBM bersubsidi di Desa Kalibalangan, Lampung Utara. Tim gabungan Polres Lampung Utara bersama dengan Komando Distrik Militer atau Kodim 0412 Lampung Utara menggerebek gudang penimbunan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara pada Senin 12 September 2022 sekira pukul 22:25 waktu Indonesia Barat. Penggerebekan dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail dan Dandim 0412 Letkol Infantri Andi Sultan. Saat dilakukan penggerebekan, tim gabungan berhasil menemukan puluhan jerigen berisikan BBM jenis solar dan Pertalite di gudang milik Jailani, warga Desa Kalibalangan. Kapolres didampingi oleh Dandim 0412 mengatakan, langkah yang dilakukan merupakan komitmen bersama TNI untuk mengungkap kasus penimbunan BBM bersubsidi. Dijelaskan AKBP Kurniawan, tim gabungan mengamankan barang bukti 52 jerigen solar dan 15 jerigen berisikan Pertalite. Adapun total keseluruhan yakni 67 jerigen dengan masing-masing berisikan 30 liter sehingga jumlah keseluruhan mencapai 2010 liter. Ia mengatakan pihaknya akan mendalami kasus penimbunan BBM ini untuk ditindaklanjuti dan dilakukan pengembangan guna mencari pelaku lainnya. Sementara itu, Dandim 0412 Letkol Infantri Andi Sultan berkomitmen untuk membantu Polres Lampung Utara untuk membasmi penimbun BBM di wilayah Lampung Utara. Bahkan ia tak main-main, jika ada oknum TNI yang terlibat penimbunan BBM akan diberikan sanksi dengan tegas. Andi juga mengimbau pengusaha SPBU di Lampung Utara agar melakukan penjualan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jailani, pemilik gudang penimbunan BBM bersubsidi di Desa Kalibalangan, mengaku sudah menjalani profesi pengecoran BBM sekitar 15 tahun lamanya. Dalam menjalani profesinya itu, ia mengaku memiliki dokumen kebijakan dari camat dan kepala desa setempat. Dikatakannya ribuan liter BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite dibeli dari SPBU di Desa Kalibalangan, kemudian dijual ke wilayah Kecamatan Bunga Mayang. Jailani menjelaskan ia hanya mengambil keuntungan dari nilai jual Pertalite per 1 liter Rp1.000, jadi dijualnya menjadi Rp11.000 di Bunga Mayang, serta ditambah biaya ngecor dan juga ongkos. Setelah diwawancarai, pelaku Jailani pun kabur dari aparat. Berita selanjutnya, warga Mesuji keluhkan kondisi jalan kepada pejabat bupati. Warga Kecamatan Mesuji menyampaikan keluh kesah tentang buruknya infrastruktur jalan yang ada di desanya kepada penjabat bupati Kabupaten Mesuji Sulpakar. Hal tersebut dilakukan saat Sulpakar melakukan belusukan di Desa Tirtalaga, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji pada Selasa 13 September 2022. Bahkan ia menyaksikan secara langsung kondisi jalan yang dikeluhkan oleh warganya tersebut.
Setelah itu, ia pun mengungkapkan bahwa dirinya akan merumuskan cara untuk mengatasi persoalan itu. Orang nomor 1 di Kabupaten Mesuji itu pun mengakui bahwasannya infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Mesuji kondisinya belum baik. Meski begitu, Sulpakar mengatakan bahwa suatu daerah tidak mungkin maju jika hanya karena pemerintah, tapi juga butuh kepedulian masyarakat. Untuk itulah ia mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan di Kabupaten Mesuji. Di dalam belusukan di Kecamatan Mesuji, Sulpakar juga menghadirkan pelayanan jemput bola administrasi data kependudukan atau Adminduk. Pelayanan digelar di Balai Desa Tirtalaga, Desa Sumber Makmur, dan Desa Tanjung Serayan, Kecamatan Mesuji. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, Mursalim, mengatakan pihaknya melakukan pelayanan jemput bola gerakan masyarakat Kabupaten Mesuji Sadar Adminduk. Mursalim menyebutkan bentuk pelayanannya berupa semua dokumen atau administrasi data kependudukan, meliputi perekaman IKTP, kartu identitas anak atau KIA, kartu keluarga, akte kelahiran, dan lainnya. Sementara itu, Kepala Desa Sumber Makmur Siti Rohani menyebutkan ada ratusan penduduknya yang ikut pelayanan jemput bola Adminduk itu. Ia mengaku pelayanan ini sangat diharapkan karena untuk menuju kantor Dukcapil di Kecamatan Simpang Pematang sangatlah jauh. Belum lagi kondisi jalan yang rusak parah dan butuh biaya tinggi untuk transportasi. Berita selanjutnya, pria kruis sulap mobil tua jadi Lamborghini pakai barang rongsokan. Tak ada yang menyangka bahwa seorang pria asal pesisir barat Lampung bernama Darmawan Wibisono mampu menyulap mobil tua menjadi replika kendaraan mewah supercar asal Italia Lamborghini. Di tangan pria berusia 43 tahun tersebut, mobil Honda Maestro WS tahun 1991 diubah menjadi mobil mewah hingga membuat siapapun yang melihatnya geleng kepala. Apalagi supercar yang ia buat dikerjakan dengan cara manual tanpa bantuan alat mesin yang canggih. Darmawan merakit mobil tersebut dari sebuah bengkel yang sangat sederhana di Kelurahan Pasar Krui, Pesisir Barat, Lampung. Ia menggunakan bahan seadanya mulai dari drum bekas, besi bekas, papan nama, dan spendek bekas atap baja. Dari bahan sederhana itulah kemudian dibuatnya hingga menjadi rangka mobil mirip Lamborghini. Selain itu, ia juga membeli besi bekas mobil L300 untuk membuat pintu supercarnya. Menurutnya, semua bahan yang ia gunakan terbuat dari bahan bekas, bahkan bisa disebut sebagai rongsokan. Proses pembuatan mobil supercar yang dilakukan memakan waktu hingga 3 tahun lamanya. Menurutnya, penyebab lamanya penyelesaian perakitan mobil dikarenakan keterbatasan ekonomi sehingga ia melakukannya secara berkala. Darmawan pada Selasa 13 September 2022 mengaku terinspirasi membuat replika Lamborghini dari kegiatannya menonton YouTube. Lalu setelah menonton YouTube yang memperlihatkan cara merakit mobil, ia bermimpi mampu membuat replika mobil Lamborghini sendiri. Karena selalu kepikiran dengan mimpinya itu, ia pun lantas menceritakan keinginannya itu dengan sang istri dan menyetujuinya. Setelah itu, ia membeli mobil bekas Honda Maestro WS tahun pembuatan 1991. Selain merakit replika Lamborghini, Darmawan juga pernah menyulap mobil tua menjadi replika mobil Jeep dan motor fiction jadi motor ATV. Ia juga mengaku siap mengerjakan pemesanan modifikasi jika ada pihak yang berminat. Berita selanjutnya, Sogo Branded Store berikan diskon hingga 50%. Sogo Branded Store memiliki promo menarik yang berlangsung hingga 30 September 2022 mendatang. Owner Sogo Branded Store, Sofyan Lim, mengatakan promo tersebut diantaranya diskon 20% untuk produk baru Sogo Branded Store yang diimpor dari Bangkok.
Menurut Sofyan, pada Selasa 13 September 2022, produk baru tersebut merupakan kaos oblong dan kaos berkerah. Merek produk baru itu ada Burberry, Hugo Boss, Calvin Klein Jeans, dan Armani Exchange. Selain produk baru, ada juga produk lain yang diberikan diskon menarik. Di antaranya Emba yang diberikan diskon 30 hingga 50%. Adapun produk Emba tersebut ada kemeja, kaos berkerah dan oblong, jaket, serta celana panjang. Selanjutnya Levi's 50%, produk Levi's berupa kemeja, celana panjang, dan kaos berkerah. Lalu ada Cardinal, diskon 20 hingga 50%. Ada jaket parasut, sandal, sepatu, tas, tali pinggang, topi, kemeja, celana panjang, serta kaos oblong dan berkerah. Kemudian Lois, diskon 20 hingga 50%, produknya ada tali pinggang, topi, kemeja, celana panjang, serta kaos oblong dan berkerah. Berikutnya Wrangel, diskon 20% dan produknya berupa celana panjang, kemeja, serta kaos berkerah dan oblong. Begitu juga dengan Gabriel, diskon 30% untuk produknya berupa kemeja, kaos oblong dan berkerah, serta sweater. Terakhir, Use It, diskon 30% dan produknya ada kemeja, kaos oblong dan kerah, serta celana panjang. Kalau ingin mendapatkan semua diskon, bisa langsung datang ke Sogo Brand Store di Jalan Raden Intan nomor 99 Bandar Lampung. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk tersaksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Tribuners, wisata Lampung lagi ada di store The Harvest Cake. Toko kue ternama di Indonesia tersebut baru saja melangsungkan grand opening store ke-75 di Indonesia atau keempat di Sumatera. Sekaligus yang pertama di Lampung pada hari Senin 15 Agustus 2022. Adapun The Harvest berlokasi di Jalan Pangeran Antasari nomor 100 Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Produk The Harvest sendiri terdiri dari kek, pastry, dan roti dengan kualitas premium. Di gerai yang buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan 10 malam, menghadirkan desain eksterior dan interior modern bernuansa serba putih dan pink pastel. Di dalamnya terdapat meja dan kursi bagi pengunjung yang ingin menikmati sajian lezat The Harvest secara langsung.
Adapun produk signature The Harvest meliputi strawberry cheesecake, classic opera, hingga coklat defile. Lalu ada menu favorit lain seperti black cheesecake, popcorn cheesecake, dan masih banyak lagi. The Harvest juga menggenapi varian menunya dengan sajian es krim coklat, vanila, stroberi, dan cotton candy. Seluruh produk kue The Harvest sangat cocok untuk dinikmati di acara spesial mulai dari ulang tahun, anniversary, perpisahan, gathering, arisan, hingga perayaan hari besar lainnya.